sendiri, nyuruh sendiri. Match di mana Bang Zuma? Di tap-tap dulu. THR-nya dirapel pas Idul Adha ya, Sat. Yoi, doakan ya, semoga cair. Kalau cair nanti aku traktir kalian. Traktir apa? Traktir apa aja? Pitra Nisa Pipit. Makanya kalian bantu aku supaya cair THR ku. Walaupun THR Idul Fitri nggak ada ya, THR Idul Adha pun nggak masalah. Akun saya lagi di banned. Besok pagi bilangi sama emang kamu siapa nyuruh-nyuruh aku bilangin ke Bang Zuma. Kirim aja dulu singa, nanti aku kasih tau Bang Zuma. Tinggal minta aja sama Bang Zuma. Ya elah, ini bunda blokir, dia nggak tahu kita udah kode-kodein Bang Zuma setiap baru live. Sampai sekarang nggak cair-cair bun. Bang Zuma nggak peka. Nah itu tahu jawabannya. Makanya aku minta bantuan dari netizen ini. Ntar kita sindir-sindir, bener ya. Kalau berhasil kita bagi dua bun. Terus kita bagi-bagi sebagian ke netizen ya. Aku berikan 10 jempol kalau berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadi waalaikumsalam. Ibu Ning, bismillah. Tap-tap layar teman-teman, jangan lupa sambil kita tunggu Bang Zuma. Bunda blokir dia dapat THR dari Bang Zuma. Mas aku nggak dapat. Gimana caranya? Ajar dulu. Bang Zuma kapan umroh? Doakan kalau Bang Zuma sehat-sehat, murah rezekinya, insya Allah secepatnya bisa ke Baitullah. Amin. Aku juga bisa ikut. Bismillah. Amin amin ya Allah. Oke guys. Di lambungku sadli. Iya, di lambung sama bunda blokir. Pintar kayak Bunda Hesti ambil hatinya Bang Zuma ya. Kalau aku kan kerja tidur terus, jadi mungkin itu gak dikasih mat THR. Aku sindir dia pas live, alhamdulillah langsung cair. Oh, loh, aku kan setiap live nyindir terus. Kok gak cair-cair ya? Udah 30k Sadli. Oke, siap, aku kode dulu Bang Zuma. OTW guys, sabar ya. Mana tadi yang syahadat? Emang ada yang syahadat ya? Di komalnya siapa? Assalamualaikum Dek Sadli. Waalaikumsalam Ibu Nia. Gimana kabarnya? Noisat. Oh, noise ya. Oke, aman. Mana nih Bang Zuma? Oke, udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur
kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang mengabdi, sebagai hamba yang taat, sebagai hamba yang bersyukur. Senantiasa kita memuji Allah dengan mengaplikasikan dalam kehidupan kita kemudian apa yang menjadi kewajiban kita dan hak orang terhadap kita gitu ya. Begitu juga salam taslim pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa umat manusia dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Oleh sahabat-sahabat sekalian, apa kabar sahabat saya pada malam hari ini, baik yang ada di YouTube maupun di TikTok? Sehat-sehat semuanya kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, mereka lagi nggak sabar nih bang, nunggu Idul Adha sebentar lagi. Bisa kalendernya diputar aja kalender. Kabarnya kayak gini, katanya kalau Idul Adha itu THR juga ada katanya teman-teman di bawah. THR. Ya mudah-mudahan, insya Allah. Ya. THR-nya kita rapel tahun depan ya. Silakan yang Kristen yang mau diskusi. Aku juga sudah beli Royco nih bang, Royco rasa daging. Nanti aku bikinkan kopinya untuk Bang Juma. Ya, di temanya bagus ini. Yesus orang benar. Gitu. Yesus orang benar. Siap bang. Oh ini ada bang Tony. Coba oke. Mana bang? Katanya saya oten. Tuh. Mana tadi akunnya? Udah aku jambak. Silakan naik bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Halo, assalamualaikum. Saya Tony Syegan, Hukum Internasional. Selamat malam Bang Juma. Malam, Bang Tony, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ya, cuman mau memberikan statement saja. Beberapa Ya. hari yang lalu kan saya pernah naik di rumah Bang, di Komalabang. Terus setelah seorang yang begitu kurang otaknya, dan saya tiba-tiba langsung turun karena ada yang ngasih gift sama saya. Saya sedikit keberatan di bagian situ. Nah, saya nggak suka gift karena yang punya rumah itu punya Komal bukan saya. Ya saya mikir itu bukan hak saya kan. Jadi saya ingin kembalikan kepada yang punya room. Jadi saya kembalikan aja kepada Bang Juma, oke? Apa itu Bang? Ini itu gift-giftnya mau dikembalikan aja sama kamu. Ini bukan hak saya kok. Iya. Kirain Iya. apa Bang? Oke, lanjut. Nah ini yang terakhir. Ini bukan hak saya loh bang. Itu aja. Shalom Bang Juma, saya turun dulu ya. Iya, sehat Bang Tony. Ya. Oke. Makasih bang. Apaan sih? Iya nggak apa-apa. Mungkin saudara kita itu sering-sering mendengarkan ini, sering mendengarkan orang membahas tentang gift. Wajar lah itu. Kalau kita insya Allah tujuannya itu bukan itu ya. Silakan yang Kristen yang mau menaik, request aja langsung. Ini mungkin apakah ini Kristen atau Muslim? Kita sapa dulu. Karena fotonya bertanduk. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Naikin mau tadi, yang mengembalikan tadi. gift juga. Hah? Mau Oh, jangan mengembalikan gift. kepake bayar kontrakan. Lanjut, yang mau gift. Yang mau kirim Bang Kores, kalau mau kirim singa aku terima kok. Gak apa-apa.
Tadi si Tony ya, Tony lo nggak penting banget lo, membalikin gift doang. Ketawa-ketawa lagi, tawanya jelek. Masa ketawa kayak gitu? Ketawa yang bagus kayak mana emangnya bang? Itu ketawa yang bagus. Tawa. Elah. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya inda rabbihim yursaqun. Oke, tema kita hari ini teman-teman terkait dengan Yesus itu orang baik. Nah, ini pusing kepalanya Dinda Kores nih kalau Yesus orang baik. Susah aku kalau kayak gini. Apa pula ini musuhnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena gini ya Gurunda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku mau meracuni Gurunda nih. Aku mau meracuni Gurunda. Kita kan sama-sama tahu tuh Amsal 21:18 sama Amsal berapa Gurunda? Satu lagi Amsal tuh yang Gurunda tadi. 11. Nah, yang Amsal 11 itu kan. Orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar. Nah ini Ikhwan perbedaannya ya, perbedaan aku sama Gurunda tuh di sini. Kalau Gurunda itu ya Yesus ini adalah Nabi Isa yang ceritanya diselewengkan gitu. Kalau Kores tuh enggak, brutal. Jadi Yesus ini adalah orang fasik untuk menggantikan Nabi Isa alaihissalam yang orang benar lah kayak gitu. Makanya benar tadi Gurunda bilang pusing ini Kores. Saya sebenarnya juga sampai pada poin itu, Dek. Saya mantap, alhamdulillah. Saya juga sampai pada poin itu bahwa ya yang disalib ini ya Yesus memang. Yesus pengganti Nabi Isa alaihissalam. Memang itu poinnya. Alhamdulillah, mantap Gurunda. Ada temen aku. Pak Robert tadi malam sampai terdiam Gurunda. Berarti Sampai setuju terdiam sama itu ya, setuju sama Kores ya. Kores kan gitu, biasanya. Ya Iya sebenarnya karena kadung. jadi gini, kan penyaliban itu ada. Ya, jadi yang kemudian yang tersalib itu ya Yesus memang kan. Tapi Yesus yang sebenarnya adalah Yudas. Ya, makanya saya sering nggak dengar Yesus itu nama fiktif. Iya. Nah, Aku itu pernah kan dengar sering. itu Gurunda. Iya. Jadi sebenarnya Yesus itu Yudas itu. Sip, alhamdulillah sama Ikhwan ya. Jadi aku dan Gurunda sama. Gitu. Yang lain silakan mengikuti. Iya, yang mereka sebut Yesus itu ya Yudas itu. Cuman yang kita hadapi ini kan orang-orang yang intelektualnya lemah. Jadi kita harus mendudukkan pemahaman mereka Yesus, Yudas. Padahal pada prinsipnya sebenarnya yang dimaksud Yesus itu ya Yudas itu. Oh, berarti dia ganti namanya ya? Yes. Supaya disama-samakan. Kan sering saya mengatakan itu nama fiktif, tokoh fiktif yang mereka bikin sendiri. Iya. Oke. Jadi kita ikuti aja iramanya kemana mereka mau pergi. Kita ngikutin merekanya Ikhwan, karena kalau kita udah mantep gitu, kalau misalnya ditanya beda gitu. Kenapa? Karena semenjak aku lihat Yahudi Gurunda yang bahasa Ibraninya langsung ya, ternyata ya isu kan ya. Isu. Aku lihat di Talmud isu, di Isu. mana di Berahot isu, Sabat isu, Sanhedrin isu lah. Artinya apa? Bener yang Gurunda bilang bahwa Yesus itu tokoh fiktif. Kalau aku tambahin, tokoh fiktif yang hidup hanya di terjemahan bahasa Inggris saja gitu. Ya, yang sebenarnya itulah Yudas, kan gitu. Nah iya, nama aslinya itu Yudas gitu. Cuman di Yesusin. Kenapa? Karena benar yang dibilang Al-Quran, mereka ini nggak tahu sebenarnya siapa yang disalibkan gitu. Sebenarnya keliru semua itu yang disampaikan. Oh ini yang kemarin yang botak itu ya? Iya bang, yang ngaku-ngaku Islam katanya. Oh iya, Padahal silakan Kristen. lanjut, ngisi-ngisi aja dulu. Enggak, Dia Islam host, tapi pemahamannya beda dengan kita. Lanjut. enggak begini. Kalau menurut hemat saya, Yesus itu kan hanya ilustrasi aja. Aslinya tidak ada. Itu
cerita yang dituangkan dalam Alkitab itu adalah hasil karya sastra orang bijak masa lalu, tetapi mengandung ajaran tertentu. Jadi itu hanya ilustrasi dan imajinasi. Nah, Cerita seperti fiktif. itu hanya imajinasi. Nah, seperti contohnya Yesus itu di surat Matius ayat 18 sampai 20, ayat 18 sampai 25 tentang kelahiran Yesus Kristus itu diceritakan bahwa dia lahir dari seorang ibu yang belum pernah disetubui. Sebenarnya secara tersirat kita tuh harus memahami bahwa itu untuk mengayomi wanita yang hamil di luar nikah. Itu ajarannya. Tetapi mereka mengakui tidak punya ayah. Begitu juga dengan Rasulullah. Dia memiliki istri pertama adalah seorang janda. Itu tujuannya untuk mengangkat harkat janda agar dihargai. Nah, kita nggak tahu di masa lalu entah nikahnya dengan siapa. Kan hanya secara Ternyata historis saja yang pintar kita ini Pak tahu. William ya. Kira dia botol. Oh, pintar Bapak. Aduh, bagus. Oke, apa jadi itu hanya ilustrasi orang-orang terdahulu gitu ya? Iya, ilustrasi alah. itu. Karena kita status moralnya, status sosialnya, pola pikirnya tidak memiliki kepercayaan sehingga mudah disugesti oleh orang-orang yang sama sekali mengatakan ini itu padahal yang bersangkutan sendiri hanya baca dari buku, ya kan? Ya boleh lah, bisa lah. Sip. Terus William Hana ini nama anak atau nama lu, Bro? Itu nama asli saya itu. Oh, William Hana nama asli. Oke, terus Nama asli. William Hana ini menyembah siapa sebenarnya? Kalau saya terus terang, ini mohon maaf ya kalau berbeda. Iya. Kalau saya menurut prinsip saya, Tuhan itu kan Maha Agung, Maha Besar, Maha segala-galanya. Dia tidak butuh kita sembah. Nah, seperti kita dari berbagai agama kan banyak yang melaksanakan ibadah. Aduh, nggak nyambung. Gini William Hana, sebelum ke penjelasannya, yang gue tanya itu nama Tuhannya William siapa? Kalau Tuhan itu tidak punya nama, yang memberi nama kan kekuasaan, karena punya pengaruh pada saat itu. Oke lah. Seperti Berarti di budaya dan peradaban. Nggak tahu orang namanya kan siapa. pengaruhnya. Terus kalau agama apa? Agama? Kalau agama kan menyangkut privasi ya. Menyangkut privasi. Nggak mau ngasih tahu berarti ya? Menyangkut privasi itu agama hak asasi. Tapi kau nyamar-nyamar dong. Kau nyamar-nyamar ya. Dia nggak mau kasih tahu. Buat aku penyamar. Kenapa sih malu? Malu kau kasih tahu Bang. Apa mau keyakinanmu apa? Tahu ini ya. Itu apa? Kejawen. Kau kejawen. Oh, saya Atau bukan, agama nenek saya bukan moyang. orang Jawa loh. Kalau menurut saya orang yang beragama itu kan karena pola pikirnya rendah, jadi mudah Bunda jangan dibawa ke sana, jangan dibawa berantem. Sama sekarang William, apalagi yang lu mengerti soal Kristen? Coba silakan. soal Kristen. Kalau saya nggak paham sih tentang Kristen, seperti begini Kristen. Itu kalau tidak keliru di surat Kejadian ya, itu dijelaskan bahwa Adam dan Hawa dilarang memakan buah kuldi. Kalau menurut kita kan cara harfiah buah kuldi itu kan merupakan suatu pohon ya. Sebenarnya kan itu hanya perumpamaan. Janganlah engkau berzina. Tetapi bahasa itu diperhalus karena yang membaca Alkitab itu adalah bukan orang dewasa aja, anak-anak. Jadi diumpamakan itu pohon ilmu pengetahuan yang akarnya sampai ke dasar keburukan. Oh, Karena tempatnya Adam dan Hawa menempati di surga itu berbeda dengan surga yang dijanjikan oleh agama. Kalau surga yang dijanjikan oleh agama itu tidak ada larangan apapun. Surga itu kan identik dengan kesempurnaan. Tidak cukup dengan
Anda tinggal 200 tahun beribadah di muka bumi untuk memperoleh kesempurnaan. Akan terjadi evolusi, berevolusi, baru memperoleh kesempurnaan. Oh ini nggak jelas. Oh ini nggak jelas. Silakan. Bagaimana mau jelas kalau Anda sendiri aja bukan komunitas saya. Begitu juga saya nggak jelas dengan Ya apa yang makanya Anda sampaikan. kasih tahu kami kamu ini apa. Jangan-jangan kamu ini roh. Supaya arah dialognya ada arah kita mau kemana gitu loh. Nggak jelas kok siapa. Apain kau naik kalau kau kan orang yang nggak jelas. Nggak usah dinaikin lah, kan sampean yang punya hak mengabulkan atau tidak, ya kan? Astagfirullahaladzim. Lanjutlah Gurunda. Apa? Lanjut. Ya diturunkan juga nggak apa-apa kok. Tumbuh dulu rambutmu baru kau diskusi. Rambut belum tumbuh ya mau ngomong depan umum. Weh, pansos. Menyesat itu, menyesatkan kata-katanya. Ya itu makanya aku bilang ini orang dari lubang mana naik ke sini. Rambut dulu ditumbuhkan, kasih ini mentega. Kalau pagi mentega campur teh ayam panas, tapi ayamnya itu teh ayamnya yang ayam jantan, yang nya itu Jumat subuh. Warna bulunya warna merah. Kamu cari, ya siapkan dedak 1 liter, campur kemudian mentega, kasih teh ayam panas yang begitu keluar dari pantat ayam, langsung ambil, aduk dengan dedak, habis itu kamu masker kepalamu biar tumbuh rambut. Kemana-mana entah jelas. Betul bang. Sudah gitu dia bawa foto anaknya lagi. Anaknya dibawa, di fotonya dipasang. Dasar orang tua tidak tahu diri. Teler Cium mungkin. lagi. Ingat Joki ya apa? resepnya ya, Selamat, biar seminggu itu insya Allah rambutmu tumbuh. Tapi yang keluar dari kepala itu bulu ayam. Ditanya agamanya apa, Tuhan tidak punya nama, apalah kau ini botak. Coki. Assalamualaikum. Selamat malam. Apa yang disampaikan Coki? Waalaikumsalam Joki. Bu. Ya, Ya, silakan. saya salut, maksudnya saya salut dengan agama Islam ya, karena mereka bisa abang-abang di sini bisa memberitahu dan kasih motivasi bagi kami anak-anak yang baru, yang lagi proses belajar lah. Dari agama mana, adik Coki? Saya alhamdulillah Muslim bang. Alhamdulillah, ya rapatkan barisan, ya jangan terpedaya dengan ajaran-ajaran di luar Islam. Amin, insya Allah. Ya, ikuti terus dialog-dialog tapi di komal Islam. Iya. Jangan masuk di komal-komal oten. Seperti tadi itu orang nggak jelas itu temannya si Pendi Aceh rupanya. Ya mudah-mudahan yang agama-agama Kristen banyak yang masuk Islam. Amin. Tujuan utama kita sebenarnya bukan ke situ. Tujuan utama kita ini adalah generasi muda agar tidak terpedaya dengan ajaran sebelah, ajarannya Pendi Aceh gitu. Iya bang. Dan kami juga anak-anak muda bisa ambil satu pelajaran ya. Amin. Shalom. Amin. Ya. Ya Allah. Ya, salam bang. Ya, silakan Rafael. Apa Ya. keluhanmu? Apa yang disampaikan? Silakan. Keluhannya gini. Apa ya? Dor. Loh. Kan lama. Lanjut. Iya. Aku bertanya apa ya? Itu judulnya ada bang. Mana?
Oh, jadi yang lebih benar siapa? Yesus atau Muhammad? Bukan masalah benar atau tidak. Ini berbicara mengenai Yesus itu orang benar. Nah, Ini ya, kita itu berbicara itu kan. ya dua-duanya kalau kita berbicara karena mereka ini adalah nabi. Kalau merujuk kepada anak manusia yang lahir tanpa ayah, mereka dua-duanya adalah benar. Mereka dua-duanya adalah utusan pencipta langit dan bumi. Jadi Yang bermasalah ini, iya, yang bermasalah ini dari pihak Kristen, agama dari Barat ini, yang mengatakan Yesus itu bukan orang benar sehingga dia pantas kemudian mati terkutuk di atas tiang salib. Itu masalah itu di situ, Bang. Agamanya yang bermasalah, bukan orangnya. tapi kan sejarahnya mengatakan demikian. Sejarah ya dari mana? Sedangkan Katolik Protestan itu, Katolik orang Roma Yunani nggak ada pada Yahudi pada saat itu. Mereka nggak hadir. Ya, Gurunda, kita langsungin aja ya Gurunda ya. Rafael, Iya. Rafael. bukan tidak ada ya, tapi kan sudah tercatat di dalam kisah-kisah sejarah. Nah iya, dalam Baik kisah di dalam sejarah kitab itu, Injil maupun dalam kitab-kitab di luar Injil. oke. Nah, dalam sejarah dan dalam kitab Injilnya versi kalian itu, orang-orang yang benar, orang yang tidak bersalah itu memang disalibkan ya, dihukumi salib ya. Silahkan. Ya, karena Oh, maksudnya gimana? Belum jawab kok. Oh, iya tadi bilangnya enggak. Tadi gini pertanyaannya itu kan kalau orang yang dihukum itu kan orang yang bersalah gitu loh. Nah, kalau Yesus orang benar ya ngapain dia dihukum kan gitu. iya, karena dia mengaku sebagai Allah, makanya orang Yahudi menghukumnya. Oke, Gurunda silahkan. Iya. Banyak kemudian orang yang mengaku sebagai anak Allah atau anak Tuhan atau anak Theos atau anak dewa ya. Nah, sedangkan Yesus itu ketika dia menyamakan dirinya, di situ tidak ada perintah di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa bunuhlah orang yang kemudian benar untuk menyelamatkan orang salah. Yang ada tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi sesuai dengan penunjukan Yesus, itu adalah orang yang bersalah lah yang kemudian harus tereksekusi mati. Orang fasik dan juga orang pengkhianat, orang yang makan suap yang harus tereksekusi mati. Tidak ada dalil di perjanjian lama sesuai dengan instruksi Yesus bahwa yang harus mati itu adalah orang benar. Iya, karena mereka menganggap Yesus itu salah karena menyamakan dirinya dengan Allah, makanya mereka ingin membunuhnya. Di dalam versi Yahudi ya, dalam versi orang-orang yang tidak mau menganggap Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan, gitu. Akan tetapi ketika kita lihat dari Yohanes 11, mereka kemudian berunding dan berencana membunuh Yesus itu bukan karena itu, bukan karena menganggap Yesus itu sebagai Tuhan, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Enggak. Yesus berapa kali mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa kok. Sementara dalil Yohanes 11 berunding ingin membunuh Yesus karena mereka takut kemudian kalau orang Roma datang mengambil, merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Kalau Itu tertulis di Yohanes bagaimana? 11. Yohanes 11, Bang. Satu perikop Yohanes itu bisa 11. dibaca. Iya. Yohanes 11 nomor 48. Itu berbicara tentang mereka berunding karena itu. Ingin membunuh Yesus. Katanya kalau Yesus ini dibiarkan bahaya. Semakin hari semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Kalau itu terjadi, maka bangsa kita akan dirampas oleh orang Roma. Maka lebih baik kalau kita bunuh Yesus demi untuk membebaskan bangsa mereka dari
penjajahan Roma. Tetapi ketika mereka membunuh Yesus kan penjajahan tidak tetap ada kan? Ya itu dia makanya. Di situ kan Jadi dikatakan bukan ini. itu sebenarnya. Judulnya begitu. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Maka mereka kemudian sepakat dalam nomor 53-nya, mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Yohanes 11 Jadi ayat pembunuhan, 4 itu. baca satu perikop Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Itu satu perikop lengkap kronologis apa alasan utama orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Tak ada satupun alasannya karena dosa waris lah, karena hukum Taurat lah, nggak ada. Itu akal-akalan yang muncul kemudian di Roma. Silakan saudara baca. Iya. Di sini di ayat 48 dikatakan bahwa apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Nah, orang yang percaya kepadanya itu kan percaya bahwa Yesus itu Allah. Maka mereka tidak mau, dan orang-orang Roma akan merampasnya. Itu dari mana ilmunya? Iya kan begini. Yesus kan datang memberitakan bahwa dia adalah Allah. Di mana Ini dalilnya? Apa? Di mana dalilnya Yesus datang memberitakan kok dia adalah Allah? Dalilnya di mana? Ada Yesus di justru Injil. lah, pengakuan Yesusnya sendiri mengatakan supaya mereka percaya bahwa aku adalah utusanmu. Kenapa jadi Allah? Yohanes 11, di situ Yesus mengatakan agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kenapa jadinya dia jadi Tuhan? Bukan, tapi dia mengaku bahwa sifat-sifat Allah ada padanya. Maka orang Yahudi ingin melenyapkannya. Di mana itu tertulis ya? Karena ketika persidangan kemudian terhadap oknum ini, di situ dikatakan bahwa Pilatus dan juga Nikodemus tidak menemukan sedikit pun kesalahan pada diri Yesus. Tidak ada kesalahan. Setelah dilakukan penyelidikan segala macam terhadap upaya Yahudi membunuh Yesus, menyerahkan Yesus untuk disalibkan, Pilatus mengatakan di data Matius 27 nomor 18, jelas di situ dikatakan bahwa orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus karena dengki, bukan karena ada kesalahan. Ya, Jadi Pilatus tentu tidak bisa menyalahkan Yesus karena kan ini tuntutan dari agama Yahudi, dan Pilatus Yes. tidak beragama Yahudi. nah, sekarang orang Yahudi ingin membunuhnya dikarenakan karena Romawi. Coba Anda baca dari data nomor 45-nya deh, atau 46. Banyak di antara orang Yahudi yang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat Yesus kepada mereka. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada orang Farisi apa yang telah diperbuat Yesus. Lalu imam kepala, orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Yesus ini membuat banyak mujizat. Nah itu. Jadi Yesus ini banyak melakukan mujizat, dan apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang, akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu manusia Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan karena dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu dia bernubuat. Dia sudah bernubuat, imam besar bernubuat lagi. Apa nubuatannya? Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Nah, mana dia mati? Kalau kita baca di Yohanes 10 ayat 3 dan 36, di situ kan ada percakapan. Di situ jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah.
Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku Anda meloncati. Anak Allah. Anda loncat Yohanes beberapa 10. data itu. Ya. Yohanes 10 ayat 33. Tapi Yesus itu kan tuduhan orang Yahudi. Yesus klarifikasi. Nah, Bukankah itu di yang dalam membuat- Ya, Ya, betul. Tapi Yesus menjawab, bukankah di dalam kitabmu tertulis, kitab Taurat, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Jadi Yesus mengaku Allah, menyamakan dirinya dengan Allah karena dia penyampai firman. Dan itu dijawab klarifikasinya Yesus kepada orang Yahudi. Hei, aku menyebut diriku Allah karena aku penyampai firman, dan itu tertulis di kitabmu. Siapa yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia Allah. Kenapa kamu mau melempari aku batu hanya gara-gara aku Ya, mengatakan diriku Allah? ayat di mana itu? 34, 35 dan 36. Yohanes 10 juga. Lanjutkan membaca 10 ayat 33. 34, 35, 36. Yesus menjawab tuduhan orang Yahudi. Ya, ini aku tambahin sedikit. Itu Jawab yang kurang dari lebih. tadi Rafael maksud itu Yesus disalib karena mengaku sama dengan Tuhan. Itu kan yang seperti dijelaskan gurunya, itu kan fitnahan Yahudi. Kenapa kalian itu patokan sama fitnahannya Yahudi, bukan sama klarifikasinya Yesus di ayat setelahnya gitu loh? Iya, Kenapa kan, sih? tapi Silakan tapi dibaca Yesus dulu deh. berkata- Dibaca dulu deh. Yesus ber- Iya, iya. Tapi di sini Yesus kan berkata bahwa dia adalah Allah. Itu yang membuat orang Yahudi marah. Dia adalah Allah karena dia penyampai firman. Makanya dia klarifikasi loh, kenapa bisa kamu marah? Karena di dalam kitabmu tertulis siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Kenapa kamu marah? Kan Yesus sudah jawab itu, klarifikasi Yesus kan jelas tuh. Kenapa kamu marah aku menyebut Allah? Bukankah dalam kitabmu pun dikatakan yang diserahi tugas menyampaikan firman disebut Allah? Contoh misalnya ketika malaikat datang kepada Abraham, malaikat Tuhan, malah Elohim berkata kepada Abraham, apa jawaban Abraham? Ya Tuhanku. Padahal itu adalah malaikat, tapi dipanggil Tuhan. Iya, di ayat 34 di sini kan dikatakan, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Nah, artinya sini kan yang berfirman itu adalah Allah. Ya kan? Nah, terus Aku telah berfirman, kamu Terus? adalah Allah. terus ayat Ya, selanjutnya. berarti yang berfirman itu adalah Allah. Nah, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dibatalkan. Nggak boleh dibatalkan kan? Nah, berarti Yesus wajar enggak mengaku Allah kan karena dia menyampaikan firman? Wajar kan? Tetapi bukan berarti dia adalah Tuhan. Makanya di Kejadian 22 nomor 11, Kejadian 31 nomor 11, Kisah Para Rasul 10 nomor 4, semua penyampai firman mengaku Tuhan. Ketika malaikat memanggil Abraham, jawab Abraham, ya Tuhan. Padahal yang datang itu adalah malaikat. Itu maksud Yesus. Penyampai firman itu bukan cuma Yesus. Abraham, Nabi Musa, Daud, Salomo, semua penyampai firman, dan mereka semua disebut Tuhan, disebut Theos, disebut dewa. Ada dalilnya. Tak ada masalah. Ada dalilnya kalau Ibrahim itu disebut Theos, disebut Allah. Nah, bukan Ibrahimnya yang disebut Tuhan, tetapi Iya, malaikatnya. katanya begitu. Coba Anda Nah, baca tadi Kejadian katanya- 31 nomor 11. Jadi bukan Ibrahim yang dikatakan Allah ya, tapi Ya, tetapi kan penyampai firmannya Penyampainya. siapa? Ya, malaikat kan yang menyampaikan firman Berarti- kepada Abraham. iya. Berarti Abraham bukan Allah, kan gitu. Malaikat. Ya kan? Malaikat yang menyampaikan firman. Nah, Ya, kalau maka kita malaikat lihat ini kan, maka malaikat ini disebut Allah kagak? ya. Nah, kalau kita bandingkan di Yohanes 10 ayat 34 kan itu tadi kan Bang Suma bilang bahwa yang menyampaikan firman itu adalah Allah. Ya, Nabi Musa juga Yesus. disebut Allah. Ya, Ya, Nabi Musa disebut Allah. Nah, Ya, orang Mesir ya gitu. ya dia Tuhan- intinya Tuhan disebut atas Allah, orang- dia disebut Tuhan Theos, atas orang- disebut Tuhan. Tuhan atas Dia orang disebut Mesir Tuhan. gitu. Iya, karena dia menyampaikan firman untuk orang Mesir. Oh. Siapapun kan Yesus mengatakan Iman. siapapun.
Siapapun yang ditugasi untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Theos, dia disebut Elohim. Apa masalahnya? Jadi Yesus itu mengklarifikasi, saya bukan Elohim, saya mengatakan bahwa saya ini penyampai firman. Dan bukankah di dalam kitabmu dituliskan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Contoh di Al-Quran, Nabi Musa, innani anallah la ilaha illa ana. Nabi Musa menyampaikan firman itu kepada orang Mesir, kepada Bani Israel, maka dia mengaku Allah. Ya, tetapi kan Musa tidak pernah menyampaikan firman kepada bangsa Mesir. Dia menyampaikan firman kepada Musa, kepada Fir'aun. Ya, tidak pernah itu. Lalu Yang menyampaikan Harun, bukan Musa. gitu. Kalau kita baca di dalam Taurat, Di mana? Taurat mana? ya, Taurat mana? kalau kita baca di dalam Taurat, Taurat Yahudi, Taurat bahasa Ibrani. Kalau kita baca di situ, Kalau kita lihat perintahnya di dalam kitabnya orang Yahudi, misalnya di dalam kitab mana tuh? Saya kok jadi lupa ya. Bagaimana kemudian Tuhan memerintahkan kepada Nabi Musa berbicara kepada Firaun? Ada yang ingat gak? Apa itu Gurunda? Nabi Musa diperintahkan kemudian oleh Tuhan untuk berkata kepada Firaun. Keluaran 5. Apa nih? Keluaran 7 nomor 1. Keluaran 5 juga termasuk ya. Coba kita lihat Keluaran 5 ya. Keluaran 6, 27, 28. Kok Keluaran 6? Keluaran 6. Keluaran 6. Mereka lah yang berbicara kepada Firaun raja Mesir supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Itu. Atau ini Ya. yang 26-nya. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan, bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Itu. ya, tetapi apakah Musa Ya. berfirman kepada orang? Apakah Musa menyampaikan firman kepada orang Mesir? Harun diperintahkan kemudian Nabi Musa menyampaikan firman kepada Harun yang menyampaikan kepada Firaun. Nah, apakah Harun disebut Allah? Kan tidak. Musanya Harun iya. disebut Nabi, Musanya iya. Ya, tapi Musa kan tidak menyampaikan firman kepada Musa menyampaikan firman kepada Bani Israel. Musa disebut Allah, Musa disebut Theos. Nah, ini Mana kita dalilnya? punya lidah Tapi tidak ada kita- dalil seperti itu. Kalau ada dalilnya gimana? Ya, saya dapat pengetahuan baru. Kalau ada dalilnya. Oh, mantap. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi Harun itu diangkat sebagai nabi, kemudian Musa sendiri, Nabi Musa ini diangkat sebagai Allah, diangkat sebagai Tuhan Elohim untuk Bani Israel. Untuk Firaun. Gitu, Bang. Kasih tahu dalilnya jangan, Gurunda. Sampaikan ke beliau. Ya, pegang Bible cetaknya Rafael. Imam Doa 423. Salah. Rafael pegang Bible cetaknya nggak? Ada. Nah, silakan dibuka Keluaran 7 nomor 1. Keluaran 6 juga ada. Ya, Keluaran 6 juga ada. Keluaran berapa? Keluaran yang Gurunda aja deh. Keluaran 6 berapa Gurunda? Keluaran 7 nomor 1. Oke, Keluaran 7 nomor 1 itu aja. Ini gue bukain Septuaginnya ya. Lihatlah, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun bapamu akan menjadi nabimu. Ya, berarti kan Nabi Musa tidak menyampaikan firman kepada orang Mesir kan? Bukan di situ. Iya. Masalahnya itu bukan di situ. Masalahnya pengakuan Yesusnya. Siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Terjawab kan? Musa adalah Allah kan?
Kan sudah terjawab itu. Jadi orang Yahudi ini bikin masalah memang. Orang Yahudi ini cari-cari masalah terhadap Yesus. Bagaimana caranya Yesus ini dibinasakan. Iya, Jadi dia maksudnya Musa menjadi Allah bagi Firaun. iya, karena Musa Tapi ini tidak menyampaikan firman. Kan gitu. Musa tidak menyampaikan firman. Musa Firaun. menyampaikan firman. Musa ini menyampaikan firman. Maksudnya tidak pernah Musa menyampaikan firman kepada Firaun. Tetapi Apakah Musa Allah tidak pernah mengangkat- berdialog dengan Firaun? Ya, Musa berdialog, tetapi kan itu bukan firman. Yang menyampaikan firman itu Harun. Ya, tapi dia disebut Tuhan kan karena dia menyampaikan firman kan? Dia tidak disebut menyampaikan firman kepada Firaun. Dia disebut Tetapi Allah karena dia diangkat Allah. Iya, Diangkat. dia diangkat sebagai penyampai firman kepada Bani Israel. Jadi panggil Tetapi dia Alamak. tidak dikatakan Allah. Intinya salah ndak Yesus mengatakan siapapun diserahi tugas menyampaikan firman maka dia Allah? Salah nggak Yesus mengatakan itu? Kan Musa menyampaikan itu firman. penjelasannya bukan seperti itu. Musa menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Malaikat Tapi dia bukan menyampaikan Allah firman. bagi orang Mesir. Alamak. Maksudnya tapi dia bukan Allah bagi orang Israel. Jadi Yesus ini pembohong gitu. Nah, Oh, baguslah kalau Yesus pembohong. kan kalau ikut di dalam Yohanes ini, orang yang menyampaikan firman itu disebut Allah. Nah, Musa kan tidak menyampaikan firman kepada orang Israel, maka Musa bukan Allah bagi Israel. Tetapi Allah mengangkat Musa menjadi Allah bagi orang Mesir. Artinya Musa akan memerintah, akan menghukum orang Mesir dengan tulah-tulahnya. Dan yang menyampaikan firman itu adalah Harun. Itu di dalam Taurat. Terus kenapa malaikat Saya juga baca. dipanggil Tuhan? Di ayat berapa? Kenapa malaikat disebut Tuhan? Kejadian 22 nomor 11. Tentang teofani itu. Kejadian 22 ayat Nomor 11. ya, ini adalah penampakan Allah kepada Kenapa Abraham. Kenapa jadi Allah yang menampakkan diri? Iya, Kenapa bisa Anda mengatakan itu penampakan Tuhan? ya ini penampakan Allah kepada Abraham melalui wujud Kenapa malaikat. Anda mengatakan itu adalah Allah sementara situ disebut malaikat Tuhan, malak Elohim? Iya, itu penampakan dari Allah. Kenapa Allah yang jadi nampak yang Sebab sudah itu kan tertulis di kalau- situ malaikat? Kalau di Malaikat situ- yang nampak di situ kenapa jadi Tuhan? Kalau di Aduh, situ parah. malaikat Tuhan, kalau di situ dikatakan malaikat Tuhan, berarti malaikat akan berkata, firman Allah seperti ini, seperti ini. Tetapi di situ Oh, dia berseru makanya langsung. Yesus mengatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia disebut Allah. Malaikat karena di memang- sini datang ke Abraham sebagai penyampai firman. Yesus tidak bohong. Tetapi di dalam Kejadian 22 ayat 11 ini bukan malaikat, tetapi dia Allah Ya ampun. yang mengambil wujud malaikat. Karena di sini tidak dikatakan, seandainya dia malaikat, pasti dia akan berkata, firman Allah berkata. Tetapi di sini tidak ada. Tidak bisa malaikat Dia itu berkata, menambah-nambah Allah berkata. firman. Malaikat Tetapi itu tidak bisa berserulah. Malaikat tidak bisa menambah-nambah firman. Iya. Yang diserukan kepadanya disampaikan, itu yang disampaikan. Tidak ada dia tambah-tambah berfirmanlah Tuhan, tidak ada. Karena memang tidak Ada. diperintahkan untuk mengatakan. Ada malaikat kalau dia menyampaikan firman dari Bapa, maka dia harus menyampaikan firman Allah berkata seperti ini. Berarti ada tambahan perkataan malaikat. Dia harus berkata begitu karena agar supaya itu bukan dari perkataannya sendiri tetapi dari perkataan yang mengutusnya. Makanya dia harus berkata Bagaimana seperti mungkin Anda mengatakan ini adalah Tuhan sementara tertulis itu malaikat, malak Elohim. Malak Elohim kok jadi Tuhan? itu. Iya, di situ memang dikatakan malak Elohim.
Tetapi di sini dia berseru langsung tanpa mengatakan ini firman dari siapa. Berarti ini dia Allah sendiri yang datang dalam wujud malaikat gitu. Memang di dalam kitabnya orang Yahudi Tuhan itu bisa berubah menjadi makhluk. Sebab di dalam ayat Tunggu, 12, jangan asumsi. Tolong tunjukkan Bukan kepada asumsi. saya. Jangan asumsi, tunjukkan dalilnya Tuhan itu bisa berubah menjadi makhluk, malaikat. Itu di mana tertulis? Sebab begini, di ayat 12 penjelasannya ada. Lalu ia berfirman, lalu malaikat Tuhan berfirman. Nah, mana bisa malaikat Tuhan berfirman? Seharusnya Kan Allah yang disampaikan, kan Iya, disampaikan tetapi, nah, kalau disampaikan dia harus katakan firman Allah. Kenapa dinyatakan kenapa seperti ini. Anda Tetapi membantah ini Yesus lalu ya? Dia berfirman. Kenapa Anda membantah Yesus? Yesus sendiri mengatakan Nah, karena siapa Yesus yang juga diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia disebut Theos, dia disebut Ya, Tuhan. di Kejadian 22 ayat 11 itu wujud Allah menampakkan diri dalam berupa malaikat Tuhan. Nah, Itu di dari dalam mana Anda Injil- dapatkan ilmu? Di mana dalam Anda Injil- mendapatkan ilmu? Di mana Anda mendapatkan ilmu pencipta langit dan bumi itu bisa berubah wujud menjadi makhluk? Itu ilmunya dari mana? Ini, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, sahutnya. Yang "Ya berseru Tuhan." ini Tuhan atau Lalu, malaikat Tuhan? Malaikat Tuhan berseru, tetapi malaikat Tuhan ini berfirman. Iya, 12 saya tanya dikatakan, kepada saudara, Nah. yang berfirman ini malaikat Tuhan atau Tuhan? malaikat Tuhan berfirman, artinya dia adalah Nah, Allah. berarti Dia bukan berfirman. Tuhan. Gitu aja kok sederhana kok Tetapi dia itu. berfirman, kan hanya Allah yang punya sifat berfirman kan? Kan diperintahkan Malaikat untuk tidak mengatakan berfirman. itu. Kan diperintahkan Kan begini. untuk mengatakan itu. Tidak diperintahkan, ini tidak ada dikatakan diperintahkan. Kan ini Lalu hanya Allah tidak ada yang juga bisa dikatakan berfirman. di situ bahwa Tuhan yang berkata, nggak ada juga. Ini tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Malaikat Tuhan yang berseru kok Anda anggap Tuhan? Gimana sih? 12. Dia Jelas sekali itu, jelas. Lalu ia berfirman. Malaikat Tuhan yang berfirman Anda sebut sebagai Tuhan. Ya, Rusak. mana bisa malaikat Tuhan bisa berfirman? Yang bisa Lalu diperintahkan. begini. Diperintahkan kok. Sifat-sifat Allah, Musa juga diperintahkan menyampaikan firman kok. Iya, itu Musa memang menyampaikan firman, tetapi di sini kan dia berfirman langsung kepada Abraham di ayat di Kejadian. Yang 22. berfirman ini, yang berkata di sini malaikat, sudah tertulis malaikat kok dibilang Iya, Tuhan. tetapi Gimana sih orang ini? berfirman. Lalu malaikat itu berfirman. Loh. Di ayat 12. Coba Anda baca deh penjelasan Yesus Yohanes 16 nomor 13. Roh kebenaran itu berkata sesuai dengan apa yang didengarkan. Malaikat ini menyampaikan apa yang didengarkan. Yang Coba kita keluar lihat dari ya. Tuhan itu yang didengarkan. Itu yang disampaikan. Coba kita baca lagi di Kejadian 20 ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Itu malaikat Tuhan. Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Ya, kan malaikat Tuhan yang berfirman kepada dia. Iya, Abraham Makanya berkata, Yesus "Ya mengatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut sebagai Elohim. Kenapa Anda Ya, yang protes? Karena Elohim itu bisa berfirman. Tidak mungkin malaikat berfirman. Malaikat itu kan menyampaikan firman. Yang punya sifat Alamak. berfirman itu hanya Allah saja. Alamak. Nah, di sini malaikat Tuhan itu berfirman, berarti dia adalah Allah. Yesus juga berfirman, maka Yesus juga adalah Allah. Jadi wujud roh Allah bisa wujud apa saja untuk dapat dilihat oleh manusia. Nah, wujud itu bisa dikatakan bisa dilihat di dalam Kejadian 20 ayat 11. Nah, bisa juga kita lihat di dalam ketika di zaman Yesus, ketika Yesus datang. Nah, inilah di mana wujud Allah itu sudah dinyatakan di dalam kitab-kitab zaman dulu, di zaman Taurat. Lalu Bahwa bagaimana Allah dengan sering berwujud menjadi Lalu sesuatu bagaimana yang kemudian dapat dilihat manusia. Lalu bagaimana kemudian ketika Yesus mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri? Apakah dia karena Tuhan? Karena saat itu Yesus datang itu sebagai nabi, sebagai hamba dari Bapa. Oh, jadi Yesus ini bukan Tuhan yang menjadi manusia, bukan? Yesus adalah Allah, bagian dari pribadi Allah yang datang ke dunia menjadi hamba dari Bapa, menjadi utusan, jadi nabi. Jadi Tuhan dari Anda itu Bapa. banyak. Makanya Yesus berkata seperti itu yang Jadi Tuhan Anda banyak. katakan tadi. Jadi Tuhan Anda banyak. Kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Bapa, Putra dan Kudus adalah pribadi-pribadi Allah. Berarti Tritunggal. ada tiga ya? Uh-uh. Tuhan Anda tiga ya? Bukan tiga Allah. Iya, enggak, maksudnya ada yang berbentuk manusia, ada burung merpati, ada berbentuk Nah, roh. itulah bentuk-bentuk Allah untuk mewujudkan dirinya kepada manusia agar manusia melihatnya. Karena Allah itu, maka ketika Iya, dia iya, datang iya. mewujudkan dirinya, dia itu dalam bentuk-bentuk
seperti yang tadi dalam bentuk Iya, iya, berbupati, dalam bentuk malaikat Tuhan, di dalam Kejadian 22 ayat 11 dan dalam bentuk Yesus. Berarti Ketika dia kita datang. tipeks saja Yohanes 43 Yesaya 43 nomor 10 kita tipeks. Kita hapuskan dari Bible. Boleh? Ya, Kita hapuskan Yesaya 43 nomor 10. Yesaya 43 nomor 10. Iya, dihapus saja itu ya. Baca dulu, saya belum baca. Oh, Yesaya. baca dulu lah. Yesaya 43 Habis nomor itu 10. Yeremia 10 nomor 6 juga hapus, 2 Samuel 7 nomor 22 juga hapus, supaya konsep Anda itu bisa mulus berjalan. Yesaya 43 ayat 10. Iya. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Nah, ini kan sudah menunjukkan bahwa Allah itu tidak akan ada seperti Dia. Allah itu hanya satu. Iya, tidak ada Tuhan yang dibentuk kan? Iya, tidak akan boleh dibentuk karena Allah itu Nah, roh. terus kenapa Anda mengatakan tadi malaikat itu adalah Allah? Ya, karena itu wujud. Dia kan berwujud. Di mana sih Allah kan otak itu ini? roh. Artinya tidak ada roh lagi selain roh Allah. Tadi Itu malaikat artinya. Tuhan itu menurut saudara siapa? Malaikat Tuhan di dalam Kejadian itu adalah roh Allah yang mewujudkan dirinya dalam malaikat Nah, Tuhan. berarti Makanya dia dibentuk bisa kan? berfirman. Cocok Tetapi tidak itu dia dengan berfirman. dalilnya saya 43 tadi? Cocok tidak? Yang dibentuk artinya sini bukan roh yang dibentuk lagi menjadi roh, tetapi Allah mewujudkan dirinya dalam apa rupa omong? malaikat. Anda hanya ingin menipu diri Anda sendiri, Tidak Bung. menipu. Ini Yesaya kan dikatakan 43 nomor 10 tidak ada Tuhan yang dibentuk. Berarti tidak ada Tuhan yang menjadi malaikat, tidak ada Tuhan menjadi batu, tak ada Tuhan menjadi manusia. Kan tidak ada Tuhan dibentuk. Allah kan tetap Allah kan roh Tidak menurut Allah. Anda. Tuhan Allah itu tetap roh. Allah. Ah, Iya, terus Allah itu kenapa roh. kenapa ada sosok malaikat Anda katakan Tuhan? Dia mewujudkan dirinya, bukan membentuk roh Allah. Berarti lain. dia membentuk Itu dirinya kan? sepertinya. Berarti dia membentuk Roh Allah- dirinya menjadi roh Allah malaikat tetap kan? Roh Allah tetap ada dan roh Allah Aneh tidak Anda dibentuk. ini. Tetapi Nah, dia kalau mewujudkan malaikat itu dirinya. dibentuk nggak? Roh Allah bisa mewujudkan dirinya, tetapi roh Allah tidak bisa dibentuk. Dibentuk lain lagi. Tidak bisa karena roh Allah tetap satu. Itu Asumsi, artinya tidak bisa asumsi. dibentuk. Nah, ini kan Asumsi, penjelasan saya mengenai asumsi. Yesaya. Asumsi, Anda asumsi terlalu jauh, Anda tersesat. Di situ jelas sekali tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Kok ada malaikat Kan Anda begini. bentuk? Begini, Allah kami kan itu roh. Ah, Nah, apakah ada malaikat ini roh bukan tidak? lagi? Malaikat Allah kan ini itu roh tidak? Ya. Malaikat itu ini roh ciptaan. tidak? Malaikat Malaikat ini roh ciptaan. tidak? Malaikat roh Ah. ciptaan ya. Roh ciptaan. Malaikat roh Berarti ciptaan. Tuhan membentuk dirinya menjadi ciptaan. Allah ini roh. Nah, tadi yang malaikat ini tidak tadi ada- siapa? Sabar dulu. Saya jelaskan ya begini. Allah kan itu roh dan kita tidak menemukan lagi Allah lain yang adalah roh. Sebab Allah yang adalah roh itu cuma satu. Tetapi maksudnya dia bisa mewujudkan dirinya. Dia bisa mewujudkan dirinya dalam rupa Kalau apa dia saja. mewujudkan dirinya, berarti dia membentuk dirinya. Aduh, gepeng Bukan juga itu orang ini. rohnya. Loh. Roh, Allah itu roh. Apakah Allah Udah terbentuk pusing roh? aku, turun bang. Anda jangan gila permanen di sini. Aduh, kasihan sekali Anda ini. Tuhannya nggak bisa dibentuk katanya, tapi bisa menjadi malaikat. Gimana Iya, ceritanya? karena roh Allah turunin tidak pernah dibentuk. pening aku Tetapi dia dengarnya. bisa mewujudkan Dah, turun dirinya. ke gereja aja, ke gereja. Jilat tangkap Hilang. pendeta. Dongok, dungu. Mau menipu dia. Udah parah sakitnya. Penyakitnya parah, Ini di sini. udah kebanyakan makan babi. Iya, Ini maksudnya kan malaikat ada ini. kitab suci Yang itu. memberi. Ambil aja apa yang tertulis di sana gitu. Kenapa? Nih ya. Ngarang-ngarang. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jamaah di padang gurun di antara malaikat yang di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Jadi malaikat itu yang berfirman kepadanya, bukan Tuhan. Jadi Iya, tapi perantara ini kita malaikat. kita sudah Pengantara ini jelaskan pengantara. itu, Bun. Kita udah jelasin.
Tapi menurutnya Tuhan yang datang dalam rupa malaikat. Pokoknya gila. Kita diajar untuk gila. Mending dia pulang pergi ke neraka daripada upaya kita itu sia-sia. Untuk orang dungu kayak begitu, percuma kita diskusi sama orang dungu. Penyesat Maksudnya dia gini kan? ya, iya udah rusak itu. Kawan-kawan Kristen Nyesat. yang di bawah, Setan ketika dia. dialog, mohon kalian itu jangan fitnah Tuhan kalian sendiri gitu loh. Kalau Tuhan kalian nggak pernah ngomong dia jadi malaikat, kalau Tuhan kalian nggak pernah ngomong dia adalah roh gitu, ya jangan difitnah. Kenapa sih doyan banget ngefitnah Tuhannya sendiri? Jadi dia pikir malaikat Allah ini adalah Allah itu sendiri yang berseru kepada Hagar. Kacau ya. Kacang coklat Iya, Kacau. pokoknya orang Kristen yang tadi itu malah Elohim itu adalah Elohim itu sendiri. Jadi bait Elohim ya Elohim itu sendiri. Pokoknya apapun yang disebut Elohim, pokoknya ambat saja Elohim aja itu. Itulah intinya. Oke, next ada Baladewa, Muslim Bang atau Kristen? Zulkifli, syukran. Pokoknya intinya Oteng, kalau dibilang malah Elohim berarti itu Tuhan mengambil rupa Elohim. Kalau dikatakan gunung Elohim berarti Tuhan menjadi gunung, mengambil rupa gunung. Ya, dikatakan lagi makhluk Elohim berarti Tuhan menjadi makhluk. Apalagi bumi Elohim berarti Tuhan menjadi bumi. Langit Elohim berarti Tuhan menjadi langit. Intinya begitu. Yang tadi itu si kucluk itu kan bikin kesal kalau diskusi sama orang dungu. Malah Elohim, malaikat Tuhan dibilang Tuhan. Nah, gimana itu? Maksudnya ngapain Tuhan berubah menjadi Tuhan kan goib, malaikat goib, Tuhan dari goib menjadi goib. Apa? Konsep apa kalian ini? Iya, dia ingin nipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ingin menipu, padahal mereka orang-orang kafir itu menipu diri mereka sendiri. Masa Tuhan mengatakan, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tak akan ada lagi Tuhan dibentuk setelahku. Nah, tadi ada malaikat dibilang Tuhan, Tuhannya roh. Tuhannya roh. Begitu melihat malaikat, malaikatnya berubah menjadi malaikat. Apakah itu tidak dibentuk? Dibentuk itu. Bentuk. Ini makanya biasa terkadang sendal yang di kaki saya itu mau pindah ke tangan. Manis sendal gue. Manis sendal gue kunci dongkrak. Ada yang kejang-kejang Gurunda, ada yang kejang-kejang. Silahkan kejang-kejang. Kau tidak mampu debat, makanya di-kick. Kau tidak mampu debat, makanya di-kick. Tidak mampu halu. Ya, saya Penipu kau, pembohong. Kok saya pembohong? Apa yang saya Tidak dustai mampu debat, apa? makanya di-kick. Daripada membodohi orang. Suma. Malu kau, malu. Kenapa harus saya malu? Malu kau. Tidak mampu debat. Ini Tidak mampu debat, makanya di-kick. ini orang ini nggak benar ini. Weh, Suma. Namanya anggur merah ya, anggur asam. kau. Ganti aja kali anggur asam. Tidak mampu Ya, debat. kamu kenapa, Bang? Kamu kenapa? Suma, tidak Kamu mampu kenapa? debat. Weh. Penipu Saya kau. berdebat dengan siapapun. Bahkan kalau Paulus kau bangkitkan, saya lawan dia berdebat. Siapa yang berani lawan saya berdebat? Tapi pakai akal sehat, waras, jangan kayak tadi. Itu orang gila itu. Udah dikasih dalil, mabok. Dikasih dalil, diperlihatkan dalil, jadi sinting sendiri, miring sendiri. Ya mending turun daripada membodoh-bodohi orang. Diskusi itu yang lurus-lurus aja, salah-salah. Jangan sesuatu yang salah sudah dibilang benar, dipaksakan jadi benar. Itu jadi penyesat namanya. Tuhannya sendiri sudah dikatakan bahwasanya itu malah Elohim, masih dibilang oh enggak. Nah, Yesaya 43 nomor 10 dikasih, tidak ada Tuhan yang dibentuk. Malaikat itu bukan roh, katanya datang berbicara dalam bentuk manusia, datang kepada Abraham dalam bentuk manusia, bahkan malaikatnya makan apa lembu yang dimasak oleh Sarah.
Malah dianggapnya itu adalah Tuhan. Beh, parah kali lah orang-orang ini. Tuhan mengatakan aku tidak dibentuk, aku tidak membentuk diri. Ya, berarti dia nggak bisa jadi malaikat karena Tuhan tidak bisa mau membentuk dirinya. Malah dipaksakan malaikat itu adalah Tuhan itu sendiri. Dikatakan katanya tidak bisa membentuk, maksudnya tidak bisa membentuk dirinya menjadi roh. Dasar. Masa Tuhan mencuci kakinya Abraham? Kebalik ya? Itulah dia parahnya. Agamanya membuatnya gila. Selamat malam. Ketemu Pak Parman. Pak Parman. Silakan Pak Parman. Malam. Aku mau tidur. Ini cuman mau sharing-sharing ya bang. Istilahnya buka-buka pola pikir ya kan. Iya. Tapi ini bang, kalau bisa jangan kayak teman kita tadi bang. Iya. Kita kan orangnya sharing, buka pola pikir, artinya kita sandarkan apa yang tertulis itu dengan kemudian filter akal. Jangan kita akal-akalan kan gitu bang ya. Iya. Oke. Lanjut. Jadi kalau menurut hemat abang, di dalam kekristenan itu yang selalu kontradiksi dengan Paulus itu apa sebenarnya bang? Yesus dan Elohim, Tuhannya orang Yahudi. Terus? Tuhannya orang Yahudi dan Yesus itu selalu kontradiksi dengan Paulus. Iya, itu dia. Jadi dalam hemat saya yang begini bang, kalau hemat saya, entah kalau nanti salah dikoreksi. Kalau Paulus itu adalah mengalami pertobatan sejak setelah dia melihat keajaiban-keajaiban dan yang diperbuat Yesus Kristus, ya kan? Memang sebenarnya sejarahnya dia adalah orang jahat. Awalnya dia kan yang tidak suka dengan pengikut Yesus, ya kan? Tapi setelah dia melihat dan bukan hanya melihat sekedar melihat, tapi memang betul-betul dilihatnya yang telah dilakukan Yesus itu, perbuatan Yesus. Disitulah dia bertobat. Makanya di dalam Alkitab Kristen itu ada bang. Itu menurut saya. Iya. Begini bung, ini yang pertama saya akan menjawab saudara saya ini dengan dua pola. Yang pertama, kalau yang diajarkan saudara ini Yesus ini Paulus ini bertaubat, lalu kenapa kemudian dia bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen? Kenapa beliau bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen? Kalau memang pertobatannya dia dari dosa-dosanya menjadi orang benar, yaitu menjadi orang Kristen. Tapi kenapa ketika keciduk mengajarkan ajaran Kristen, begitu balik ke Yerusalem dia bertobat dari mengajarkan ajaran itu? Maksudnya ajaran yang mana ya bang? Ajaran mengajarkan Kristen, menghalalkan segala perintah-perintah Tuhan, menghapus semua perintah-perintah Bapa, menghapus semua perintah-perintah Elohim yang ada di kitabnya orang Yahudi. Setelah itu diajarkan kepada non-Yahudi, dia kemudian bertobat kembali ke ajaran Yahudi. Kalau memang dia bertobat dan mengajarkan Kristen itu adalah jalan benar, kenapa dia harus bertobat dari mengajarkan Kristen? Begini ya bang, menurut hemat pengetahuan saya, setelah memang saya baru belajar karena baru ada buka ruang live seperti ini kan, saya pun baru belajar, cuman tentang itu pun sejarahnya kurang paham kali. Tapi memang yang saya pelajari itu kan yang abang bilang itu, kenapa dia mengajarkan ajaran-ajaran Yahudi kembali, kan begitu kan bang? Iya, dia meninggalkan ajaran Kristen dan kembali ke Yahudi. Itu kenapa? Sebenarnya itu bukan versi dari Alkitab kami itu bang sebenarnya kan. Tapi entah kalau di bawahnya masih ada ajarannya itu ya, karena aku pun belum sampai membacanya habis itu. Cuman Kisah Para Rasul. Itu memang Kisah Para Rasul 21. Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Iya, bentar ya bang. Maksudnya pertobatannya itu bang bertobat dari agama sebelumnya, kurasa itu bukan? Bukan, bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen.
Coba Anda baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Atau saya bacakan biar semua tahu bahwa Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Videonya kejedah. Video. Ya, salah picit tadi ada teleponan. Oke. Oke bang. Saya bacakan ya. Oke bang, bacakan. Tapi Oke. bacanya jangan hanya satu ayat ya bang. Dari awalnya sampai Saya akhirnya. bacakan saya bacakan satu perikop. Minta izin semua teman-teman. Oke. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 27 itu satu perikop. Pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Iya. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, jadi dia dari luar menuju tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan oleh Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara Paulus, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengarkan tentang engkau, Paulus, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, hukum Taurat. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita." Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang ke Yerusalem kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran, pensucian dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala informasi yang mereka dengarkan tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, daging binatang yang mati dicekik, dari pencabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan Paulus mensucikan dirinya bersama-sama dengan mereka, mentahirkan dirinya bersama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah, bait Tuhan, untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Paulus masih melakukan kembali pertahiran, kembali kemudian dia ke bait suci, kembali lagi dia untuk melakukan persembahan. Persembahan apa? Pasti persembahan seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi, yaitu persembahan hewan kurban. Paulus bertobat. Itu kan sebelum tadi dia kembali ke bait Allah itu kan bang, ada kan dia udah pesucian kan. Jadi kalau menurut hemat saya yang dilakukannya persembahan itu sebenarnya itu bukan persembahan orang Yahudi lagi, tapi persembahan yang diinginkan oleh para nabi-nabi Musa, kan begitu. Iya, Nabi Musa persembahannya hewan kan? Iya. Imamat 1 nomor 2. Betul. Perintahkanlah kepada orang-orang Yahudi apabila mereka ingin mempersembahkan persembahan, maka hendaklah mempersembahkan persembahan hewan ternak. Nah, berarti yang dipersembahkan Paulus di sini ya hewan. Imamat 1 nomor 2. Bicaralah kepada orang Israel, katakan kepada mereka, apabila seorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahannya itu adalah hewan ternak, sapi, lembu, domba, kambing. Jadi percuma dong Yesus
mati disalib. Ternyata Paulus masih mengikuti keinginan orang Yahudi, mentahirkan diri, lalu kemudian bertaubat, artinya situ ya, bertaubat, lalu mempersembahkan persembahan. Kenapa kan, dia tidak? Jadi kan di situ kan Bang tidak dibuat persembahan yang berhala kan Bang? Iya, Cuman dia kembali. persembahkan saja kan? Iya, dia mempersembahkan persembahan. Persembahan apa? Kalau di Yahudi itu persembahannya apa? Hewan atau manusia? Ya kan yang dibilang tadi kan Bang, setelah dia disucikan dia kembali ke Bait Allah melakukan persembahan. Pentahiran dan persembahan. Nah, berarti dia kembali menjadi Yahudi kan? Dia kembali menjadi penganut Taurat. Kalau dia itu Bang, sebenarnya kalau menurut hemat saya, ya, entah nanti kalau hemat Abang, mohon maaf kalau bertentangan. Kalau menurut saya, setelah dia disucikan dia kembali ke Bait Allah melakukan apa tadi? Persembahan. Jadi persembahan yang dibawakannya itu bukan persembahan yang Yahudi lagi Bang, menurut saya. Jadi persembahan apa kalau Yahudi? Karena di situ di ayat itu Bang kita disebutkan dia melakukan kebiasaan lamanya kan begitu. Kalau memang dia dibunyikan seperti itu, berarti dia memang kembali ke kubangannya kan begitu Bang. Nah sekarang persembahan Yahudi apa? Ya kan dalam konteks Alkitab ini dulu Bang, aku pun tidak pernah membaca apa persembahan orang Yahudi, tidak pernah saya tahu. Yang saya tahu itu ada orang Imamat 1 nomor 2 kan sudah kubacakan tadi. Berbicaralah kepada orang Israel, katakan kepada mereka, apabila seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Elohim, wajiblah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yaitu dari lembu, sapi atau kambing domba. Iya. Pasti itu Jadi betulnya bunyi itu. Berarti Paulus melakukan. Kan kalau di konsep Kristen persembahan itu cuma satu kali, yaitu Yesus. Ini Paulus melakukan persembahan lagi. Itu kan tanda pensuciannya Bang. Kan dia membuktikan bahwa dia itu memang suci begitu loh Bang. Kalau hemat saya sekarang sebagai Kristen apakah masih perlu persembahan hewan? Kalau pada masa sekarang ya kan Bang, pada masa sekarang memang tidak perlu ya kan, karena sudah ada persembahan yang terdahulu kan begitu. Kenapa Yesus kemudian Paulus kemudian masih mempersembahkan hewan? Itu kan membuktikan kepercayaan orang kepadanya Bang. Loh. Artinya dia kembali ke agama Yahudi. Tidak Bang. Kembali kepada ajaran Taurat. Itu kan menurut hemat Abang. Tapi menurut hemat saya, bacakan, bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau wahai Paulus sama sekali tidak benar, melainkan engkau tetap memelihara hukum Taurat. Lalu Paulus nurut. Paulus melakukan hukum Taurat, melakukan persembahan, melakukan pentahiran, masuk ke dalam bait suci. Ini kembali dia kepada hukum Taurat. Sementara dia mengajarkan hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Dia ajarkan kepada orang Kristen. Iya. Terus kenapa dia kembali ke Yerusalem? Dia kembali melakukan hukum Taurat. Ini apa namanya ini? Paulus kau tidak bertaubat. Kan sudah saya bilang tadi Bang, itu kan menurut yang dibacakan itu menurut Alkitab memang betul ya kan. Cuman menurut hemat saya begini, ini kan pendapat pribadi saya, entah karena ini memang pengetahuan saya masih terbatas begitu kan. Mungkin kedepannya nanti akan sering aku ini ingin gabung juga sama Abang tanya jawab kan. Jadi menurut saya dia melakukan itu supaya dia memang, kan dia dulu ini kan orang yang tidak senang dengan Yesus kan begitu, ataupun ajaran-ajaran orang Israel pun dia tidak senang kan begitu. Kan dia Yahudi bukan Israel kan Bang. Iya, Yahudi Israel berarti sama aja. Kalau sama, jadi dia melakukannya itu supaya dia diakui bahwa dia adalah pengikut Allah kan begitu. Berarti bertobat kan?
Iya. Berarti dia meninggalkan ajaran Kristen lagi kan? Dia masuk lagi ke ajaran Taurat. Bukan, dia tidak bertobat, Bang. Dia hanya mengikuti Jadi- Taurat. Nah, berarti dia hanya berpura-pura kan? Tidak Oh, nggak berpura-pura, bertobat. Bang, supaya genaplah firman yang dari awal sampai ke masa Yesus. Makanya dia melakukan ritual dari awal. Kan begitu, contohnya ritual ya. Gitu. Dia kan mengajarkan kepada orang Kristen Iya. dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Iya. Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah dan ketetapan yang ada di dalamnya. Iya. Efesus 2 nomor 15 bunyinya begitu. Nah, harusnya ketika dia kembali ke Yerusalem, kenapa dia masih kembali melakukan hukum Taurat? Kan tadi katanya sudah dibatalkan oleh matinya Yesus di atas tiang salib. Terus kenapa dia masih melakukan Taurat? Itu yang pertama ya. Iya. Yang kedua, kita lihat di dalam Matius 24. Iya. Matius 24 ini Yesus berkata kemudian di dalam kitab saudara sendiri nih. Iya. Dikatakan begini. Dikatakan bahwa pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini atau ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Itu nomor 23 di Matius 24. Yesus berpesan kepada pengikutnya Bani Israel. Iya. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat ada Yesus di sini atau ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Yesus mengulang lagi, camkanlah, diulang lagi Yesus, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kalian Bani Israel. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab aku datang itu nanti, kata Yesus, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah nanti kedatanganku yang kedua. Jadi tidak ada kedatanganku itu di padang gurun, tak ada itu kedatanganku di dalam bilik, tak ada. Kedatanganku nanti yang kedua seperti sinar bersinar dari timur sampai ke barat. Jadi semua orang akan lihat, semua orang akan tahu. Jadi kalau ada hanya orang bermimpi, tadi malam saya bermimpi ketemu Yesus, jangan kau percaya. Ada orang mengaku bertemu Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Ada orang mengaku bertemu di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab aku datang seperti sinar yang bersinar dari timur sampai ke barat. Berarti semua orang tahu. Sedangkan Paulus dia ngarang-ngarang sendiri. Aku bertemu dengan Yesus di padang gurun, aku bertemu Yesus di dalam bilik. Yesus mengatakan, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Itu adalah nabi palsu, kata Yesus. Nah, Kristen percaya malah kalau Paulus ini pernah bertemu Yesus di padang gurun. Kristen malah percaya kalau Paulus ini pernah bertemu Yesus dalam bilik. Makanya Kristen ini adanya di Roma. Kristen bukan ada di Israel. Israel dipesan, jangan kau percaya ketika ada orang berkata bertemu saya di padang gurun. Jangan kau percaya. Paulus mengaku bertemu di padang gurun. Di mana tertulis? Di Kisah Para Rasul 96, Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Paulus kemudian mendengarkan suara dari langit. Akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Nah, orang Yahudi percaya enggak? Enggak. Kenapa murid-murid Yesus tidak percaya itu? Karena murid Yesus sudah dipesan, jangan kau percaya. Kalau ada nabi palsu berkata, Mesias palsu berkata, melihat aku di padang gurun, jangan kau percaya. Sebab nanti kedatanganku yang kedua itu tandanya seperti sinar yang bercahaya dari timur sampai ke barat. Artinya semua orang akan tahu. Kalau Yesus mau turun, Nabi Isa mau turun,
ada cahaya seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Kita semua tahu, sedunia akan tahu kedatangan Nabi Isa atau Yesus yang kedua kalinya. Jadi tidak datang ke orang per orang. Silakan kalau ada tanggapan. Itu yang kedua. Iya, begini ya, Bang, Kita 3 kalau- poin aja, silakan. Iya, kalau aku pun tadi udah aku bilang saya pun belum tahu tentang banyaknya pertemuan Yesus dengan Paulus. Cuman yang pastinya yang saya tahu dia itu bertobat karena memang melihat perbuatan nubuat Yesus kan begitu di dalam cerita kitab kami ya. Yang saya cuman sampai situ lah saya baca sebenarnya, sebelum saya di bawahnya dan di atasnya pun belum saya baca karena semalam saya ikuti konteks abang membahas tentang Paulus, makanya saya ada yang mempertanyakan kepada saya siapa itu Paulus, makanya saya jelaskan tadi bahwa Paulus itu adalah manusia yang bertobat, bukti Tuhan Yesus datang ke bumi. Karena menurut kami Yesus itu bukan hanya sekedar nabi, tapi itu adalah Tuhan dan juru selamat kami, begitu bang. Nah, sisi ketuhanan Yesus ini yang ngajarkan Nabi yang mengaku bertemu dia di padang gurun kan? Itulah sebabnya Kalau Yesus dia mengatakan, jangan. Gimana? Kalau bertemu dia di padang gurun belum saya baca ya bang, belum saya baca memang. Tapi entah nanti kalau saya ulangi lagi membacakannya. Cuman coba yang Anda saya baca tampuk, di dalam kisah para rasul. Gini bang ya, bukan saya yang mau baca, cuman HP saya cuma satu kan gitu. Jadi kalau saya kembalikan nanti mati kameranya kan gitu ya. Karena saya pun kitabnya tidak ada kitab langsung buku, harus dari pedoman HP kan begitu. Jadi saya pun kalau nanti habis ini sih biarlah saya ulas kembali pembacaannya dan mencari tahu tentang benar tidaknya yang abang sampaikan. Setidaknya saya pun ada masukan kan begitu. Jadi yang saya percayakan dulu, yang saya baca semalam itu karena ada termasuk teman abah yang bertanya, wah siapa itu Paulus kan begitu. Makanya saya cari, oh Paulus ternyata orang yang bertobat karena melihat kuasanya Yesus Kristus. Dalam saya simpulkan itu begitulah menurut penilaian saya dan kesimpulannya kan begitu. Ya, tapi tadi kita sedang membaca sama-sama. Yesus memesan kepada muridnya agar kemudian Yesus mengatakan, camkanlah, aku sudah mengatakan ini kepadamu terlebih dahulu. Apabila ada orang berkata, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Yesus mengatakan itu. Sebab kedatanganku nanti itu seperti sinar, seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Iya, tapi kan sebelum itu bang dibilangnya nabi-nabi palsu kan bang. Nabi-nabi palsu, betul. Iya, tapi kalau si Paulus ini menurut agama kami dari yang Katolik, dia itu bukan nabi, tapi hamba. Lah, Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Paulus nabi. Ya, pokoknya kalau abang baca lagi ada itu, kalau kitab kami orang Katolik, ada kitabnya itu Deuterokanonika. Di situ lebih jelasnya kalau kami. Ya, Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ya Nabi Dan juga ada hamba kawanku. Iya, Nabi juga hamba. Ada beberapa nabi yang ada di Antioquia, di antaranya Saulus. Terus di situ juga bukan hanya nabi palsu, tapi Mesias palsu. Mesias itu apa? Orang yang diurapi, orang yang ditahirkan. Tadi di Kisah Para Rasul 21 Paulus ditahirkan. Oke? Nah, berarti dia Mesias. Udah jelas itu. Ditahirkan itu diurapi. Paulus tadi diurapi di Kisah Para Rasul, berarti Mesias palsu, nabi palsu kena ke dia. Sekarang kalau misalnya dia bukan nabi, anggaplah dia bukan nabi, tapi dia pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Sampai dia menulis kitab 14 buku dia tulis, dan dia mengaku ini aku terima bukan dari manusia, aku terima langsung dari Yesus. Berarti dia mengaku bertemu Yesus, sementara Yesus mengatakan waspadalah, camkanlah, aku katakan kepadamu, jangan sampai kau disesatkan oleh Mesias palsu dan nabi palsu, sebab dia akan datang mengajarkan bertemu dengan aku di padang gurun. Ketika dia menuju ke Damsyik, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Ketika ada di dalam bilik penjara, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Kena semuanya. Iya.
Nah, itu yang kedua. Sekarang terakhir, yang ketiga. Akibat yang pertama tadi. Yang pertama tadi itu yang kita bahas terkait dengan nabi palsu ini. Yang nabi palsu yang pertama tadi itu, lalu kemudian kita masuk ke dalam data-data bagaimana kemudian Yesus menasihati muridnya agar muridnya ini tidak kemudian terperdaya dengan Mesias, kan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah ajaran nabi palsu itu, kata Yesus di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Ajaran nabi palsu ini dari buahnya bisa kamu lihat. Satu, memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, dan bernubuat pakai namaku. Itu tanda-tanda dari nabi palsu pengikutnya. Nah, semua ada di Kristen. Pada saat itulah aku berkata kepada mereka, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi poin yang kedua udah kena tadi. Jangan kamu percaya, camkanlah, jangan sampai kau disesatkan. Mesias palsu, nabi palsu, mengaku bertemu aku di padang gurun. Nah, ternyata akibat daripada pengajaran nabi palsu itu, buahnya, pengikutnya memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu buah-buah dari nabi palsu. Dan kemudian apa kata Yesus kepada pengikutnya? Di data nomor 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, gimana? Nabi palsu itu endingnya di mana? Pengikutnya diusir. Oleh siapa? Oleh Yesus. Tertulis di mana? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Iya, benar itu Bang. Kalau memang dalam surat itu memang betul dikatakan Yesus bahwasanya tidak ada lagi nabi setelah dia, kan begitu. Masih ada di atas itu lagi Bang. Rasa kalau nggak, Yesus tidak pernah mengatakan tak ada lagi nabi setelah dia. Anda keliru. Justru yang datang setelah dia itu adalah nabi kebenaran. Tertulis di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Akan datang nabi kebenaran. Nah, jadi keliru kalau Anda mengatakan tak ada lagi. Mana suratnya Bang? Mana suratnya coba? Oke. Kakak itu tadi. Oke. Yohanes 16. Dari ayat 1 Bang baca. Silakan. Enggak, maksudku kan enggak ada Alkitabku. Oke, baik. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Elohim. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakan ini kepadamu. Sebelum saya lanjut membaca, Yesus ini sedang berbicara dengan siapa? Dengan orang Kristen atau dengan orang Yahudi? Kepada pengikutnya lah dulu bilang. Oke, pengikutnya orang Yahudi ya. Karena Yesus tidak memiliki pengikut yang menyembahnya, yang makan babi, yang tidak bersunat dan ibadah di gereja. Nggak ada murid Yesus seperti itu. Nomor 6-nya kita baca. Nomor 5 ya. Hal ini kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab di hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu, adalah lebih baik bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus penghibur itu kepadamu. Satu. Kedua, dan kalau penghibur itu datang, gimana? Ya, lanjut ya. Dan kalau penghibur itu datang, dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Jadi dunia ini akan diinsapkan. Kenapa dunia akan diinsapkan dari dosa? Karena penyesat tadi itu nantinya akan ke seluruh dunia mengajarkan dosa. Yang nabi palsu tadi itu lebih duluan datang untuk mengajarkan dunia melakukan dosa,
mengajarkan dunia untuk menyembah kepada nabi atau utusan Tuhan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepada aku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi, nah ini masuk pada poinnya, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nomor 14, dia roh kebenaran ini akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu yang apa yang diterimanya daripadaku. Oke, sampai di situ. Kemudian kita kembali ke data nomor 13-nya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Roh di sini adalah nabi. Nabi itu, nabi, mohon maaf ya bang, bukan saya sangkal, tetapi itu memang pendapat abang. Tapi kalau menurut saya, silakan. Roh sama nabi itu lain, karena roh itu adalah berupa yang tidak kasat mata, tetapi bersuara. Dan kalau nabi itu berwujud bang, manusia entah ataupun yang lain kan gitu. Jadi kalau abang bilang tadi itu adalah roh adalah nabi, abang menurut saya abang salah. Ini koreksi saya ya. Nanti kalau salah juga koreksi. Kan kita sama-sama apa namanya tukar pikir ya. Jadi dalam hal itu makanya saya bilang tidak ada Yesus menyampaikan bahwa ada nabi setelah dia. Tetapi kalau roh memang betul dibilangkan dia bahwa akan datang roh, tetapi bukan nabi. Jadi kadang-kadang pemahaman-pemahaman seperti ini mungkin bisa memberikan poin pojok kepada orang yang tidak yang kurang mengerti tentang pengertiannya. Begitu bang menurut saya. Oke, baik ya. Yang saya katakan roh kebenaran itu adalah nabi. Poin pertamanya kita lihat di dalam Yesaya 4:2. Nomor 1, apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Lihat itu hambaku yang kupegang orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Itu 1. Aku menyatakan, aku menaruh rohku di atas mana? Di atas hamba. Nah, kemudian kita lihat pengakuan Yesus di dalam Yohanes 3 nomor 34. Apa yang dikatakan kemudian Yesus di sana di Yohanes 3 nomor 34? Sebab siapa yang diutus oleh Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan, karena Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Kepada siapa? Kepada siapapun yang diutus untuk menyampaikan firman. Berarti nabi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam data-data yang mengatakan bahwa roh kebenaran itu jelas merujuk kepada nabi. Kita lihat di dalam Bilangan 11 nomor 25. Bunda Rahma bisa tunjukkan ini? Atau Nehemia 9 nomor 30 sampai Iya, silakan. Baguslah kalau ada yang mungkin Bilangan 11 25. Nomor 25. Satu biar lebih jelas, karena aku pun nggak ada Alkitabku. Lebih baguslah kita tunjukkan sama-sama. Biar lebih enak diskusinya Bang Zuma. Iya, betul. Iya. Silakan Bunda Rahma. Bilangan 11. On cam dulu Bunda. Bilangan 11:25. Iya. Yap. Nih. Iya. Dibaca Bunda Rahma. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya, dan ditaruhnya atas ke-70 pada Nabi Musa. Ditaruh roh ini ditaruh pada 70 tua-tua itu. Ketika roh itu dihinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Kepenuhan seperti nabi. Nomor 29.
Lanjutkan lagi. Nomor 29. Oke, lanjut. Ya. 29. Iya, di situ kan sudah jelas nomor 11-nya, bilangan 11 nomor 25. Oke. Turun Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya roh yang ada pada Musa, lalu roh itu diberikan kepada ke-70 tua-tua. Setelah roh Musa, roh yang ada pada Musa diberikan kepada tua-tua itu, maka kepenuhanlah mereka ini seperti nabi. Nah, nomor 29. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap pada mereka. Oke, jadi kalau roh Tuhan diberikan kepada manusia yang dituju, maka orang itu menjadi nabi. Itu roh Tuhan. Jadi roh kebenaran itu artinya apa? Adalah nabi kebenaran. Coba buka di Nehemia 9 nomor 30, Bunda. Nehemia 9:30 bisa nggak? Iya. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dengan Noise Bun. Diulang. Hilang suaranya loh. Oke. Kecil ya. Namun siapa yang noise? Saudara Yaudah. kita yang noise. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Oke. Nah, terakhir. 1 Yohanes 4 nomor 1 terakhir. 1 Yohanes 4:1. Saudara-saudaraku, ya Allah. Ini ya Gurunda. 1 Yohanes 4 nomor 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Berarti roh sama dengan nabi. Roh dari Tuhan, nabi yang benar. Roh dari setan, nabi palsu. Betul itu ya? Oke. Nah sekarang, apa yang diterangkan kemudian oleh data tadi yang kita baca? Bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan akan datang roh kebenaran, roh kebenaran ini tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Pertama, apabila roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkan dari Tuhan, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, Al-Quran datang kemudian mengatakan apa? Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin dan menghendaki beriman, silakan beriman. Yang ingin ingkar, silakan ingkar. Lalu Al-Quran juga menerangkan di data yang lain. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yaday minal kitaba wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diwahyukan sebelummu dan menjaganya kemudian. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan jangan engkau mengikuti keinginan mereka dan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Artinya kebenaran yang dimaksud di sini, segala ajaran yang diajarkan kemudian oleh roh kebenaran ini harus berpola kepada firman Tuhan. Sebab kata Yesus, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepada hal-hal yang akan datang. Sedangkan Paulus sendiri 1 Korintus 17 ya Bunda,
apa yang aku tuliskan, apa yang aku sampaikan, aku tidak mengatakannya dari Tuhan, melainkan atas diriku sendiri. Ingat nggak dalil itu? Iya. Ya, Korintus, segala apa yang kuucapkan bukan berasal dari firman Tuhan. Firman Tuhan, tetapi atas kehendakku sendiri sebagai orang bodoh yang ingin bermegah. Nah, sedangkan di sini roh kebenarannya berbeda. Dia tidak berkata-kata kecuali apa yang didengarkan. Berarti roh kebenaran adalah nabi kebenaran, nabi yang membawa kebenaran. Itu masih ada nabi. Nah, sedangkan pengikut Paulus di dalam Matius 7 nomor 15 sampai 23 tadi justru diusir. Diusir. Di situ dikatakan dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Memanggil aku Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat dengan menggunakan namaku. Pada saat itulah aku akan berkata kepadanya, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Tapi dalam sejarah Paulus itu Bang, tidak pernah dia melakukan pengusiran setan atas nama Yesus. Nah sekarang ini gimana? Sekarang ini kan Iya. di dalam Alkitab dulu Bang, kalau Abang bilang tadi Paulus itu termasuk nabi palsu karena pengetahuan saya juga agama Katolik, kalau dia itu pertobatannya karena melihat mukjizat-mukjizat yang dibuat Yesus. Setelah itu dia itu tidak pernah melakukan pengusiran setan atau penyembuhan orang terhadap siapapun atas nama Yesus, tidak pernah. Bisa baca Kisah Para Rasul 19:13. Oke. Silakan. Kisah Para Rasul 18 juga 19 saja dulu. Ibu itu aja lah buka karena aku Ya, silakan Bunda Rahma. 19. Di dalam Kisah Para Rasul 19 nomor 13 coba. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ya. Benar itu kan bukan Paulus Bang. Bukan Paulus ya? Bukan Paulus itu. Tapi kan orang-orang yang yang dari mana tadi? Iya. Kan gitu ya Bang. Iya, bukan Paulus ya? Bukan. Masya Cuman, Allah. ya cobalah Bang, kan kita lihat juga Iya. beberapa tukang jampi. Berarti si Paulus ini bukan tukang jampi dalam kitab kekristenan ini kan. Oke, baik. Kalau Oke, begitu Bang. saya salah, saya minta maaf. Tolong Bang. tunjukkan Kisah Para Rasul 16. Bunda Rahma. Ya, Guru. Nomor 16 sampai nomor 18. Mudah-mudahan saya tidak salah lagi di situ. Kisah 16. Iya. 16 sampai nomor 18. Kalau saya salah, malu saya ini. Aduh. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang punya roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. 17-nya. Ia mengikuti Paulus. Dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Sinsalabim, abrakadabra. Abrakadabra. Ini siapa nih, Bang? Ya, itu kan karena terpaksa dia Pak. Kan begitu. Cobalah, ya, mohon maaf, bolehlah kita ketawa dan oke, betul yang Bapak bilang tadi bahwasanya, Abang bilang tadi bahwasanya
kan dari awalnya itu dia sudah tidak tahan Baik, lagi Pak Delan, thank you. karena terus dia diikuti kan begitu. Bang, ini demi nama Yesus Kristus. Dia mengusir Iya. setan. Saya paham dengan itu. Setuju. Kita kembali ke setuju. Oke, yang Iya, saya mengusir percaya. setan itu akan diusir. Betul. Nah. Aduh, Paulus. Berarti Paulus juga diusir dong. Aduh, enyahlah kau Paulus. Aduh. Nih. Nah, ini Gurunda. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Wah, Paulus tadi ya. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu. Aku tidak pernah mengenalmu, Paulus. Enyahlah kau daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Paulus dan oten-oten dia mengusir setan. Bang ya. Jadi Paulus tuh ya gimana ya, diusir. Kalau dalam konteks itu tadi betul yang orang bapak dan ibu bilang bahwasanya banyak nabi-nabi palsu. Contohnya kayak pada zaman sekarang kan begitu, banyak orang menamakan yang berilmu. Contohnya bukan hanya dalam kekristenan, dalam kemusliman pun orang itu sering berkedok agama melakukan pengobatan. Ini Yesus berbicara kepada pengikutnya. Ini zaman itu ya, nabi-nabi Iya, palsu. betul. Ya, yang saya datang kepadamu nih. Dia Ya. tidak berbicara kepada oten, enggak kepadamu. Siapa yang Ya. ada pada waktu itu siapa? Yang sejaman dengan Yesus loh. Ya si Paulus Bota itu ini nih. Paulus yang datang kepadamu. Nih pengikutnya, dia ngomong kepada pengikutnya. Ya, yang pertama kan, Anda Bu, nggak masuk sih. bukan nggak masuk, Bu. Cuman memang kalau kita mencari Yang masuk itu Anda, ya masuk. Iya kan, kalau kita mencari kebenaran itu, Bu, kalau kita mencari kebaikan itu harus ada bentrokannya, karena kalau tidak ada bentrokannya pun tidak akan ada hasil yang baik kan begitu. Kalau cuman menurut orang ibu yang kami ikuti, untuk apa kami beragama kan begitu. Jadi kita memberikan pendapat itu supaya saling-saling membenarkan, karena orang ibu dan orang bapak itu menggunakan logika orang bapak memutarbalikan firman kan begitu. Saya hanya mencoba menjelaskan kalau masuk akal, Ya, masuk akal, tidak nggak apa-apa. Berarti kami yang memutarbalikkan firman menurut Ya, saudara saya. Begini Pak, coba kita bedakan tadi yang poin tentang yang berkata kami mengusir setan menurut yang disampaikan Paulus, kan begitu. Dia itu kan bukan Paulus, karena Paulus ini lain dengan orang itu kan tukang jampi-jampi, kan begitu. Iya, di situ kan Yesus mengusir. Yesus Paulus. kan di situ kan dikatakan Paulus tidak tahan akan gangguan orang tersebut. Iya. Lalu dia mengusir orang itu dengan menggunakan demi nama Yesus. Kan tadi tanda-tanda nabi palsu itu buahnya adalah mengusir setan pakai nama Yesus. Oke, Kurang apa ini lagi? Ini adalah saya terimalah saran kalian. Kita tetapkanlah saat ini kalau memang betul yang seperti yang orang bapak bilang begitulah. Tetapi biarlah saya dulu cari tentang pendukung yang lain tentang hal itu, karena bukannya saya tidak dukung, tapi saya cuman belum bisa terima, cuman nantilah biar saya cari sendiri penjelasannya. Nah, mantap mengenai penjelasan. Gurunda, aku nanya dikit ke Silakan. Gurunda. Gara dengan penjelasan Gurunda tentang Paulus ini, itu berdampak apa ke dalam agama Kristen 2024 ini gitu? Jadi apa gitu Gurunda? Silakan. Artinya gini, kita paham nih, umat Islam ketika dikhotbahi oleh imam, mereka akan paham ketika imamnya mengatakan di surah ini ayat sekian dijelaskan kayak begini, itu nggak asing bagi umat Islam gitu loh, karena mereka dari sejak kecil, bahkan sejak dari dalam kandungan anak bayi dalam janin Islam itu sudah diajarkan dan diperdengarkan bacaan-bacaan Quran. Begitu mereka bisa berjalan, mereka ke masjid ada TPA, berantas buta aksara Quran terhadap anak-anak kecil. Beranjak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun mereka belajar Iqra,
habis itu juz 30 dan seterusnya. Jadi mereka familiar dengan Al-Quran. Sedangkan jemaat-jemaat yang masuk ke gereja, mereka nggak ngerti Bible, hanya mendengarkan pendeta, hanya mendengarkan pastor-pastor. Mereka hanya mengatakan di doktrin keselamatan hanya ada dalam diri Yesus. Siapa yang Kristen selamat, dijamin surga. Sudah selesai. Mereka datang bernyanyi ria dan seterusnya. Sudah selesai. Mereka mengaku anak-anak Tuhan. Selesai. Pokoknya keselamatan ada dalam diri Yesus. Tak ada orang yang masuk sampai surga kalau tidak melalui. Itu aja yang diajarkan. Tapi mereka tidak pernah diberikan pendekatan pengetahuan secara primer terhadap Bible itu sendiri. Sehingga ketika mereka mendengarkan para apologet Islam, ya mereka ada yang marah, ada yang benci, ada yang kesal, ada yang histeris, ada yang stres, ada juga yang dapat hidayah. Karena kita mengajarkan sesuai apa yang tertulis. Kita enggak menambahi, kita tidak mengurangi. Kita ajak teman-teman kita untuk berpikir, menelaah, membedah kemudian isi Bible itu sendiri. Apa tujuannya? Kenapa Islam membahas Bible? Kenapa tidak membahas Al-Quran saja? Alasannya karena agama Kristen itu mau supaya orang semua menjadi Kristen. Karena amanat agung, amanat perintah dari Bible. Markus 16 sampai nomor 20, Matius 28 data nomor 19 dan 20 dan seterusnya. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Makhluk termasuk Islam. Makanya banyak kita dengarkan pemurtadan terjadi di mana-mana, kristenisasi terjadi di mana-mana, misionaris terjadi di mana. Bahkan di sekolah tinggi teologi Kristen itu ada mata kuliah Islamologi. Untuk apa? Untuk senjata memurtadkan orang. Maka kita tampil untuk membentengi akidah ini, akidah umat Islam. Kita bahas dalil-dalil kenapa saudara kita Kristen menuhankan Yesus dan seterusnya. Ini alasannya. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran juga mengajarkan, beritakanlah Al-Quran kepada seluruh makhluk. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajarkan kepada manusia tentang Al-Quran dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik. Makanya tadi di awal saya membawa data-data Al-Quran. Wa iza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sembahan mereka akan menjadi musuh bagi mereka, dan sembahan tersebut mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada dirinya. Ternyata Al-Quran ini betul. Yesus mengingkari orang-orang yang menyembah dia. Enyahlah daripadaku kalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Al-Quran benar bahwa yang mereka sembah kelak akan mengusir. Nah, harusnya 2024 ini jemaat-jemaat gereja itu berterima kasih kepada para apologet Islam, karena apologet Islam mampu menjelaskan tentang Bible secara jujur, tanpa tendensi perpuluhan, tanpa tendensi politik, ekonomi dan seterusnya, tapi semata-mata mengungkap kebenaran Al-Quran dan juga kebenaran daripada Bible. Ini Al-Quran ini. Wa idza husyiran nas kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat, sembahan mereka, di antaranya Yesus, akan menjadi musuh bagi mereka yang telah menyembahnya. Mana buktinya? Di Bible. Aku tidak mengenal engkau, kata Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu dalil. Jadi kita nggak mengada-ngada. Jadi kalau saya ditanya apa kira-kira tujuannya, mudah-mudahan banyak saudara-saudara kita Kristen yang terlahir kembali seperti fitrah awalnya. Demikian. Dina Kores. Kasihan kalau dia diusir ya. Nah itu dia. Al-Quran juga mengatakan itu. Masuk Gurunda. Ujungnya ke neraka. Ya itu jawaban saya deh. Iya, Matius 13 nomor 4. Matius 13 nomor 50. Surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang-orang kafir akan diusir ke neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Silakan. Mantap Gurunda. Jadi karena pengajaran pendeta-pendeta dan pastor-pastor itu mengaburkan
kawan-kawan kita ini dari kebenaran gitu ya Gurunda ya? Benar sekali. Mantap. Kan dikatakan waspadalah kepada penyesat. Oh. Nah Kan terus ininya waspadalah Gurunda. kepada penyesat. Nah terus ininya Gurunda apa namanya si Paulusnya sendiri apa dampaknya gitu kepada kita? Nah, kalau dalam Al-Quran, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Qalil, sedikit. Dia hanya mendapatkan keuntungan sedikit. Keuntungan yang didapatkan sedikit itu adalah mendapatkan gelar rasul. Itu aja. Selain itu tak ada. Yang selain itu adalah neraka. Yohanes 18 nomor 20, 22 dan seterusnya sampai 22. Mereka hanya bisa didapat hukuman mati, itu aja kata Tuhan. Di dalam Al-Quran juga demikian adanya. Nah, apa dampaknya kemudian untuk kita? Dampaknya kemudian untuk kita adalah bagaimana kemudian ketika Yesus mengatakan nih, ini dampak dari apa? Dari kitabnya sendiri. Bahwa roh kebenaran itu akan datang. Tujuan kedatangannya adalah menginsapkan dunia akan dosa. Kenapa tujuan daripada Nabi kebenaran itu mengisapkan dunia akan dosa? Karena sudah ada yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membuat seluruh anak keturunan Adam berdosa, miliaran. Maka kebenaran itu harus diinsapkan. Maka dunia yang sudah penuh dengan dosa ini harus diinsapkan. Baranti mempertuhankan anak orang. Begitu sudah. Oh. Nah terus mempertuhankan anak orang ini tuh ajaran siapa sebenarnya? Wah udah turun orangnya. Saya kasih ilustrasi sederhana. Teman-teman Muslim ini yang masih muda ya, anak-anak labil, dengarkan. Ini untuk umat Islam yang masih labil, dengarkan Bang Zuma. Santer kita mendengarkan iblis membuat Nabi Adam alaihissalam berdosa. Oke? Lantas kemudian setelah itu Tuhan mengusir dari jannah, segera turun ke bumi untuk melaksanakan tugasnya. Setuju kita itu ya? Iblis berhasil membuat Adam dan istrinya terperosok ke dalam dosa. Setuju? Setuju ya? Nah, konsep yang ada di Islam kemudian adalah fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nah, konsep ini juga ada di dalam Kejadian 5 nomor 2. Adam bertobat. Tobatnya diterima. Kemudian dia diberkati. Itu di Islam dan itu di Yudaism. Maka ajaran Islam dan Yudaism tentang Adam alaihissalam final, mereka orang-orang yang diberkati, tak ada dosa waris. Nah, kalau di agama saudara kita nih, ya, saudara kita ini yang menyembah manusia yang terkutuk di atas tiang salib, dengarkan. Ini anak-anak milenia di bawah, anak-anak muda, dengarkan ini. Kalau di agama saudara kita Kristen, Adam terjerumus dosa dan mewariskan dosa itu kepada keturunannya. Itu satu. Jadi saya sebutkan namanya ya. Adam melahirkan Kain. Kemudian Kain melahirkan anaknya lagi. Anaknya Kain melahirkan si Baco, si Bece, Bedu, Kacili, Jurais, Latemu, Pemona, Lajuriese, Latari, Labutto, ya, Lasok Bolong. Terus diturunkan ke bawah anaknya, diturunkan terus ke bawah, ya. Asep. Kemudian siapa lagi? Muncul siapa lagi? Teman-teman, Nana muncul, Erisal muncul, Falex muncul, siapa lagi? Brongkop muncul. Kemudian siapa lagi teman-teman? Burahma muncul, ada lagi Lalapa, muncul semua, ya, muncul semua orang-orang ini. Azam, Dian Triksukino, Putra, Aden, muncul juga Siti, muncul juga Sura, muncul juga Isra, muncul semua keturunan Adam, muncul. Mereka bawa dosa semua. Betul? Betul. Dosa dari mana? Dosa dari Adam. Akibat apa?
akibat disesatkan oleh iblis. Jadi seluruh keturunan Adam membawa dosa, plak 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 plak. Itu episode pertama. Masuk episode kedua, iblis lagi merasuki Yudas. Tujuannya apa? Agar Yesus disalibkan. Apa tujuan Yesus disalibkan? Menurut saudara Kristen, agar dosa waris itu lepas. Jadi tadi itu iblis merasuki, menggoda Adam supaya keturunannya semua turun ke bawah. Bom kena dosa waris, ya. Kemudian Subaidah kena dosa waris. Siapa lagi? Lajuraise kena waris. Daeng Kule kena waris. Larahing kena waris. Muesa kena waris, kena waris. Tatang Suryana semuanya kena, ya. Rasmi kena dosa waris. Tak itu kerjaan iblis tuh sejak dari Gan Eden. Orang-orang ini jadi berdosa dibuatnya. Tapi seketika iblis juga yang membuat dosa waris itu lepas. Ya kan? Nangkap enggak ini? Anak-anak milenial nangkap tidak? Tidak. Nangkap. Iblis, enggak nangkap? Nangkap. Ya, nangkap. Alhamdulillah. Jadi iblis membuat kemudian Hawa, Adam jatuh ke dalam dosa, keturunannya semua berdosa. Kena dosa semua keturunannya. Di abad pertama Masehi, tiba-tiba muncul iblis lagi nih yang merasuki Yudas supaya Yesus disalib. Tujuan penyaliban apa? Melepaskan dosa warisan. Berarti tadi iblis yang membuat Adam keturunannya kena dosa waris. Abad pertama Masehi, iblis juga yang melepaskan dosa waris terhadap anak Adam. Jadi dosanya semuanya hilang. Dosanya Sahra hilang, dosanya Samsul hilang, dosanya Cornelis hilang. Siapa lagi teman-teman? Monaro hilang. Siapa lagi teman-teman? Subaidah hilang. Sopi Kantul hilang. Siapa lagi? Yeyen Zen, Ardi, Bu Darni, Umaira, Abdul Yusuf. Hilang semua dosanya. Andre, Sherly, Rahman, Rizky Ardiansa, Rahmatia, apa lagi? Esisi, Asam, Barokah, Labuto, Lajemeng, hilang semua dosanya. Lakalonjing hilang semua. Sugiono, Elia, Nathan, Mince, hilang semua dosanya. Oleh karena siapa? Oleh karena iblis merasuki Yudas. Jadi yang mana yang benar ini? Iblis mau itu orang ke neraka dengan menggoda Adam, atau iblis mau ke surga orang-orang ini dengan melepaskan kemudian dosa mereka dengan membunuh manusia di atas tiang salib. Heran saya ini, heran saya. Pertanyaannya kemudian Gurunda, iblis, Yesus mati menebus ke pegadaian, ke iblis. Jadi iblis ini sebenarnya mau manusia ke surga atau manusia masuk ke neraka. Kalau iblis mau manusia ke neraka, kenapa dia merasuki Yudas? Kan gitu. Kalau tujuan penyaliban itu adalah menebus dosa, kenapa dia merasuki Yudas? Kalau begitu, harusnya iblis menghalangi orang-orang yang mau menyalibkan Yesus. Karena kalau membunuh Yesus berarti dosa yang mereka buat pada saat di Gan Eden itu lepas. Jadi iblis ini harus berkongkok-kongkok untuk tidak terjadi penyaliban. Tapi faktanya kemudian justru iblis yang membuat penyaliban itu terjadi. Lepaslah semua dosa-dosanya orang Kristen yang diwariskan dari neneknya Adam. Emeleda. Jadi saudara-saudara, anak-anak saya yang ada di bawah, tolong gunakan akal. Kalau cari pasangan, cari teman, cari rekan untuk tujuannya untuk hidup berumah tangga, mohon jangan cari orang-orang yang menyembah kepada sesamanya manusia. Begitu ya, Depri Astra Daihatsu. Jangan mau menyembah orang. Karena pusing. Saya pun ditanya, sebenarnya iblis ini mau ke neraka orang-orang ini atau iblis ini maunya ke surga? Jadi orang-orang Kristen kalau ada naik tanya, ini iblis pahlawan atau musuh? Kalau pahlawan, kalau dia katakan musuh, kenapa dia memberikan Anda korban di atas tiang salib? Berarti dia pahlawan. Tanpa mereka
Tuhan kalian tidak akan dibunuh di atas tiang salib. Begitu ya? Sepakat kita ya? Oke, Sepakat. lanjut. Iya. Ini aku sempurnain Gurunda. Iya, Aku silakan. sempurnain. Yang Gurunda bilang itu mengenai nubuatannya, nanti itu digenapinya pada hari Tuhan Gurunda. Diserahkan kepada iblis. Betul, betul. Oh ya? Tuh. Ada dalilnya? Ada dong. Mana? Buktikan. Bunda Rahma, survei membuktikan 1 Korintus 5:20. Kasih paham. 1 Korintus 5 nomor 5. Meluncur. Nah ini Gurunda lagi. Nanti Bunda Rahma pakai ya. Bunda Rahma kalau dikasih dalil dipakai sampai sebulan ke depan Gurunda. Itu ikan buntal saja menangis, kutanya iblis itu pahlawan penyaliban apa bukan? Itu ikan buntal lu gak toh? Nangis dia. Ikan buntal, waduh. Itu Tanya aja takoyaki kapan dia jadi dikasih RT. nyawa itu. Orang itu harus ada dalilnya. Kirain tak ada. Seperti tadi tak ada dalilnya. Dalam nama Yesus. Terguncang teman kita tadi itu. Nah sekarang aku tanya Bunda Rahma ya. Bunda Rahma, sesuai dengan dalil yang tertulis, kalau mau rohnya diselamatkan pada hari Tuhan, harus diserahkan kepada siapa? Iblis. Iblis. Waduh, bohong ini, menghujat ini pasti ini, menghujat ini. Apa ini maksudnya? Data. Coba terangkan kepada saya. Saya belum paham. Ini juga baru pertama saya baca ini. Wah, Gurun dari tahun 1987 udah tamat baca Bible, masa belum tahu? Iya baca, kasih pengertian anak-anak kita di bawah. Nah jadi ikhwan ya, kalau misalnya lihat Bible dan juga lihat live-nya Rudy Yohanes ketika mendoakan Muslim, dia berdoanya ini gitu, sama Lina Wijaya, enggak Rudy Yohanes aja gitu. Jadi Rudy Yohanes itu kalau berdoa begini gitu, mari kita berdoa untuk kita serahkan orang-orang yang kita benci kepada iblis, gitu Rudy Yohanes. Gua kira bercanda Gurunda. Cek ternyata bener ada dalilnya. Jadi aku, loh kok Rudy Yohanes ngomong kayak gini ya? Coba kita ketik kepada iblis. Wadah, ini dia. Ini dia. Jadi orang itu, ini kalau dilihat perikopnya ikhwan, ini orang berdosa. Jadi dia prot-prot sama ibu mertuanya gitu. Bukan ibu mertua, prot-prot sama ibu tirinya gitu kan. Nah itu tuh berdosa di mata Paulus karena Paulus nggak punya istri. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ini artinya apa? Prot-prot ini apa? Kena diare atau apa? Prot-prot itu gimana ya Gunda? Kulit ketemu kulit lah gitu Gunda. Oh tidur ya. Ya tidur. Lanjut. Bunda Rahma malah ini. Oh masih mau kah? Iya, itu mau dibacain sama aku. Nah, jadi lalu kemudian kesimpulannya di sini, orang yang berdosa itu harus kita serahkan, dalam nama ya, bukan kepada, harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga apa? Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi gini nanti prakteknya Gurunda. Ini orang Kristen misalnya ada orang berdosa. Kamu berdosa. Kamu punya penyakit 3 huruf. Ayo. Mari kita sama-sama berdoa. Siap? Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, orang ini aku serahkan kepadamu iblis. Gitu dia. Makanya ini yang membuat kita tuh selalu kontras Gurunda. Karena apa? Karena untuk selamat pada hari Tuhan itu, kalau kita langsung dari Allah syafaatnya, Allah lalu memberikan izin kepada Nabi untuk memberikan syafaat, lalu Allah juga memberikan izin kepada sesama umat muslim untuk saling memberikan syafaat. Nah, sedangkan kalau dalam Kristen, kalau kita pakai bahasa syafaat, itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Gitu Gurunda. Berarti kores dari iblis, ingat ya, dari iblis, oleh iblis, untuk iblis. Itulah ya. Sumber dosa waris dari iblis ketika dia goda Adam, kemudian oleh iblis digoda Yudas. Jadi dari iblis, oleh iblis, untuk iblis. Penebusannya kemana? Ke iblis. Itu ya. Nah sekarang yang kecil-kecil, yang sekarang yang remehan, yang cemilan-cemilan. Nah kalau cemilannya itu gini, ketika ada orang-orang berupaya menghujat Islam, maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla
supaya diberikan azab atau Allah memberikan hidayah kepadanya gitu kan. Nah kalau di Kristen beda Bunda Rahma. Ketika ada orang yang dianggap menghujat, maka mereka akan menyerahkan penghujat itu kepada lagi-lagi iblis. Supaya apa? Supaya jeram menghujat gitu. Jadi diserahkannya itu nggak kepada Bapa, nggak kepada Yesus, nggak kepada Roh Kudus, tapi dia menyerahkannya kepada iblis gitu. Itu yang gua nggak paham. Mungkin ada kawan Kristen yang bisa menjelaskan ya. Kenapa iblis itu begitu sakral posisinya, membuat penghujat jera, membuat orang yang berdosa selamat pada hari Tuhan. Silahkan Kristen kawan-kawan naik sini. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Mempersembahkan manusia kepada iblis sehingga binasa tubuhnya. Setelah tubuhnya binasa, rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Maksudnya bagaimana ini? Iya, jadi supaya selamat pada hari Tuhan, caranya ya diserahkan kepada iblis. Tapi Gurunda, iblis tidak mau menyelamatkan pada hari Tuhan kalau tidak ada stempel nama Yesusnya. Gitu. Misalnya, hai iblis, aku serahkan kepadamu dalam nama Sukijat, nggak mau iblis. Gitu. Tapi kalau hai iblis, aku serahkan kepadamu orang berdosa ini dalam nama Yesus, baru bekerja iblis. Gitu. Apakah iblis kerja sama Yesus harus ada stempel dari Yesus? Gitu. Gitu ya Bang, atau enggak? Enggak, kalau kita baca sih contohnya jadi kayak apa ya? Kayak misalnya mau Coba aku baca tafsirnya dulu. lanjut. Ya, jadi kalau itu kayak gini Bun, kayak misalnya kita mau nerima barang. Nah, kalau barang ini sah kan harus ada stempel resminya. Nah, kayak gitu. Jadi iblis itu mau menyelamatkan kalau ada stempel resminya. Oke, kita sapa dulu. Ini ada Erik. Halo Erik, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Erik. Oh, Erik. Halo Erik. Bang Erik. Oh, nggak ada orangnya. Cuma typing aja di bawah ya. Oke, lanjut. Atau mau disapa Permen dulu. Halo Itu. Permen. Berapa persen HP-nya malam ini? Lama kali bos, saya nggak ngomong-ngomong. Mau ngomong apa? Satu, dua. Oi. Saya sambil Permen. Apakah sudah cebok malam ini? ya Jum. Pakai air 1 sendok. Nanya ceboknya. Gak jarang cebok ini orang, Bunda. Berarti pakai tisu ya Mbak Permen ya. Pakai tisu ya, tisu basah ya Mbak Permen. Bagus lah. Pakai tangan langsung. Daripada enggak. Enggak pakai air. 1 sendok. Wah, bohong. Kemarin katanya kalau ini permen koja kalau cebok pakai sirup katanya. Kok sekarang pakai air? Permen. Curhat saya Jum. Ya, curhatlah, aku dengar. Mumpung kita berdua ada aja di sini, silakan. Curhatlah. Kemarin saya dibantai Jum sama si Haleluya.
Oh, kenapa bisa? Lama kali responnya. Kenapa bisa? Saya itu naik Jum, namanya Juma, kirain kamu padahal akun palsu. Kok dong. Terus kamu naik. Lalu? Iya, saya dimarahin di sana, babak belur saya. Dimarahi apa katanya? Apa katanya? Ya katanya saya kerjasama sama si Juma. Kerjasama dalam hal? Saya sampai di anjing Jum. Gara-gara apa? Bisnis rentenir atau gara-gara apa? Bukan, gara-gara saya naik ke sini. Saya kan naik terus ke sini. Saya katanya ada kerjasama. Iya, kan saya belum kasih modal kok. Mereka sudah tahu kita mau kerjasama. Ya katanya saya mau menyesatkan orang-orang Kristen, Jum. Oh gitu. Kenapa mau disesatkan? Loh, mereka udah sesat dari dulu. Jadi di situ Saya sakit hati di sana sama yang namanya Juma. mati mija. Kok sakit hati sama saya? Saya kan udah pernah jahat. Namanya Juma, Jum, dia akun palsu. Oh, kirain. Kenapa sakit hati? Lama sekali responnya. Kenapa Saya sakit hati? dibilang muka babi, Jum, muka anjing. Loh, kenapa dibilang muka? Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Kan miripnya enggak terlalu. Kenapa dibilang kayak gitu sama mereka? Tidak tahu, saya sama si... Emang ini permen kojek sama si Hale beda Tuhan emang atau gimana? Beda denom kali. Enggak, si permen ini udah mau syahadat dia. naik ke sana, ke akun Juma. Di gombalnya Jumat di sana, salah kamar. Terus padahal Pasti itu kamu bilang Kristen. begitu naik kan, kamu bilang di sana kan, I love you Jum, bilang gitu ya di sana. Iya. Enggak, saya manggil Jum, Jum gitu. Saya langsung diserang. Oh. Dia bela Juma gitu. Namanya Haleluya sama Juma. Kalau haleluya itu memang tidak waras. Sinting memang dia itu. Orang gila dia itu memang. Iya Jum, saya Kalau haleluya. bilang wajah babi. Tapi kan Tapi kan kenapa, tidak. Bang? Tapi kan memang. Enggak lah. Enggak lah. Terus siapa permen balas? Baterai saya 14 Jum. Kapan itu? Enggak, waktu di sana Sekarang. permen balas enggak ketika saat dibilangi itu mukanya kayak gitu, balas enggak? Lama kali responnya. Ya saya balas Jum, saya maki-maki, saya bilang nanti kamu dibalas sama Tuhan Yesus. Ya sama aja, dia juga Tuhannya Mereka malah Yesus. serang balik. Pokoknya saya dimaki-maki Jum, di sana saya sakit hati. Kalau di sini ada nggak dimaki permen? Lama kali responnya. Gak ada Jum, di sini baik. Di sini ada semua. nggak? Nggak ada dong. Kalau ada cewek, saya Alhamdulillah. agak
Cemburu. Cemburu kan? Heh. Heh. Cemburu enggak? Saya nggak mau debat agama, Jum. Saya takut kalah, kamu pintar. Jadi maunya apa? Assalamualaikum. Dengerin aja suara Waalaikumsalam. kamu, Jum. Kenapa emang suaranya? Suara saya buat permen ini birahi ya? Saya sambil ngecas ya, Jum, 11%. Itu aja terus penderitaannya. Jangan sampai sudah basah ini Mbak permen ini, saking birahinya. Enggak lah, Mbak Permen ini duduk aja di sini yang tenang ya, yang tenang dengarkan diskusi Islam Kristen. Nanti Mbak Permen itu tinggal menilai mana yang benar, mana yang salah. Habis itu ikut. Oke? Kalau Kristen itu benar ikut ke Kristen, kalau Islam benar ikut di Islam. Oke, Tapi saya Mbak itu Permen. banyak yang ngomong Jum di bawah, katanya ngapain lu kojek naik buat cari koin ya lu, Jack. Nah, terus jawabannya? Saya Jawabannya nggak cari apa? koin, Jum. Saya cuma mau dengar suara kamu. Wah, guru udah jadi tertarik ya? Astagfirullahaladzim. Yaudah kita sapa dulu aja. Ini ada Bang Roni Irawan ya. Assalamualaikum Bang Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Saya Apa yang ingin disampaikan? memberikan kesaksian yang nyata dalam kehidupan saya. Dulu saya oten. Mualaf berarti Pak ya. Mualaf. Masya Allah. Saya Chinese asli, nenek saya Chinese, semua Chinese, dan saya salah satu keturunan yang Muslim sendirian dalam keluarga. Dulu Masya saya tidak, dulu saya aktif dalam kegiatan agama Kristen. Agama saya dulu Kristen Protestan di Jawa Timur. Dan setelah itu 3 tahun saya tidak mempunyai agama. Yang dibeberkan sama Gurunda Zuma memang betul. Saya diusir dari orang Kristen. Karena waktu kecil dulu saya sering sakit dan pendeta mendatangi ke rumah, berdoalah. Dia sebutkan demi nama Yesus keluarlah roh jahat ini. Ayah, akhirnya saya keluar akhirnya masuk Muslim. Begitu sangat berharganya saya, sangat berharga. Berdoa setiap kali sakit datang gitu kan, datang rombongan ini itu mending kayak gitu. Akhirnya itu dijamah dari saya sini, demi nama Yesus keluar roh jahat. Akhirnya saya keluar roh jahat saya. Betul. Dan saya memakai logika. Saya memakai logika. 3 tahun saya tidak punya agama. Saya dulu aktif dalam gereja, ikut sebagai misionis, ikut ke sana, bawa Indomie, bawa pakaian bekas, mengajak orang-orang non Muslim, orang-orang Muslim untuk menjadi pergi ke satu daerah. Saya dulu aktif. Akhirnya saya merasa kok saya dibodoh-bodohi ini ya. Banyak sekali yang saya rasakan bego juga saya ini kalau bertahan. Dan tersadarnya saya ketika saya mendengar azan subuh. Dulu saya sering begadang, azan subuh bergetar badan saya. Begitu, makanya saya kalau ada orang azan yang kurang betul-betul menjiwai, itu saya kok agak dongkol gitu ya. Karena kekuatan Islam ini adalah di azan, menyerukan, ayo datang. Banyak sekali kesaksian yang akan saya berikan, gitu. Banyak sekali. Cuman saya berpikir ini Oten kok nggak sadar-sadar. Kita harus berterima kasih
banyak sekarang live-live seperti ini membahas masalah debat agama, menyadarkan orang-orang yang mereka itu dibodoh-bodohi sebetulnya. Saya merasakan betul itu. Contoh nyata aja dalam kehidupan sehari-hari. Saya dulu beribadah ke sana. Tiap minggu masuk gereja, datang nyanyi-nyanyi, mendengarkan khotbah, ngasih perpuluhan, nyanyi, pulang. Minggu depannya sama kayak gitu. Tindakan yang dilakukan itu tidaklah sama seperti kita Islam, yang notabene-nya kita sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Jelas gerakannya, apanya. Kalau di Kristen yang saya alami dulu, kita hanya kayak menghadiri konser itu, angkat tangan, nyanyi sambil diangkat-angkat, goyang kiri, goyang kanan tangan. Habis itu pendetanya, kita hanya mendengarkan aja, ngomong ngalor ngidul ke sana kemari. Habis itu pulang. Nah, pembodohan yang saya rasakan adalah katanya rumah suci. Berarti menganggap gereja ini adalah rumah suci dong. Tapi kita masuk. Kebetulan gereja saya ini ada pelihara anjing dan ada kucing. Terinjaklah tai kucing itu. Masuk kita. Kita bukan beribadat dengan kusuk, malah kita sambil cari-cari, ini siapa yang nginjak tai kucing ini, kok bau, siapa yang nginjak? Katanya rumah suci. Mana yang dikatakan rumah suci? Sementara kita di Islam masuk, semuanya kita cuci, tangan kita lepas alas kaki. Dan ini saya rasakan, katanya kok rumah suci, tapi kok ini tai kucing kita bawa masuk ya. Jadi semakin berpikir logika saya selama 3 tahun itu belajar agama. Kemudian kita tengok di Islam, orang perempuan datang ke masjid berbusana dengan menutupi aurat. Sementara saya dulu di Kristen, ya dulu saya belum akil balik ya. Kalau akil balik mungkin bahaya. Nengoki paha orang-orang itulah. Mereka berlomba-lomba pakai rok-rok yang nampak-nampak itu. Jadi kita beribadat nih, mulus sekali paha orang itu ya. Kita di muslim bagaimana? Aurat aja tertutup. Ini mulus sekali pahanya. Iya. Jadi pembodohan kok banyak sekali ya saya rasakan. 3 tahun saya tidak punya agama. Sementara dulu saya sangat aktif di gereja. Mengiringi kur segala macam. Banyak sekali. Memang betul yang dikatakan di dalam Matius itu ya, Bang Zumaya. Iya, diusir. Makanya saya bersyukur sekali saya diusir itu. Karena saya menjadi mu'alaf. Dan sekarang saya masuk itu umur 16-17 tahun. Sekarang umur saya 52 tahun. Saya betul-betul merasakan inilah kebenaran. Yang mungkin selama ini agama hanya turun temurun, bapak mamanya Katolik ini. Dulu di keluarga kami nenek saya Katolik, mama saya sama papa saya Kristen Protestan. Akhirnya saya kecil sampai bertambah banyak sekali pembodohan. Contoh, kalau di Kristen dulu ada perjamuan suci, itu kita dibagikan roti dan minuman. Pada waktu itu umur saya belum cukup, sehingga saya tidak diberikan karena dikatakan belum cukup umur. Saya hanya bisa berdiam. Kapan ya saya dapat bagian itu? Karena apa yang dibagi itu roti, sedap kali kan gitu kan. Akhirnya saya dapat, pada masanya saya dapat, karena umur saya bertambah dapat. Saya pegang roti itu sama dikasih 1 seloki gelas kecil, ada minumannya. Begitu saya minum, ini kok minuman anggur merah, kayaknya cap orang tua. Loh, kita beribadat kok disuruh belajar mabuk itu loh. Yang katanya roti, katanya tubuh Tuhan. Katanya yang kita minum itu anggur itu katanya merupakan darah Yesus. Tapi ini kok disuruh mabuk gitu loh. Loh, kenapa kok tidak dikasih air teh, air kopi, atau sirup lah, sirup warna merah gitu. Atau kasih setengah botol sekalian ya Bang ya. Iya. Justru makanya tadi saya sering mengikuti ini discuss ini, tapi baru hari ini saya tadi live tadi di sama Bu Nora ya. Itu sudah saya katakan semua. Jadi banyak sekali pembodohan yang saya rasakan memang bersyukur saya menemukan agama yang
yang betul-betul sesuai dengan pilihan saya, menggunakan akal dan logika. Itu sih Masya Allah. yang bisa Masya saya Allah. berikan. Terima kasih saudara Roni, Masya Allah. Ini pelajaran dan mudah-mudahan Banyak sekali. ya. Kalau saya cerita, Ini panjang lebar. dulu Gitu. pernah saya mendengarkan juga, kebetulan ada murid didik saya bela diri, Bang. Ya. Saya pernah wawancarai beliau, iseng-iseng sih. Sama jawabannya ketika saya tanya, pernah nggak kamu itu merasa dikucilkan, merasa disisihkan di gereja? Pernah Sensei. Pada saat apa itu? Kamu dilecehkan atau gimana? Bukan Sensei, pada saat pembagian minuman roti, paling tidak enak di situ. Karena saya tidak pernah dapat bagian. Alasannya karena usia saya masih Usia belum. anak-anak. Padahal kalau ya, kalau di masjid katanya buka puasa beda. Mau anak-anak, mau orang dewasa semua dapat. Tapi kok di situ di tempatku bikin sakit hati, kecewa karena kita belum bisa dikasih karena masih anak-anak. Padahal kita juga mau makan roti kata dia gitu kan. Dan itu berbekas sampai sekarang itu dalam hatinya. Banyak ternyata benar dari Bang Roni juga saya dengar sekarang. Iya. Kesaksian-kesaksian yang bukan saya menyudutkan, tapi ya ini yang kenyataan yang saya alami gitu loh. Yang saya alami, loh kok sepertinya melenceng ya, saya bilang. Banyak, banyak. Saya mungkin lain Jokowi kali naikkan host akan bercerita panjang lebar mengenai seperti perpuluhan yang disinggung sama pendeta Gilbert itu. Gilbert ya. Itu pembodohan juga. Contoh nih, kalau di Kristen perpuluhan ini, wah, kebetulan orang tua saya ini dekat sama pendeta ini. Jadi pendeta itu tidak ada pekerjaannya, hanya berpidato ketika beribadah. Dan uang perpuluhan itu beda dengan Islam. Kita mengeluarkan zakat. Waktu mau Idul Fitri kita keluaran zakat. Itu kembalinya kemana? Ke anak-anak yatim, ya anak yatim piatu, ke fakir miskin. Kalau perpuluhan ke pendetanya. Dan saya ya, kebetulan saya ini rumah saya 70 meter sudah ada gereja. 70 meter ada gereja dan rumah pendetanya itu di lingkungan gereja. Berceritalah sama istri saya. Ini gajinya 7 juta. Dan dia tidak ada pekerjaan lain. Hanya sebagai pendeta. Dia cerita loh. 7 juta. Mana ada gaji 7 juta, Bang. 7 juta lebih besar. Jangan ngomong saya ada kok. Gak usah. Lebih besar dari itu. Iya, lebih besar. Kalau pendeta Gilbert menyudutkan orang Muslim infak 2,5%, saya tertawa. Dan pendeta ini dulu, yang waktu saya masih Nasrani, ya, itu kawan baik mama saya. Suaminya tidak ada pekerjaan, istrinya yang pendeta, tapi mereka sanggup beli mobil, sanggup membeli rumah. Saya tanya dari mana uangnya, atau pasang togel. Karena pada waktu itu, waktu masih saya muda, ada apa namanya lotre apa tuh namanya dulu, SBB apa, lupa saya. SDSB. Iya, tidak ada pekerjaannya. Istrinya yang pendeta. Habis Bang Roni saya tanggapi. Suaminya tidak bekerja. Silakan. Istrinya hanya sebagai pendeta, tapi dia sanggup beli segala macam. Loh, dari mana? Beda sama kita. Kita seorang Muslim, kita memberikan infak, tapi kembali kepada orang-orang seiman kita. Diberikan ke fakir miskin, ke duafa itu. Kalau perpuluhan, kemana larinya? Saya sebagai seorang umatnya Nasrani tidak pernah merasakan itu namanya uang perpuluhan dikembalikan kepada yang seiman, hamba-hambanya. Saya rasa itu aja. Silakan ditanggapi, saya tidak bertanya, tapi inilah kesaksian dalam hidup saya. Saya sangat bersyukur kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengenalkan Islam kepada saya. Nah itu, ya. Terima kasih Bang Suma. Salam kenal semuanya, host yang sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Di sini aja Bang, di sini aja dulu. Bang Jokowi itu mau apa yang ingin disampaikan? Boleh. Silakan Om. Oke, terima kasih. Ini saya rasa Bang Roni nih terlalu mengarang-arang cerita juga. Putus-putus ya. Saya tidak mengarang, tapi itulah kesaksian dalam hidup yang saya alami, bukan orang lain. Saya tidak menceritakan orang lain, tapi yang saya ceritakan adalah yang saya alami. Yang saya alami. Saya bukan menceritakan orang. Berbeda dong. Kalau saya menceritakan yang orang alami, ya itu saya bisa dikatakan mendongeng atau bercerita yang segala macam. Tapi ini yang saya alami, walaupun saya dulu dikucilkan oleh keluarga saya tetap akan mati dalam kain kafan, bukan Nanti dalam dulu, peti mati. gantian Bang, saya bicara dulu. Ini lahirnya nih bukan Kristen, ini Islam ini. Dari mana abang tahu? Semua yang dikatakan itu menurut saya betul memang. Di Kristen memang kan Ya udah, perpuluhan. coba Jokowi, perpuluhan itu kemana? Nanti udah masuk ke gereja, masuknya kemana itu perpuluhan? Coba. Kayak gini. Nah, kita di Kristen kan ada sinode namanya. Itu pemerintahan paling tinggi. Sinode. Bang Suma pasti tahu. Terus? Nah, di setiap gereja-gereja perpuluhan itu tidak langsung diambil oleh gereja itu, mereka store ke sinode. Jadi di kampung-kampung itu pendetanya tidak digaji. Nah, makanya seluruh pendeta yang di Indonesia itu digaji oleh sinode dari perpuluhan itu. Terus yang tadi Abang Roni bilang 7 juta, omong kosong, tidak ada pendeta yang gaji 7 juta. Di atas 100 ya. Gajinya tuh sesuai UMR. 3 juta lebih. Ini justru yang bersaksi di kita selalu pendeta yang mengatakan itu seperti HTD bersaksi bahwa rekening gereja itu istrinya pendeta yang pegang dan seterusnya. Tadi Bang Roni bilang tugasnya apa di gereja? Tugas Bang Roni apa tadi? Saya tidak menjabat sebagai petugas gereja, tetapi Tadi ada bilang tuh. bukan. Saya tidak mengatakan saya bergelut dalam petugas gereja, tapi saya aktif baik mengenai kunjungan-kunjungan, kemudian mengikuti kur-kur, mengiringi, kemudian sampai saya kalau di Islam katanya itu pesantren kilat. Saya sempat, terus terang saya katakan, asal saya Pasuruan. Dan saya pernah ke Batu, itu ada satu UCamp itu, tempat berkumpulnya untuk sekolah-sekolah Alkitab itu. Kita di sana 3 hari, berapa kali. Saya ikut. Tapi saya katakan tadi, saya tidak menyebutkan saya adalah salah satu petugas gereja. Bukan. Saya bukan petugas. Jadi Abang ada sebut, tapi nggak apa-apa. Jadi saya sedikit cerita. Perjamuan juga itu simbolis, bukan bukan diharuskan bahwa perjamuan itu anggur itu adalah darah Kristus. Itu hanya simbolis. Oke. Pertanyaan saya, kalau saya potong kenapa sebentar. anak kecil tidak bisa? Dia kan belum, kayak tadi Bang Suma bilang buka puasa itu sama-sama. Ya memang beda buka puasa sama perjamuan. Perjamuan tuh bukan seperti buka puasa.
Ya, maaf saya potong ya. Oke lah, perjamuan itu bisa saya terima sekarang dengan yang saya pertanyakan, kenapa kok diberikan anggur? Kalau diganti air sama sirup manis kan saya bisa. Tapi ini saya rasakan, loh kok ini kayaknya minuman keras. Ya memang katanya itu anggur kata dia. Lah makanya saya berpikir, pantaslah saya waktu kecil-kecil nggak dapat giliran, nggak dapat jatah kan. Loh ternyata anggur mabuk, bukan beribadat kita, akhirnya teler kita di dalam rumah gereja itu akhirnya. Nah itu, walaupun itu simbolis saya terima, simbolisnya saya terima, tapi ya kenapa kok tidak dikasih? Ya pakai sirup dah atau teh gitu loh, air teh gitu loh. Tapi ini kok minuman yang memabukkan? Itu pertanyaan saya. Oke, silakan. Ya, gini. Ya, saya pikir tadi abang bilang abang Kristen, baru kok tidak tahu anggurnya mereka ambil dari mana. Anggur itu aslinya air, anggur asli, tidak ada campuran. Itu ambilnya di Israel. Dan kenapa mereka minum anggur? Karena memang dulu Yesus perjamuannya pakai anggur dengan roti. Berarti Yesus minum anggur juga ya? Anggur yang mana yang kamu maksud? Ya nggak tahu. Ya nggak tahu. Emang anggur tuh apa aja emang adanya? Itu anggur asli yang langsung dari buahnya. Oh, berarti Yesus minumnya jus anggur gitu maksudnya. Udah ketawa dia. Terus maunya apa? Ya kan dulu mereka minum perjamuan itu anggur. Makanya kita kenapa minum anggur itu sebagai simbolis. Nah terus perpuluhan itu udah ke sinode kemana tadi? Gua nggak nangkep itu, mengambang. Ya kan langsung dikasih ke pendeta loh. Tidak semua pendeta itu digaji, makanya. Lah itu dia, bener berarti yang dibilang sama ini siapa yang mantan Kristen, Roni Iriawan. Itu perpuluhan jatuhnya ke pendeta. Apa yang salah? Benar, tapi tadi kan dia bilang 7 juta, itu yang saya bantah. Berapa biasanya emang kalau nggak 7 juta? Kan sesuai UMR. Anjir, sesuai UMR ngasihnya, buset. Malah jadi kasihan gua, Bre. Yang bohong. Enggak, itu salah. Itu salah. Kalau memang mau buktinya, fasilitas pun ada, bisa saya buktikan itu. Fasilitas Makanya, itu begini. Kalau Bapak masuk ke gereja-gereja, fasilitas yang dikasih untuk pendeta itu dari jemaat. Kebanyakan yang kasih pendeta fasilitas kayak mobil itu dari jemaat, bukan dari pendeta yang beli. Itu jemaat. Jadi kalau pendetanya 5 tahunnya bertugas, dia pindah lagi, dia tidak bawa barang-barangnya tinggal. Karena itu pemberian jemaat, fasilitas pendeta operasional namanya. Kalau Bapak tidak mengerti operasional lagi, ya sudah. Jadi tugas mereka di jemaat itu cuma 5 tahun. 5 tahun selesai pindah, tidak menetap sampai. Ya itu tergantung ininya, tergantung kelompoknya. Ada Iya. juga yang ada yang pendetanya gerejanya itu milik pribadi, ada. Nah, itu kalau milik pribadi, dana perpuluhannya disimpan di mana? Oh, kalau itu Kristennya beda. Kami Kristen Protestan. Nah, itu makanya bilang tadi tergantung. Ini Gurunda Akhironi, ini jadi contohnya gini ya, misalnya jadi pendeta terus ditugaskan di Jember, UMR Jember 2.600.000. 2.600.000 UMR Jember. Iya memang sesuai UMR, Bang. Nggak percaya? Enggak.
Atau bang ada nomor WA, nanti saya screenshot saja buat saya kirim. Oke. Ini nomornya. Yang namanya perpuluhan itu ya 10% dari penghasilan harus diberikan kepada imam. Benar. 1/10. Nah kalau jemaatnya 100, Sekarang begini, yang di kampung-kampung penghasilan usahanya 100 juta per bulan misalnya, penghasilan apa? kali 100 jemaat kan 1/10 dari penghasilan kan. Masa di UMR dikasih, gimana ceritanya itu? Nggak nyambung itu bang. Pendetanya diatur oleh sinode bang, bukan asal maunya. Pendeta Berarti fingerprint. uangnya- Ada fingerprint pendeta. Apa? Ada fingerprint nggak Tapi bisa uangnya masuknya? kemana? Ah, itu dulu. Dalam 1 bulan jemaat itu bisa kumpulkan uang 100 juta. Terus dikasihnya ke pendeta 2,7 juta. 90 jutanya kemana? Kan di sinode bang, Diberikan secara tidak resmi tentunya. bukan tidak resmi, itu dikhususkan gaji pendeta, pembawa Injil, contoh macam Gaji itu gaji pokok 2,7. Tunjangan ini, tunjangan itu, ya habis juga ya semua 100 juta, sama aja kan? begini bang, di situ kan ada pelayan firman kayak pendeta toh. Di bawah pendeta ada majelis, penatua, itu juga digaji semua. Terus kenapa di kampung-kampung kan belum kayak di kampung desa-desa tuh kan, pendetanya bukan pendeta yang sekolah kayak contoh dia sarjana teologi toh. Nah di kampung tuh ya ada pelayan firman kayak tua-tua, penatua begitu. Nah mereka juga diperhatikan gajinya, padahal mereka juga bukan sarjana teologi ya. Jadi uang-uang itu yang disebarkan terus kayak janda-janda duda. Nanya Jokowi, kenapa namamu Jokowi? Jokowi, siapa yang kasih nama? Mamamu? Mamamu yang kasih nama Dia Jokowi? fans sama bapak. Ya benar. Oh, itu sudah gitu dijawab. ya, oke. Oke. Boleh saya lanjutkan kesaksian saya di sini? Ya. Ya. Satu kemudahan dalam Islam yang saya jalani. Saya tidak perlu jauh-jauh melangkahkan kaki saya pergi ke tempat ibadah saya. Karena dulu, saya jelaskan, saya asli Pasuruan. Gereja saya dekat alun-alun dengan masjid terbesar di kota Pasuruan yang terkenal dengan nama kiainya Kiai Hamid. Dan saya menjadi mu'alaf lewat keluarga Kiai Hamid. Kalau di Kristen, dulu saya Kristen Protestan, ya harus ke gereja itu. Walaupun ada gereja terdekat dari rumah saya nggak afdol kayaknya ke gereja itu, ya harus ke gereja itu. Kalau di Islam, saya ngapain melangkahkan kaki jauh lagi, kecuali ke Masjid Agung yang besar. Kalau dekat rumah saya, dekat ada masjid, ya saya pergi ke situ. Ini bedanya yang saya jalani dulu. Jadi begitu memudahkannya Islam ini menurut saya, memberikan kehidupan yang betul-betul memudahkan. Ini yang saya rasakan loh ya. Saya tidak menceritakan, tidak mendongengkan kisah orang, tetapi kisah yang saya jalani sendiri. Itu. Saya pergi dulu jalan kaki itu, waktu dulu masih susah-susahnya. Kalau ada rezeki ya naik becak. Jaraknya sekitar 3 kilo dari rumah saya. Begitu saya masuk Islam,
oh di ini ada dekat masjid, saya bisa pergi ke situ. Sementara kalau di Kristen dulu ya tetap harus ke gereja tersebut, jauh ya, mau nggak mau tetap ke situ. Saya pernah itu masuk ke Advent, tata beribadahnya pun berbeda. Apalagi notabene-nya sekarang kan saya tinggal di Pekanbaru nih, yang banyak sekali orang Batak nih, banyak sekali. Saya malah tambah bingung, HKBP lah, HKI, pokoknya banyak lah gitu. Dan yang saya tahu, ini orang kita, tetangga kita ini, rumah saya kan 50 meter nih jaraknya ada gereja. Nah sebelah saya ini ada orang Kristen juga, gerejanya 10 kilo jauhnya. Pergilah ke sana. Loh kenapa kok nggak gereja sini gitu loh. Lain apanya ini nih. Itulah. Jadi di Islam memudahkan, sangat-sangat dimudahkan oleh Allah. Itu yang saya alami sekarang. Terima kasih. Silahkan. Kalau saya begini, gereja juga kan tidak memaksakan kita untuk pergi beribadah. Kalau memang bisa ibadah di rumah ya tidak dipaksakan. Tuhan juga tahu isi hati kita, jadi ya, sampai berkilo-kilo sana tapi memang ada niat untuk beribadah ya. Terus gereja-gereja tidak melarang siapapun datang beribadah, mau dia Islam mau masuk gereja situ ibadah Islam, tidak pernah melarang. Itu kami di Papua sini. Lebaran kami izinkan orang sholat ibadah di depan gereja kita. Jadi gereja tidak melarang juga kita mau ibadah di dalam, yang penting sesuai keyakinan kita. Itu aja sih. Jadi tidak, contoh kalau tadi abang bilang gereja abang 10 kilo ke 8 kilo jauh tapi ada gereja dekat, kan bisa ibadah di gereja dekat tapi kan sesuai keyakinan bukan keyakinan orang lain. Ya betul, memang. Cuman akhirnya jadi penggolongan gitu loh. Kalau di Islam tidak ada penggolongan. Dia mau Advent, ibaratnya Advent, Protestan, Pantekosta, yang ini itu lupa deh saya semuanya karena memang nggak ini. Tapi kalau di Islam nggak ada, tidak ada penggolongan tersebut gitu loh. Karena yang pernah saya alami tata beribadahnya pun berbeda. Tapi kalau di Islam kita datang dengar orang azan, kita masuk assalamualaikum, ya kan? Kita tunggu orang itu qomat, habis itu kita sholat berjamaah. Begitu harinya pun sama terus. Asar tetap 4 rakaat, mulai dari zaman dulu sampai hari ini ya tetap 4 rakaat. Nah ini menjadi bagi saya dulu yang saya rasakan, iya terus terang 3 tahun saya tidak punya agama, terombang-ambing. Bahkan saya disamperin sama pendeta, kamu masuk Katolik ya, ngapain kamu masuk Katolik, yang disembah itu 3, Bunda Maria, Yesus, Roh Kudus. Saya hanya senyum aja dulu. 3 tahun itu saya betul-betul belajar. Yang notabene keluarga saya dulu memang Katolik dan Kristen. Akhirnya saya mantap, detik itu juga saya minta tolong, saya cari kawan saya yang betul-betul, tolong antar saya mau jadi mu'alaf. Terkejut mereka, lu kamu Cina lo ini. Saya tidak peduli. Walaupun saya ditentang sama keluarga saya, tapi begitu salutnya dengan almarhum orang tua saya. Begitu saya masuk Muslim, jadi mu'alaf 3 bulan, saya menjalani puasa pada pertama kalinya seumur hidup saya. Dan alhamdulillah full, tidak ada batal. Salutnya dengan orang tua saya yang notabene masih Kristen, dia menyiapkan saya makan sahur karena di rumah saya tempat berkumpulnya anak-anak. Saya dulu main band, mereka berkumpul dimasakkan sama orang tua saya. Perkataan orang tua saya dulu ya almarhum, ya sudah itu pilihan hidup kamu, jalani betul-betul, jangan dibuat main-main, karena itu sendiri kamu sendiri yang akan menanggung akibatnya kelak di kemudian hari ketika kamu mati. Saya sangat menangis
Masya Saya Allah. nangis. Tapi begitu saya dapat kabar orang tua saya sakit, saya dari Pekanbaru terbang ke Pasuruan, beliau tidak sadar, saya bisikkan, "Ma, ikuti saya ya." Saya bisikkan 2 kalimat syahadat. Itu yang membuat saya sedih. Apakah doa saya diterima? Walaupun setiap kali saya sholat, saya selalu mendoakan orang tua saya. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua saya. Apakah ini diterima? Dia waktu sakaratul maut, dia tidak tahu siapapun. Dia tidak sadar, saya bisikkan, "Ma, ikuti saya ya." La ilaha illallah, saya bisikkan. Diterima tidak diterima, Allahu alam. Tapi saya berpegang teguh pada Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Itulah kebesaran Asmaul Husna. Maha mengetahui, maha mendengar, maha menyaksikan, dan semuanya 99 Asmaul Husna. Allahu Akbar bagi saya. Itu. Begini bang, tadi abang bilang gerejanya tuh cara ibadahnya beda-beda. Sekarang saya tanya, yang abang ke masjid semua ibadah tuh yang Tuhan lihat tuh cara ibadah atau hati? Tentunya hati. Nah, Tentu hati. nah makanya Tidak tadi saya pungkiri bilang, hati. Tetapi ada dengar, standarnya Abang. ibaratnya. Saya bicara dulu baru abang ini bang. Oke, silakan. Makanya tadi saya bilang tuh, abang mau ibadah di gereja mana? Saya di Mau Pasuruan. ibadah di Iya, mau ibadah di gereja mana, Kristen Katolik, tapi kalau keyakinan abang sesuai dengan apa yang abang yakini, iya kan Tuhan lihat hati, bukan lihat cara ibadah. Oh, kalau di Kristen Tuhan lihat hati doang bukan perbuatan, ngapain bikin gereja? Kamar mandi aja sambil mandi ibadah. Aduh. Lo kok aduh? Jadi saya Kan lihat hati. kan tadi Bang Roni bilang cara ibadah, so makanya saya ambil contohnya, bukan saya bilang sudah tidak usah ibadah. Aduh, gimana sih cara pengertianmu? Lah, ibadah kan yang penting kan hati, ya nggak? Ibadah yang penting hati. Ya nggak usah ke gereja sambil mandi ibadah. Yang penting hati loh. Abang juga tidak usah ke gereja. Loh kalau kami kan kalau benar beriman buktikan dengan perbuatan kayak gitu kalau kami. Iya, itu yang namanya iman tanpa perbuatan terus sia. Nah tadi katanya Tuhan lihat hati toh katanya nggak perlu lihat. Saya kan kasih contoh, maksudnya tadi abang gitu. bilang ibadahnya tidak sama. Saya bilang kan Tuhan lihat hati. Ngapain kalau banyak-banyak pergi ke Diatur lah. kalau cuma satu saja yang hatinya bersih. Ya ngapain loh? Maksudnya hati bersih itu gimana gitu? Nggak ada liver apa? Kayak gimana maksudnya? Maksudnya tidak ada niat pergi. Loh, orang kalau udah berbuat udah niat. Emang ke masjid mau ngapain? Badminton. Udah pasti ibadah kalau ke masjid. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, orang ke gereja ngapain? Sekarang gini bang, Apa? abang niat curi tapi tidak mencuri, itu dosa kan? Niat mencuri tapi tidak mencuri. Ya. Dalam Islam selama itu masih dalam hati belum jadi dosa. Itu memang. Itulah bedanya di situ. Lagi di mana Bang Kores? Apa tuh? Lagi di gali sumur, noise sekali. Oh iya, ini lagi ada perbaikan sumur. Woi. Oh, pantes. Apa namanya? Sebenarnya gini juga ya, kalau misalnya kita lihat wawancaranya pendeta di Papua sama di roomnya Joshua Tewu Jokowi. Jadi ternyata pendeta yang asli Papua ini merasa terganggu gitu dengan berdirinya gereja-gereja yang dari orang luar gitu loh. Gue kira Islam doang yang terganggu, ternyata dari Kristen sendiri terganggu. Kenapa terganggu gitu? Jadi alasan pendetanya yang di Papua itu bilang gini, kalau kalian memang menerima kami sebagai satu saudara sebangsa dan setanah air, kalian bergereja di gereja kami yang sudah ada gitu. Nggak usah kalian bikin gereja Nias, gereja apa gitu dibilang.
Ya, memang banyak aliran yang tata cara ibadahnya sudah berbeda. Makanya di situ yang protes. Berbedanya tuh gimana? Yang satu nyanyi, yang satu nari, yang satu apa? Olahraga. Kan ya gimana, kita tidak, cara menyembahnya tuh bukan menyembah Tuhan Yesus yang kita percaya. Ada banyak aliran-aliran yang sesat juga. Iya, sesatnya tuh gimana gitu, jelasin nih. Kalau di Islam nih misalnya ya ada orang setelah ruku dia salto baru sujud. Itu sesat tuh. Kalau di kalian gimana? Kayak contoh macam ada firman-firman yang mereka juga lari dari firman Tuhan, tuh kayak kitab Injil. Contoh macam mereka tidak boleh minum apa ya? Kayak mereka juga tidak boleh makan, ada buah-buah juga yang dilarang. Jadi pokoknya tidak sesuai dengan ajaran Apa yang dilarang? Dia mau ngomong Advent cuma nggak enak dia. Apa yang nggak ada. Kata Paulus semua halal, boleh kok embat. Kata Benar. Paulus, nggak ada yang iya. Kok pilih-pilih buah mana semua bisa kau makan kok. Justru itu makanya saya bilang tidak sesuai dengan gereja kami. Kalau kami semua belum boleh dimakan kecuali yang keluar dari dalam mulut. Berarti kau bisa makan buaya, kudanil, iya. Bisa bang, bisa. Buaya saya makan. Naga. Bayi orang gimana? Bayi orang. Kau makan kudanil. Bayi orang Amerika. Itu manusia bukan makanan bang. Ya kalau Sama dimasak. dengan rakus. Berarti tidak rakus ya semua dia makan. Kok rakus itu bang namanya? Oh ya udah, kalau bayi orang itu enggak. Bayi tikus? Mana ada? Ya dia makan lah semua. Semua boleh, nggak ada yang haram, boleh. Wih, kecewa. Oke, kita lanjut diskusinya ya. Bang Roni Irawan, terima kasih untuk pemaparannya. Ada lagi yang ingin disampaikan, Bang? Saya rasa itu dulu sementara. Terima Baik, kasih Bang. Akhir Roni jangan pakai perasaan, suka sakit ujungnya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga istiqomah di imannya sekarang dipeluk bagi kita semua terutama. Amin amin Allahumma amin. Tuhan Yesus memberkati Roni. Tuhannya Yesus, salah. Tuhannya Yesus memberkati Roni gitu. Tuhan Yesus. Yesus saja. Yesus. Baca di Lukas 6:12. Semalam-malaman Yesus berdoa. Ya, Yesus berdoa di atas bukit. Dia berdoa kepada Allah semalam-malaman. Lukas 6:12 tuh baca tuh. Mau bilang Yesus Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan kok. Lukas 6:12 ya, biar kau pintar dikit. Kenapa? Di dalam Kenapa? Yesus itu Tritunggal. Tritunggal. Dari mana kau dapat? Mbak tidak bisa paham karena Mbak Islam. Bagaimana? Dari mana itu datanya Yesus? Di mana ini coba ini. Di dalam Yesus itu Tritunggal. Bun dikit bun, jangan dulu ke dalil bun. Kita main mantik-mantikan. Nah, di dalam Yesus itu Tritunggal. Jadi di dalam Yesus itu ada 3 pribadi, gitu maksudnya ya? Betul. Oh, itu apa enggak ini apa? Itu bisa dibilang pribadi ganda nggak sih atau gimana? Duh, pribadi ganda kayak Ben. Kenapa dia turun? Dia jadi manusia. Ya elah, cari topik baru dia. Silakan bun. Silakan bun. Pribadi ganda itu kalau siang Tony, kalau malam aduh Tini, itu pribadi ganda ya gitu ya. Beda.
Ini pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kalau Yesus ini Tuhan, ngapain dia berdoa kepada Allah? Sekarang begini, Ibu baca di atas itu yang tulis itu siapa? Ini udah memanggil muridnya ini. Ini yang belum tulis ada. Ini bentar. Ketika ini malam ini ya, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah sendiri dia nih. Ketika hari siang, ini baru besoknya nih. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Ini ketika dia berdoa ini sendirian ini, kalau dia tuh Tuhan, ngapain di atas bukit dia berdoa sendirian? Dia berdoa kepada Allah ini. Artinya Yesus bertuhan, Tuhan ini Allah. Saya tanya Ibu, yang tulis itu siapa? Saya tanya kau dulu, kenapa Yesus berdoa kepada Allah ini? Kenapa dia berdoa? Kalau kau Tuhan Ibu kan Ibu jawab dulu. Oh, kau yang bertanya. Oke, tanya. Yang tulis ayat itu siapa? Isi Lukas nih. Kenapa Lukas? Nah, ini yang tulisannya Lukas ini. Kau pikir tulisannya nenek moyangmu ini Lukas nih? Iya, maksudnya kenapa Lukas tulis tapi Ibu bilang itu seperti Yesus yang tulis? Lah, ini kan perkataan Lukas. Entahlah Lukas dia menyelidiki kan dia. Tunggu dulu Bun. Lukas Bun. ini Dikit Bun. Maksudnya gimana sih? Kenapa? Maksudnya Lukas bohong gitu? Kan begini. Gimana? Lukas, kamu tahu kalau Lukas percaya bahwa dia itu Tuhan Allah? Enggak. Enggak. Makanya Lukas tulisnya gitu. Jadi Lukas ini benar nggak ngomong Yesus berdoa kepada Allah tuh benar nggak? Memang benar dia. Ya udah kalau gitu, lanjutlah Bun. berarti benar kata Yesus. Yang salah itu kau. Ini Yesus dia berdoa kepada Allah. Mbak Jokowi dengar dulu Jokowi. Iya. Yesus berdoa kepada Allah, ya kan? Berarti apa itu berdoa? Coba, apa kau paham dengan apa itu arti berdoa? Apa? Saya tahu. Paham? Begini. Ya apa? Jangan malu-malu. Ayo ungkapkan perasaanmu. Apa itu berdoa? Mengangkat Apa hati. berdoa? Mengangkat hati. Mengangkat hati. Bolehlah. Doa itu permohonan. Jadi Yesus ini di atas bukit berdoa sendirian. Semalam-malaman loh. Semalaman dia berdoa kepada Allah. Berdoa itu bermohon. Dia bermohon kepada Allah, kepada Tuhannya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Itu Matius 15. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Tuhan Allah. Kau ini memisahkan Yesus Tuhan. Ini adalah Allah Bapa. Nggak boleh. Satu itu Tuhan Allah. Dengarlah orang Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Itu Matius 15. Tuhan Allah, kau menyebut Yesus Tuhan, ini kau ini sesatmu di sini. Yesus berdoa kepada Tuhan Allah, kepada Allah. Semalam-malaman loh, ya berdoa ini. Kalau dia Tuhan, ini otakmu, buka otakmu dulu ya, otakmu buka. Ya, Jokowi, gini. buka otakmu ya, Jokowi. Ibu sarjana. Dengar dulu Jokowi. Ibu Dengar ijazahnya dulu sarjana apa? Jokowi, dengar dulu Jokowi. Ini kan Yesus ini sendirian. Dia semalam-malaman berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah. Kalau dia Tuhan, ngapain dia lagi berdoa kepada Allah? Ini otakmu pakai, jangan taruh di dengkul ini otak ini, pakai otak ini. Ya toh? Sih lagi. Gantian Bu. Silakan Jokowi. Ijazah Ibu apa? Sarjana atau SD? Ngapain kau saya S3 ngapain? Apa perlu mau kau tahu? Oh, Ya, kenapa? S3 Pak. Pemahamannya kayak gitu. Gini Bang. Gini Bu. Ya, gimana pemahamanmu? Apa kau es tontong coba? Ini yang tulis Lukas kan percaya bahwa Yesus manusia.
Kenapa suaramu begitu kayak kau orang sakau? Kau kenapa suaramu? Kau kenapa? Kau sehat? Kau lagi asma? Sehat? Nah, kau tidak mau Lanjutlah. dengar kebenaran. Lanjut. Kupikir kau kayak ini bebek itu apa itu ya? Angsa itu kan. Lanjut. Silakan lanjut. Banyak bunda kencing lancar nggak gitu. Semua ayat yang ditulis itu bukan Yesus yang tulis. Yang bilang Yesus siapa? Gablek. Siapa yang bilang Yesus nulis? Ini Lukas sih. Makanya yang tulis itu sebagiannya masih percaya dia manusia, sebagiannya tahu dia Allah. Mengerti tidak? Berarti nih Bible ini yang ada di dalam Biblemu ini diragukan ya, nggak bener ya. Otakmu yang bodoh. Kan kau bilang ini Lukas ini dia belum tahu dia itu sebagian Allah, sebagian manusia. Kau bilang kan kau tuduh Lukas dia nggak tahu Lukas ini. Yang bodoh Lukas atau kau? Semua 12 murid itu semuanya belum tentu percaya bahwa dia itu Tuhan Allah. Berarti kau menyalahkan. Berarti kau menyalahkan penulis. Wah, parah. Ya memang semua murid kan tidak semua percaya. Berarti apa ini? Apa yang bisa dipegang dari Biblemu nih? Buang saja ke tong sampah ini. Kalau ini salah ini. Ini raba-rabaan penulis. Buang saja ini. Nggak benar Biblemu ini. Ketika dia bangkit baru semua kau pilih-pilih. Dasar kau kampret. Yang kau pilih-pilih aja kau bilang bener. Lu siapa? Otakmu mati, Bro. Berarti kau memang es tontong ya? Aduh, nggak level lah. Aku S3, aku es tontong. Tak masuklah kau ini. S3 ke SD. Terus kau kenapa kau tuduh ini Lukas ini? Kau lebih pintar dari Lukas. Emang kau ini sama seumuran Lukas? Emang kau seumuran Lukas? Bagaimana saya mau menjelaskan kepada orang bodoh, tidak paham? Ya, perasaan kau lebih bodoh deh. Kau pakai nama Jokowi, presiden, tapi kau bodoh nih kayaknya nih, kau botol kali ya. Kau ini 1 Korintus 4:10. Oten goblok karena Kristus. Ini kau ini. Mau tunjuk data lagi. Begini saya tanya. Udahlah, aku tunjuk data lah. Gak usah lah begini begitu. Kau itu botol. Aku tunjuk dulu data untuk kau ya. 1 Korintus 4. Ini kau ini. Ini. Baca ya teman. Nah, baca. Silakan dibaca. Kau bacalah. Siapa tahu ini juga aku tidak terima, baca. Coba baca. Kau baca Jokowi. On kali kau tidak mau baca. Oi Jokowi, baca. Merusak nama orang ini, orang botol pakai nama itu lagi. Baca nih. Baca di sini nih, kau di sini nih kau ini. Coba kamu baca dari ayat 1 sampai 10. Ya, nggak usah kau perintah-perintah. Kau siapa ini? Baca ini dulu, baca. Jangan lompat-lompat data ini, baca ini. Kamu Jokowi, aduh, baca nama itu presiden dari- kita lagi dia bawa-bawa. Aku mau bilang Jokowi bodoh. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Kenapa kau pakai kata Kenapa kau pakai kata Jokowi namamu? Saya kalau aku baca di sini Jokowi bodoh, apa kata dunia? Dengar saya bicara. Kau tolol ini pakai nama-nama Jokowi padahal kau tolol. Apa kau dengar? Kau baca ini. Saya tidak mau baca. Begini cara nanti debat kau bilang. kalian. Ibu Baca cepat Kenapa harus lompat-lompat ibu? Orang SD dulu baru. Lah, saya tidak ini baca ini. Kenapa langsung ke ayat 10? Kalau saya bilang di sini Jokowi bodoh oleh karena Kristus. Saya ini kan presiden kan nama presiden kita itu. Kok ini mencoreng nama presiden Jokowi itu pintar, kok botol, kau botol bodoh, goblok. Oh goblok botol. Kau pakai bawa nama Jokowi. Kalau aku baca di sini Jokowi bodoh, apa kata orang-orang? Oh begini Islam Turunlah kau. Harusnya tadi bilang aja Mukidi atau apa ya, jokdok. Astagfirullahaladzim, banyak dosa aku gara-gara Oten.
Memang umur segitu lagi lucu-lucunya, Bun. Oke, ada Ajuar. Ajuar, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Ajuar, silakan dibuka mute ya. Intan Almera, syukran. Atau kita sama Thomas dulu. Thomas. Teman-teman yang ada di YouTube di like dong, di like. Di like. Ya, jangan lupa juga untuk di subscribe YouTube-nya Bang Zuma ya. YouTube-nya Bang Zuma hanya satu, yaitu Zulkifli M Abbas Official. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Oke. Siap Bang Ajuar. Udah. Tadi aku sama Bunda diajakin, apa suaramu kayak gitu katanya. Satu hari satu malam aku ajan 5 kali satu hari, makanya suaraku kayak gini. Apa obatnya? Makan nyenyek. Hah? Makan nyenyek. Apa itu, Bang? Ada itu yang binatang di hutan yang bunyi. Yang biasa melengket di pohon. Serius lah. Kunang-kunang. Sebesar jempol warna hijau. Serius kah? Itu ditelan itu. Iya. Bang Ajuar, Islam atau Kristen? Korim loh, Bang. Korim. Oh. Halo. Apa itu? Kita butuh Kristen dulu karena mau berdiskusi. Kayaknya Dika Kristen. Saya Kristen. Oke, Saya mau silakan Bang Dika. menanggapi Bunda Rahma. Coba buka hadis Muslim 5329. Aris Erlang, syukran. Nah, di situ Allah berdoa loh. Kalau itu banyak di Wahyu di Bibelmu itu coba didoakan. enggak. Kalau kamu mengejek Yesus yang berdoa, memang wajar Yesus berdoa karena dia kan kodrat manusia. Siapa, bro? Nah, sekarang aku tanya, Denda Diansa monitor 5329 Allah berdoa. Kepada siapa dia berdoa? Kasih Bang Juma. Mana dia berdoa? Denda Diansa monitor. Silakan Gurunda. Coba hadis Muslim Ya kau yang bawa, kau Denda yang Diansa monitor. kau yang tampilkan, masuk suruh-suruh orang. Enggak. Berarti kan enggak punya hadis itu ya? Enggak punya hadis saya. Kami enggak punya hadis. Ya udah, kau yang tampilkan lah. Coba kau tampilkan. Hadis apa tadi? Kejujuran ada enggak? Apa tadi Bang? Buhari ya? Hadis Muslim 5329. Muslim ya? Kasih dia berapa? 5329. 5329. Hadis Muslim. Apa yang dikatakan di sana? Allah berdoa. Lalu Allah berdoa. Lalu Allah berdoa. Iya kan? Di mana itu tertulis? Hadis Muslim. Iya, hadis Muslim. 5329. Ada yang bisa tampilkan enggak hadisnya yang kita coba buka? Gimana bunyinya, Bang? Gimana bunyinya? Jangan panjang bunyinya. Yang pentingnya seperti itu, lalu Allah berdoa. Di mana itu dikatakan? Enggak ada, saya dapat ini. Hadis Bukhari Muslim kan ya? Muslim 5329. Muslim. Res. Kok nggak bisa buka sih? Aku coba berubah. Lalu Allah Oke, meluncur. Ya. Buka res. Ya, tunggu, ini double. Cek 1. 5329. 5329. Tunggu ya. Alhamdulillah. Muslim 5329. Lalu Allah berdoa, kemudian surah selamat. Ada. Di mana apa katanya? Apa katanya? Coba. Lalu Allah berdoa katanya. Ini udah ketemu hadisnya, udah ketemu hadisnya. Sekarang kita ke 5329. Kita putar dulu. Ya udah 5329 ya. Di mana ya? Di alinea berapa ya? Hadisnya Panjang ini. Ini hadisnya panjang ya? Panjang. Fakultu ya Rasulullah.
atina faqala la tahzan Abu Bakar ceritakan pada innallaha ma'ana berdua fada alaihi Rasulullah sallallahu alaihi Gimana saat wasallam kamu berjalan? Aku berani kami tatamtu jangan sepi ila batnika faqala inni alimtu mendekati batu itu annakuma kana ulama dengan tanganku aku merasakan tempat untuk dipakai Nabi SAW tidur di bawah naungan batu itu lalu aku bentangkan pakaian dari bulu wali aku katakan tidurlah wahai kemudian berdoa li Rasulullah aku akan Allah mengasih istirahat Anda berdoa kepada Beliau pun tidur, Allah lalu ini aku malah pergi. berdoa kepada Allah beliau pun tidur lalu aku pergi mengawasi sekitar beliau ternyata ada seorang penggembala kambing yang datang dengan membawa kambing-kambingnya ke batu besar. Ia ingin berteduh seperti halnya kami. Aku bertanya, kamu milik siapa wahai budak? Ia menjawab, milik seseorang dari penduduk Madinah. Aku bertanya, apa ada susu di kambingmu? Ia menjawab, ya. Aku bertanya, maukah kamu memerah untukku? Ia menjawab, ya. Ia mengambil seekor kambing lalu membersihkan kantung susu dari bulu tanah. Terus dari bulu, tanah dan kotoran. Iya, Ibu Ishaq berkata, aku melihat Barok memukulkan tangannya pada tangan sebelahnya seraya membersihkan. Lalu ia memerah untukku dalam gelas yang ada sedikit susunya. Abu Bakar berkata, aku membawa wadah. Apa tuh? Ini. Dia bilang berdoa. Ini disuruh berdoa kepada Allah, bukan alim berdoa ini. 5329. Ini 5329. Kalau di situ memang dia disuruh pada uwa li fallahu lakuma an arudda ankumat Noise Bang Kores, noise. Ini berdoa kepada Allah. 5239. Wah, lu dapat ini ya, lu dapat apa? Dapat dari kawan Kristen ya? Pelintir-pelintir kawan Kristennya ya? Nggak ada di sini. Hadis Muslim 5329. Lah ini yang gua baca kita ada 53 kitabnya. berapa ini? Ini 5329 kagak ada. Di mana? Nah sekarang giliran kami yang tampilkan mana itu? Mana websitenya mana? Paling screenshot lu. Ya coba. Di situ dikatakan berdoalah kepada Allah. Iya betul. Ini mah apa ya? Kalau kayak gitu-gitu gimana kabarnya kalau misalnya gua bawa kayak gini ya, nih. Kayak gini misalnya. Kalau lu res giliran dia tampilin, kalau nggak gue injak lehermu nih. Nih. Jangan. Itu sama aja kayak begini, Bre. Lihat ya, lihat di sini nih. Nih, misalnya Beliau gua orang nggak tahu ini. Misalnya gua buka ini Alkitab edisi 1928. Nah, di sini dikatakan begini. Di Matius 20:22 sebelum diedit oleh pendeta Kristen Protestan. Naiklah Yesus ke atas keledai yang dicuri dari Betfage. Seperti biasa Yesus memasukkan jari dan kemaluannya ke lubang kemaluan keledai itu hingga mengeluarkan cairan rupa mani. Orang Israel yang melihat kelakuan Yesus pun berseru, itukah Mesias yang dijanjikan? Nah, apa bedanya? Kalau di sini anna haza amaluka pada Allahu ayyukhallisani mimma ana fi. Di situ malah dikatakan berdoalah kepada Allah untuk melepaskanku dari yang aku alami. Mana di bagian mana dikatakan Allah berdoa? Udah nangis dia itu. Bang. Enggak ada ya. Coba Anda yang buka ke kita ya. Ya coba. Karena kita ini Setelah hadis sudah mengubahnya, dilarikannya ke nomor yang lain. Coba gue gedein buat. Kamu yang buka bro. Bro, kamu sudah digedein tuh. Kamu yang buka coba. Hadis itu kan penomoran antara hadis yang satu dengan yang lain kan beda-beda kan. Contohnya coba penomoran. gini. Kamu baca coba dalilnya. Kalau di sini kan diterangkan dengan sangat jelas. Haddatsana Abu Ishaq qala sami'atul Bara' Aziba yaqulu Ja'a Abu Bakrin Siddiq. Dan di situ apa? Telah menceritakan kepada aku Salama bin Sabit, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ayan, telah menceritakan kepada kami Zuhair, dan menceritakan Abu Ishaq dan berkata, aku mendengar Al-Bara bin Azib. Coba Anda bacakan di situ. Apa yang tertuang di situ? Haddatsani Salamatu banu Sabib, haddatsanal Hasanu banu Ayan, haddatsana Suhair, dan seterusnya. Kalau di hadis yang Anda maksud itu apa? Karena kami umat Islam itu nggak bisa dibodohin dengan data-data Wikipedia atau apapun itu. Kita bantu bro, kita bantu untuk kamu paham hadis yang kamu bawa. Tapi yang jujur gitu loh. Apa hadisnya, narasinya pertamanya apa?
telah menceritakan kepadaku Salamah bin Sabib, haddatsani Salamatu bin Sabib. Coba di hadis Anda apa bunyinya? Hadis yang Anda maksud hadis itu apa? Wih, bro, mana lo? Bro, kalau Rasulullah SAW beliau bersabda, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Lalu Rasulullah Muhammad SAW mendoakan keburukan kepadanya hingga kudanya jatuh ke lumpur hingga sampai perut. Lalu ia berkata, aku tahu kalian berdua mendoakan keburukan padaku. Sekarang berdoalah kepada Allah untukku. Berdoalah kepada Allah untukku. Demi Allah, aku akan mengabulkan permintaan kalian berdua. Lalu berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Mana? Ini emang ini apa namanya? Kalau nyembah Yesus itu bikin apa ya? Suka bohong sama kitab orang lain gitu loh. Jangan nyembah Yesus. Kitabnya sendiri aja. Kitabnya tukang sendiri bohong. aja dibuat bohong-bohong semua. Apalagi kitabnya orang. bro, ayolah bro, buka bro, tanggung jawab lo. Buka di situ bro. Bro, buka di situ. Lalu berdoa kepada Allah. Nggak ada di sana. Baik original teksnya nggak ada, terjemahannya pun tak ada. Bro, buka di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam coba tunjukkan di zilliha thumma basattu alaihi kemkan thumma qultu nam ya Rasulullah wa na anfud laka ma haulaka fanam. Tak ada di sini. enggak, coba open cam. Faiza ana birai. Kau yang buka di situ. Bacakan tadi. Tadi udah dibacain. Itu gua open cam. Dari aku yang sebulan lalu tuh screenshot terjemahan dari. Oh, screenshot. Bacakan. Ensiklopedia. Websitenya apa? Websitenya apa namanya? Websitenya apa namanya? Ensiklopedia hadis itu udah diperbarui. Ensiklopedia hadis. Saya cek sekarang nggak ada lagi tuh Ensiklopedia hadis. Nggak ada lagi, hilang hadisnya. Karena digantinya nomornya, dipindahkannya ke lain. Kan biasa memang hadis kan nomornya diganti-ganti. Di Arab Saudi hadis-hadisnya kan beda-beda. Ensiklopedia hadis. Arab Saudi dengan Indonesia kan hadis Wikipedia itu. Yang ini bukan ensiklopedia hadis siapa? Lama-lama gue jadi penulis ini, gue edit aplikasinya ensiklopedia hadis. Udah diubah nomornya. Ini udah nggak ada bang, nggak ada. Yang ini maksudnya ensiklopedia hadis. Oh ini maksudnya, gue punya. Nggak ada, kita udah cari. Gue punya. Nih. Lu punya premium nggak lu? Ah ini, yang ini ya. Iya, tapi udah diubah mereka, bukan itu lagi isinya. Kok hadis enggak, tinggal diketik aja apa dibilang Allah berdoa gitu ya. Kita ketik aja nih, Allah berdoa. Kita ketik ya. Allah berdoa. Nah, gitu ya. Gini ya. Nah, ini Allah berdoa ya. Nah, gitu. Gitu. Ada 1007 hadis oleh Sultan. Tuh, masih loading. Siapa Sultan? Muslim. Aku Sultan. Nah, ini Musad Ahmad Muslim 4879 ini bukan? Coba. Kita coba klik ya. Ini Sahih nih, Muslim nih. Bahwa Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Yang ini. Iya. Oke. Bukan itu. Aduh. Oke, kita back lagi. Sini. Terjemahannya. Ini terjemahan, Bre. Ini bahasa Indonesia. Nah, ini dari Anas, dia berkata bahwa Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa itu. Nggak ada, sampai gundul nggak ada. Yang dibacakan Jumat tadi, Yang dibacakan tadi 5329 itu. Cuma terjemahannya diubah. 5329. Nah, terus di Arabnya Allah berdoa itu apa emang? Kalau di Arabnya Allah berdoa apa bahasa Arabnya? Itu apa aja, copy paste aja, masukkan ke Google.
Ya coba kita masukin ke Google. Udah nyuruh-nyuruh. Ini orang ini padahal ini yang berak ini iman lu, tapi gua yang nyebokin di sini. 5329. Nah, terus bahasa Arabnya apa Allah berdoa itu? Bahasa Arabnya apa Allah berdoa? Nih 5329 udah nih. Nih 5329. Fallahu lakuma an arudda ankuma. Di situ maka berdoa kepada Allah. Itu artinya nih 5329 kayak gitu. Gini ya. Ensiklopedia hadis ini pun kalau Fada'ullahu ayyukhallisani mimma ana fihi walaka alai. Nih. Fada'u. Tapi isinya kan beda tadi yang dibacakan tadi. Udah mending gini lah. Ini bacain aja deh. Matius 20:22 mending ini aja baca deh. Naiklah Yesus ke atas keledai yang dicuri dari Betfage. Seperti biasa, Yesus memasukkan jari dan kemaluannya ke lubang kemaluan keledai. Itu hingga mengeluarkan ini kayaknya udah dirubah nih. Karena kalau dulu sebelum diedit oleh pendeta Kristen Protestan, ini kayaknya udah harusnya ada ini. Mana sekarang? Kayaknya udah dirubah deh. Ya. Islam nggak bisa dibodohi, Bang. Islam nggak bisa. Kalian nggak bisa bodohi kami. Upaya untuk memelintir hadis, upaya untuk memelintir Al-Quran itu sudah di pendahulu kalian itu sudah pernah lakukan, tapi tak berhasil. Gak bisa. Karena yang menjaga Islam itu Allah, pencipta langit dan bumi. Pengelit hadis juga udah pada bersyahadat, Bang Juma. Iya. Betul. Nah ini kenapa kok udah nggak ada sekarang? Kenapa sekarang di terjemahannya udah nggak ada gitu? Ini yang soal Yesus naiklah Yesus ke atas keledai yang dicuri ini. Ini kayaknya sama kayak hadis deh, udah berubah nomornya kayaknya. Matius 20 nomor 22 ya? Iya, tuh Bang Andi aja sampai tahu loh, tuh. Matius 20:22. Terjemahan ini berubah kayaknya tuh. Sama kayak tadi yang lu bilang Allah berdoa udah berubah juga, sama nih kayaknya nih. Kok bisa hilang ini? Ini dia pikir Allah berdoa ini. Semoga doa dan damai sejahtera Allah besertanya. Mungkin ini. Itu masalah. Udah terdiam dia. Dah, siksa. Dia itu berusaha mencari remis karena Yesus berdoa. Nah, dia editlah sendiri di sana. Dia edit terus di screenshot kemana-mana beredar. Datanglah orang sidikan si kopior ini, otaknya setengah babi gitu, percayalah. Edit-editan dipakai masuk kemari. 1928 itu bahasa Indonesia belum disempurnakan, masih pakai kata misalnya Jakarta. Ada hadis baru lagi. Jadi 1928 itu yang kamu tunjukkan itu pakai bahasa Indonesia yang disempurnakan. Sejak kapan bahasa Indonesia yang disempurnakan? 1928 ada. Coba tampilin lagi Res, 1928. Aduh. Indonesia 1928 itu masih pakai bahasa yang belum disempurnakan. Misalnya Jakarta, pakai D dia Jakarta. Ini ada Alkitabku pakai bahasa Indonesia yang belum disempurnakan. Terus ini kenapa 1928 tapi bahasanya ejaan lama terjemah Yohanes 13:13 ejaan lama itu katanya terjemahan 1928 tapi pakai bahasa Indonesia. Ejaan lama Yohanes 13:13 itu tertulis di situ pertamanya dulu ya. Kamu memanggil aku guru dan tuan ya. Kenapa di zaman sekarang berubah menjadi Tuhan? Kenapa berubah menjadi Tuhan itu coba? Kenapa bisa berubah? Dari Tuhan menjadi Tuhan, kenapa berubah begitu? Sarap kayak ini Bang Di. Enggak kalian atas penipuan kayak tadi terjemahan 1928 ya kau yang tampilkan penipuan itu milik internal kalian yang disempurna itu punyamu itu kita nggak tahu menahu siapa yang bikin
Kelihatan Kita nih nggak tahu. punya kalian. Aku udah baca itu 15 tahun lalu. Aku Ya udah mana baca. datamu? Mana Tahu datamu? aja aku karena bahasanya di datamu. situ masih Datamu pakai mana? bahasa Datamu yang mana? disempurnakan. Datamu mana? Saya hitung sampai 10 ya. Kalau kamu nggak punya data, dulu. saya tendang Cek kau ke dulu. kandang kuda. Cek dulu. 1, Kapan Indonesia 2, menyempurnakan ejaannya? 3, 4. Kalau yang ditayangkan 5, tadi 6, itu belum disempurna, 7, 8, 9, 10. Gak ada datanya, jadi tendang aja ke kandang babi. Gak punya data. Lucu tadi dia bawa hadis katanya. Tapi dia tidak dapat hadisnya di mana. Mestinya kalau menuduh itu, ini data saya bawa nih. Nih baca lihat gitu. Kita yang disuruh setelah ditemukan gak ada yang dia dituduhkan, katanya dia udah lupa. Dasar pemakan bangke. Baru bangun gue nih, seger gue nih. Kenapa ya orang-orang suka ngedit-ngedit ya? Ini saudara Thomas. Thomas, selamat pagi Indonesia. Alhamdulillah. Thomas, selamat pagi Indonesia, Thomas. Wih, Pak Thomas, ada HP masuk. Kacamatanya minus berapa Pak Thomas? Atau plus? Kencing lancar Pak Thomas. Pak Bayu Aji, selamat sore. Pak Bayu. Pak Bayu. Ya, kenapa Pak Bayu? Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, Bang Andi, semuanya yang di atas. Iya, ya. Gimana kabar Pak Bayu? Kencing lancar? Yang nggak kencing lancar tuh Oten. Oh ya, sama silakan, otaknya Pak. sama. Otak sama kencing nggak lancar. Alhamdulillah nih Bang Juma, Bang Andi udah ada setengah bulan lebih nih nggak bisa naik, mungkin karena keadaan Komal penuh terus, cuma nggak apa-apa lah. Ini setengah bulan ini dikit boleh Bang Juma, Bang Andi, Gurunda. Iya, silakan. Sedikit aja nih. Saya mau marah sama Oten ini. Mau marah sama Oten. Saya mau marah sama Oten yang turun tadi. Kamu on cam Oten ini ya. Marcel, kenapa tar dulu ya. Marcel punya adat dikit napa? Orang lagi ngomong Oten ini. habisnya, gitu loh. Kamu punya adat nggak? Ya, kamu yang nggak punya adat loh ini. Masya Allah. Orang lagi ngomong loh, kamu ngomong juga. Atau menyatakan benar? Ini apa sih? Masya Allah. Kok bisa begini? Agama kasih kok kayak gini. Ini kok malah muslim ngomong aja nggak boleh. Bagaimana kalau dia yang mayoritas ya? Apalagi tempatnya bom ke sana ya. Bergaung-gaung semua, merong-raung, kasih tulang juga. Ya, mana yang diturunin? Nggak mau diam. Ya terusin Bang, kalau menyanyi dia. Udah cuekin Bang, terusin Bang. Pak Bayu apa ini? Iya. Saya mau marah sama Oten yang tadi Bang Andi yang turun. Dia huruf hijaiyah aja nggak pecus, sok-sok ngeritik hadis ya. Suruh nampilkan nggak mau. Inilah kurang ajarnya Oten ini. Sudah pemakan babi, sudah nggak sunat, kurang ajar pula ini. Di mana-mana ini, di mana-mana Komal Bang Andi. Saya kan ketika saya nggak ada di bawah di sahabat Bang Juma kan, saya juga kan nonton di live teman-teman itu kan. Kata-kata seperti ini, memang goblok si Oten ini. Alhamdulillah Indonesia ada debater kayak Bang Andi, Bang Juma dan teman-teman ya, yang ilmunya nggak diragukan sehingga bisa mengcounter mulut si congor-congor kayak gini ini. Saya rasa yang marah bukan saya sendiri, bukan saya sedikit mewakili lah teman-teman yang di bawah gitu loh. Baca huruf hijaiyah aja nggak pecus, sok-sokan ngeritik hadis, suruh nampilin nggak bisa. Kurang ajar betul Oten ini nih, nggak tahu diri nih. Sudah minoritas,
Sok-sokan pula ini. Gitu aja Bang Andi, sedikit waktu menyita diskusi sesama Oten, cuma ya gitulah Bang Cuma ya, hanya kesal sedikit aja lah. Ya gak apa-apa kan Bang Andi, dikit-dikit naik kesal kayak gini kan, karena kita juga nyimak di bawah sih masalahnya. Enggak apa-apa. Itu ya Bang Cuma ya, minta maaf ini sudah mengganggu tuh ya. Oke host, sahabat Bang Cuma, jangan saya naik langsung turunin ya. Jangan naik turunin. Saya kadang-kadang mau naik itu terlalu malu Bang Cuma. Padahal saya naik itu nunggu lama dulu, paling setengah 1, kadang-kadang jam 2, kadang-kadang setengah 3 itu. Dulu Tapi ini Pak, gitu. dulu Pak Bayu ini kalau kita habis debat di Zoom, dia yang bersihin ruangan loh. Ojo godo lah Bang Adi. Soal ganti nama, ganti akun terus. Nah kemarin supaya saya bisa naik ya ganti macam-macam akun, ganti muka kotak dan macam-macam. Ini enggak Bang Cuma, pakai akun ini aja lah. Mau dinaikin sama sahabat Bang Cuma ya bodoh, gak dinaikin ya bodoh amat lah. Kalau tega nggak mau dinaikin ya sampai kiamat nggak apa-apa lah. Kalau nggak mau dinaikin. Kita aja pagi dilanjut sama Oten. Yang penting saya sudah tercapai, sudah maki-maki sama Oten yang nggak punya otak itu ya. Kurang ajar betul ini. Enggak semua Oten begitu, yang tadi aja. Yang tadi Bang, yang turun tadi. Yang tadi. Tokopedia. Aku mau nanya sama Bang Juma, boleh? Bang Juma, terima kasih. Terima kasih Bang Bayu. Bang Juma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut lagi Ajuar. Antar dulu Ajuar, sabar dulu. Ya, dari sekte mana? Ajuar dari mana, sekte mana? Mau nanya sama Bang Juma. Iya, sekte apa? Sekte apa? Apa itu? Sekte. Enak aja lu naik open camp. Najis gue lihat di mukamu. Gak usah open cam Mas, mukamu kayak sendal. Naik aja tapi gak usah buka kamera. Sosok akrab naik di sini lu. Bang Juma. Ya. Ajuar anda ditanya dari mana Bang, agama apa? Mau tanya sama Bang Juma loh. Iya ditanya agama apa dulu Anda? Islam. Ya ngomong dari tadi, ucapkan salam dong. Gimana sih lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kenapa lu Islam warahmatullahi bengkok-bengkok gitu lidah? wabarakatuh. Islam. Lanjut. Lanjut Bang, lanjut. Ya. Mau tanya. Apa Bang? Bang Juma marah. Enggak, mana ada aku pernah marah. Betul. Serius. Takut marah. Enggak. Enggak marah kalau masa aku marah, orang bertanya marah. Coba tadi itu yang naik itu siapa? Oten itu ya? Udah tadi itu yang nggak punya adat. Bukan. Yang menaik. Iya sudah naikkan coba. Nggak usah buka kamera Bang. Ya, Bang Marcel nggak usah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, salam. Iya. Salam sejahtera untuk kita semua. Iya. Iya. Apa kamu mau tanya ke saya? Bush. Dari agama mana ini? Saya Katolik. Oh, Katolik. Mau ditanya? Iya, boleh. Oh, serius? Serius? Kamu bilang di situ Yesus orang benar, tanda tanya atau tanda seru? Sini saya tanya sekali aja. Oke, silakan Bang. Di situ kamu satu doang saya. Yesus Ya orang udah cukup benar, Bang, cukup. tanda seru atau Dengarkan tanda pertanyaannya. Cukup, dengarkan pertanyaannya. Katanya mau ditanya. Kok diam? Loh, katanya masa bertanya diam? Kok diam? Masa bertanya diam? Kamu tuh kasih tahu kebenaran tidak sesuai dengan keadaanmu. Lo katanya mau ditanya Bang. Oh, kenapa? Kok stres? Kok stres? Kalau stres jangan minum kal panas. Kal panas oles. Katanya mau ditanya. Orang yang penuh kasih seperti Jokowi, kalian menghina Jokowi. Kalian punya otak nggak? Siapa yang menghina Jokowi sih?
Tadi ada Kenapa, Kristen. Tante? Kenapa? Tadi ada Kristen di sini naik pakai nama Jokowi. Kalian sok pintar. Terus ada katanya mau dikasih. Mau diskusi nggak dengan kita? Ya, mau diskusi nggak? Mau diskusi nggak? Ukti Mulyana, syukran. Oke, baik. Temanya apa? Sesuai temamu. Ya, oke, baik. Menurut Tuhan, boleh tidak menurut Tuhan di dalam perjanjian lama, boleh tidak orang benar itu dibunuh? Boleh. Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Tunjukkan. Saya Katolik. Loh, saya tidak tanya Anda siapa, Anda Katolik, kalonjing, saya tidak tanya. Saya tanya, ada nggak di dalam perjanjian lama Tuhan memerintahkan membunuh orang yang benar? Kena kau di sini. Nggak usah buka kamera. Buka maskermu. Nggak usah buka kamera, nanti kau jatuh cinta sama kakiku, nggak usah. Buka maskermu. Nanti kau jatuh cinta sama kakiku, nggak usah. Buka topik ini, udah masuk topik ini. Kenapa saya hitung sampai mau buka masker? Kenapa? Saya hitung sampai 10. Saya hitung sampai 10 mau topik atau tidak? Ya, 1. Kenapa bisa buka kaki? Kenapa? Kenapa harus? Kenapa bisa harus buka kaki? Kenapa? Saya hitung sampai 10. Kamu mau diskusi atau tidak? Turun. Saya hitung sampai 10. Dulu, Bang Andi. Enggak lah, enggak. Jangan dulu, Bang Andi. Kamu mau buka kamu mau ini mau diskusi? Iya, mau. Iya, udah jangan emosi ya, santai. Bunda Ramai diam dulu. Bunda biar baju menghadapi sendiri. Taruh biar. Biar cara omong orang santai, santai. Ya, jangan bawa suku, nggak usah bawa suku. Kamu kenapa nggak bawa suku, takut ketahuan? Enggak, gini. Coba kamu tunjukkan kepada saya dalilnya. Masih COVID. Enggak usah kamu urusin tuh masalah pribadi, ngapain? Oh, pribadi? Debat agama aja. Ya ngapain kau urusin saya pakai masker? Agama bukan untuk diperdebat. Lalu kamu naik ke sini untuk apa? Saya mau besarin mukanya, host. Nah, udah diturunin, nggak ada gunanya mancing emosi dia. Tutup aja kamera, Manjam. Kita hadapi siapa ini, Ardiansa? Aduh. Oke. Jago dia. Ya nggak apa-apa, Bang Andi. Kita permalukan dia, mumpung ditonton banyak orang, 4.000. Tapi dia nggak mau diskusi pakai data, cuma nantangin doang, berantem. Itu dia salahnya kalau mau cuma berantem. Dari sini nggak bisa Marcel, biarin Mandi. Tante Marcel, saya kan minta dalil. Apakah Tuhan membolehkan membunuh orang yang benar? Boleh, saudara mengatakan dalilnya mana? Kalau dalilnya dia mana? Sesuai dengan kasih. Kalau dia tidak melayani dengan kasih, kalau dia tidak berbagi dengan kasih. Saya minta dalil di perjanjian lama. Kamu nggak sopan. Kamu tuan rumah kok tidak open camp? Kamu tahu dalilnya di perjanjian lama mana? Dalilnya di perjanjian lama. Tuan rumah kalau mau terima tamu di mana-mana selalu kita tidak berharap Anda buka kamera. Kami jijik lihat mukanya. Laki-laki tapi mukanya kayak kayak suara perempuan. Kami jijik. Iya. Jadi kamu tunjukkan dalilnya di kitab perjanjian lamamu. Tuhan memerintahkan membunuh orang yang benar. Silakan, kita minta dalil. Saya buka perjanjian lama. Atas dasar apa kamu suruh saya? Atas dasar apa kamu suruh saya? Katanya mau diskusi. Katanya mau diskusi. Saya dengan Zuma, yang lain diam. Yang lain masih di bawah Ya, standar. saya minta dalilnya di perjanjian lama, kitab Spanyol, kitab yang kalian curi dari agama Yahudi itu. Ada nggak di dalamnya tertulis perintah membunuh orang yang benar? Ada nggak?
intensinya apa? Oh sabar ya, ada yang minta intensinya apa, jadi saya mau kasih dulu, kami mau saling mendoakan soalnya. Mama Jangan lupa bawa tisu. Ya, tisunya dikasih parfum. Merek parfumnya itu Caplang. Saya tanya samamu, mana dalilnya di perjanjian lama Tuhan memerintahkan membunuh orang yang benar? Dalilnya mana? Kenapa kameraku dimatiin terus? Kami jijik lihat mukamu kami jijik lihat mukamu, hidungmu berotot. Kamu tunjukkan aja, nggak usah buka kamera apa. Mual nanti kita. Tutup aja kameranya. Turunin mual aja nanti gitu, kita. Screenshot nanti saya bikin VT. Dede, lalena tante. Lalena deh. Nah suruh mati buka kamera juga. Mungkin share. Tidak level tadi, beda kelas coy. Lebak ngandre apa jemai di kota provinsi bos. Lebak ngandre apa jemai anak kan? Kau tunjukkan saja itu, kau punya data deh. Mana datamu di perjanjian lama? Ada Tuhan itu minta supaya mempersembahkan orang benar di atas tiang salib. Adakah? Kita orang takut. Kalau sampai Tuhan minta orang benar untuk disalib, matinya semua kita ini orang benar. Ayo, mana tunjukkan dalilnya? Ada enggak? Saya nyanyi lagu buat kamu aja ya. Mama. Enggak, aku masih SMA om, belum bisa, belum mengerti. Maaf ya. Tante Marcel lagi nangis, ngapain di mute? Kau mau apa kesini, Iya ampun. Bang Andi sudah benar tadi. Bang Andi sudah benar tadi. Jangan-jangan ada pengalaman pribadi dengan Bang Andi. Masih diturunkan. Tiba-tiba datang om. Assalamualaikum om. Waalaikumsalam. Siapa? Soalnya om. Kenapa kau? Kenapa datang sini? Om, aku telat om, udah 3 bulan. Udah 3 bulan itu. Cek ternyata apa? Dia habis kena diare, habis itu dia minum apa tuh? Obat diare itu apa? Calpanax. Bukan. Obat diare apa? Entro Stop bukan? Iya. Entro stop dia minum satu toples. Membeku nya 3 bulan udah pernah pulang minta keberatan. Aku udah 3 bulan om, kenapa nggak melahirkan? ada parah. Dia bilang gini, aduh gang, mes kak, haid kak, ternyata tacidi. Aduh parah, udah geli. Katanya tadi mau diskusi baik-baik, udah dikasih topik, tapi nggak tahu juga, nggak mau diskusi. Mana sih? Aduh, sampai ke Makassar bau keteknya itu orang tadi, gila men. Kita di sini takut berantem bro, takut kita berantem. Mencret kina bilang haid ki. Orang biasanya itu diminta buka kamera, nggak mau, ini dia datang pamer mukanya. Alamak. Berarti tebar pesona sama Bang Handi. Ternyata dia mau naik di sini menyumbang lagu. Potong bebek tante dikuali. Tante minta dansa 4 kali. Lucu banget di. Aduh. Ganda campuran parakang bede. Bang Umar Husain bilang, masa balas ya.
Silakan pesan khusus, selamat pagi. Kita mau diskusi. Halo, shalom. Ya, silakan Bang, apa yang mau disampaikan? Ini gini, mau bertanya aja sih kenapa orang Islam manggil ke Kristus itu bilangnya kafir. Jadi, Mau dari Bible atau dari Al-Quran? Al-Quran aja deh. Al-Quran. Jadi kafir itu artinya menutup diri dari ajaran atau firman Allah dan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir itu artinya menutup atau tertutup. Jadi saudara-saudara Kristen ketika datang kemudian ajaran Islam kepada Anda, di mana ajaran Islam itu diperuntukkan untuk Anda menolak ajaran itu. Anda menerima ajaran dari Roma yang notabene dikatakan ajaran Yesus katanya. Tapi Yesus mengaku diutus hanya untuk Israel. Saudara bukan Israel. Sedangkan Islam datang untuk seluruh manusia, berarti untuk Anda juga, tapi Anda tolak. Maka dikatakanlah kalian itu adalah orang-orang kafir, orang yang menutup diri gitu. Gitu, Bang. Iya. Artinya terjemahannya bagus, makna dari kafir itu bagus. Orang yang menutup diri dari ajaran Islam itu kafir. Nah, kata kafir ini menjadi jelek kemudian setelah Bible mengambil kata kafir dan ditempatkan pada bukan tempat yang seharusnya. Kata raka yang artinya tulul, artinya bodoh, itu diterjemahkan dengan kata kafir. Gitu, sehingga kata kafir ini menjadi jelek. Ada lagi di dalam Yohanes 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Nah, itu juga dari terjemahan yang ada di kitab saudara. Jadi sebenarnya Islam itu Al-Quran itu menjelaskan dengan kata kafir itu ya nggak ada masalah sebenarnya. Orang yang menutup diri terhadap ajaran Islam disebut kafir. Kafir itu menutup diri terhadap ajaran Islam, kan tidak mengandung makna yang buruk. Nanti buruk setelah kata kafir dicomot oleh lai, jadi jelek artinya kafir itu. Gitu, Bang. Ya soalnya kan banyak yang bilang kayak gitu. Kristen kafir bilangnya kayak gitu terus kan. Makanya saya pengen tahu arti dari kafir itu apa. Kafir itu tadi Kristen menutup diri dari ajaran Islam, itu kafir. Maknanya kemudian menjadi buruk setelah ada di Bible kata kafir, menjadi sesuatu yang jadi jelek dikarenakan karena lai. Gitu, Bang. Udah paham, Bang? Udah. Ada lagi pertanyaan, Bang? Paling itu aja sih, pengen tahu aja gitu. Kalau himbauan kami sih dari sekte mana kalau boleh tahu? Ya, sekte mana, Bang? Lanjut. Sekte mana ditanya, Bang Juma, sekte mana? Agama mana, Bang? Protestan. Oh, Protestan. Protestan ini satu sekte yang protes terhadap Kristen yang lebih dulu, seniornya. Berarti ada yang salah dengan Kristen yang lebih senior sehingga muncul sekte baru. Iya, tapi saya juga sih agama saya ini maksudnya gak terlalu mendalami juga sih, Bang. Dulu Banyuma, tanya dulu sebelum kamu tadi diterangkan Banyuma arti kafir itu, apakah kamu sudah ada pengertian kafir sebelumnya yang kau ketahui, Bro? Kenapa? Soalnya gak sebelum tadi dijelaskan arti kafir dari Banyuma, apakah ada pendapat sebelumnya arti kafir menurut Anda gitu? Iya, kalau pendapat saya sih bilang itu kayak jelek gitu. Oh, jadi kafir itu konotasinya jelek begitu ya? Iya. Tapi sudah diterangin sama Banyuma bagaimana? Puas?
Ya paham sih. Oke. Oke. Lanjut ke Protestan Banyumak, silakan. Iya. Kalau misalnya saudara mengatakan tidak terlalu mendalami, kalau di dalam Al-Quran ini kan terkait dengan orang-orang kafir, misalnya dikatakan di dalam innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang yang menutup diri terhadap ajaran Islam itu, kata Allah, akan dimasukkan ke dalam api neraka. Tapi itu klaim dari Quran, kan gitu. Nah, yang bermasalah itu ketika kita masuk ke dalam surah Al-Ahqaf ayat 6. Di situ diterangkan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila nanti di hari kiamat dikumpulkan manusia, maka sesembahan atau oknum yang disembah oleh orang-orang kafir itu akan menjadi musuh bagi orang-orang kafir itu sendiri, akan menjadi musuh terhadap mereka. Orang yang disembah, sembahan mereka ini akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap dirinya. Itu menurut Al-Quran. Ya, itu lagi-lagi klaim Al-Quran. Ini noise-nya di mana ya? Itu klaim dari Quran. Tetapi yang jadi perhatian saya, ketika di dalam Bible ternyata apa yang diterangkan Al-Quran itu menjadi betul. Di Bible juga dinyatakan hal yang sama. Artinya saya ingin membuktikan Yesus itu menurut kami kan bukan Tuhan tuh, bukan Tuhan. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan nanti di akhir zaman, di hari kebangkitan, di hari kiamat, yang mereka sembah, orang kafir sembah itu akan menolak dan menjadi musuh bagi orang Kristen, bagi orang yang menyembahnya. Nah, saya menemukan Kristen menyembah Yesus. Saya ingin membuktikan data Al-Quran, apakah betul selain Allah itu bukan Tuhan. Dan saya ingin membuktikan bahwa sembahan yang bukan Tuhan yang disembah oleh orang-orang di luar Islam itu akan memusuhi yang menyembahnya. Begitu saya pelajari Bible, ternyata betul juga ada. Yesus memusuhi orang Kristen. Yesus mengusir orang Kristen. Yesus kemudian mengingkari pemujaan-pemujaan orang Kristen terhadap dirinya. Itu tertulis di mana? Di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Bagaimana Yesus menolak Kristen, bagaimana Yesus menolak pemujaan-pemujaan orang Kristen. Seperti itu. Jadi ini begitu saya temukan data itu, saya semakin mantap di Islam. Ternyata apa yang diterangkan Al-Quran 1400 tahun silam, bahwa yang disembah di luar Islam akan memusuhi yang menyembahnya. Nah, Yesus adalah yang disembah, dan ternyata di Bible Yesus memusuhi yang menyembahnya, yaitu Kristen. Apa buktinya? Tertulis begini. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Kepada mereka ini maksudnya orang yang memanggil aku Tuhan, orang yang bernubuat pakai namaku, orang yang mengusir setan pakai namaku, orang mukjizat pakai namaku. Pada waktu itulah aku akan mengusir mereka dan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Nah, itu dia. Bagaimana tanggapan saudara setelah mendengarkan itu, bahwa Yesus mengusir orang-orang Kristen? Buka mic-nya, bro. Bro, buka mic-nya, bro. Suaranya enggak? Ya, udah, silakan. Kenapa bang barusan bang? Iya, bagaimana tanggapan saudara terkait dengan bacaan Quran yang barusan yang saya bacakan kepada saudara? Di situ Allah mengatakan wa iza husyiran nas kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim bang, bisa kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan, gimana? Ngomongnya jangan bahasa Arab, bisa nggak? Saya nggak ngerti soalnya. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat,
sembahan mereka itu menjadi musuh bagi mereka, dan sembahan yang mereka sembah mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadapnya. Ini di dalam Al-Quran. Begitu saya ingin membuktikan kebenarannya, saya tengok orang Kristen menyembah Yesus. Saya carilah data di Bible, apa betul Yesus ini mengusir orang yang menuhankan dirinya. Ternyata betul. Di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, Yesus mengusir dan mengatakan penjahat kepada orang yang menuhankan dirinya. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian, kata Yesus. Jadi orang Kristen ini diusir oleh Yesus. Itu yang tertuang di dalam kitab saudara. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sikap saudara setelah menemukan data itu bahwa ternyata Kristen diusir oleh Yesus? Kalau itu saya nggak percaya sih bang. Nggak percaya apanya? Ya Yesus mengusir apa? Kristen. Orang Kristen. Tapi dalilnya ada di Matius 7. Boleh lihat? Silakan. Ada yang bisa buka kamera? Nih, siap. Matius 7. Ini kalau diusir nih bang, silakan Guru. Baca dari 22, Bunda Rahma. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini Oten yang berseru kan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini tinta merah semua ini pernyataan Yesus ya. Jadi kalian tuh diusir. Enyahlah. Bahkan ini ibadah, ini diusir. iya. Bahkan ibadah kalian itu diingkari oleh Yesus. Padahal ibadah kalian itu sampai pada level mengusir setan. Itu iman yang sudah terlalu tinggi tuh. Ketaatan kalian itu sudah melampaui batas kemanusiaan, karena Anda bisa bermujizat, bisa mengusir setan. Tapi ternyata itu adalah ibadah-ibadah pemujaan-pemujaan yang kemudian diingkari oleh Yesus. Aku tidak mengenal kalian. Aku tidak mengenal kalian. Aku tidak pernah mengenal. Enyahlah daripadaku. Kalian ini semua pembuat kejahatan. Coba. Anda capek beribadah, menyembah kepada Dia, ternyata diusir. Dan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Bagaimana Anda menyikapi itu? Ternyata Al-Quran betul bahwa yang mereka sembah akan mengingkari sembahan mereka, penyembah mereka. Gimana tuh? Terus kalau Yesus bukan Tuhan, itu terus yang disalib siapa? Orang fasik, orang yang terkutuk. Kan jelas di situ dikatakan, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Nah sekarang yang terkutuk ini Yesus atau Yudas, kan gitu. Nabi Isa atau Yesus, atau Nabi Isa atau Yudas, atau Yesus atau Yudas yang tersalib, yang terkutuk. Kalau dikatakan Yesus, apa sebabnya Yesus terkutuk? Sedangkan di dalam kitab yang ada, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Nah sekarang siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Kan Yudasnya yang makan suap. Berarti yang terkutuk Yudas. Berarti yang mati di atas tiang salib adalah Yudas. Karena tidak ada alasan yang bisa dijadikan acuan untuk Yesus yang disalib. Dalam hal ini Nabi Isa nggak bisa kemudian. Kan yang terkutuk ini adalah orang yang makan suap.
Nah, yang terbukti makan sup siapa? Yudas kan? Kan gitu bang. Sehingga orang yang menganggap yang mati di atas tiang salib ini adalah Yesus yang mati untuk dosa-dosa mereka, mereka memanggil Yesus Tuhan dan seterusnya, Yesus Tuhan dan seterusnya, Yesus, Yesus Tuhan, Tuhan dan seterusnya. Ternyata Yesus di akhir nanti mengusir orang-orang ini, karena yang selama ini mereka sembah itu Yudas. Begitu di akhir zaman orang dikumpulkan semua, muncul Yesus, muncul Nabi Isa, mereka berbondong-bondong ke Nabi Isa. Kemudian Tuhan, Tuhan. Nabi Isa kaget, tuh kalian siapa? Kalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu bukti. Tapi kalau setahu saya sih karena Nabi Isa kan beda dong sama Yesus. Enggak beda sebenarnya. Yang membedakan itu justru karena munculnya Kristen. Kalau antara Islam dan Yahudi aja itu kemudian tidak ada pertentangan kecuali misi kedatangannya sebagai Al-Masih. Karena yang datang kepada Bani Israel ini adalah sosok Nabi yang lahir tanpa ayah. Kami menyebutnya Isa Al-Masih. Orang Yahudi menyebutnya Iso Masiha, Masaha. Orang Kristen entah dari mana tiba-tiba muncul Yesus Kristus. Entah dari mana dia datang menggunakan nama itu, entah ambil dari mana. Karena Tuhan mengutus sosok Nabi Rasul kepada Bani Israel. Di sana ada serigala yang memalingkan ajarannya. Al-Quran datang, Islam datang meluruskan akan ajaran yang dipalingkan oleh serigala tadi. Sehingga korban dari serigala ini, nabi-nabi palsu ini, itu diusir semua. Diusir. Karena mereka melakukan penyembahan terhadap sosok yang disebut Yesus. Di akhir zaman Yesus itu gak ada. Di akhir zaman nanti itu yang ada adalah Nabi Isa. Begitu Nabi Isa datang, orang-orang yang menyembah Yesus datang ke Nabi Isa, memanggil Nabi Isa Tuhan. Tapi ternyata Isa mengatakan, enyahlah daripada aku, kalian pembuat kejahatan, aku tak mengenal kamu. Dalil itu ada bung di kitab saudara. Di Al-Quran juga ada. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni. Itu jelas itu. Apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu, menjadikan dirimu Tuhan sembahan selain daripada aku, wahai Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma la yasali bihaq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan apa yang bukan hakku untuk aku ajarkan, aku katakan. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku. Apa yang aku katakan adalah apa yang menjadi hakku untuk aku katakan, aku sampaikan. Seirama dengan Al-Quran. Jadi kalau saya jadi saudara menemukan data begitu di dalam kitab suci saya, saya segera tinggalkan. Karena diusir. Di situ dikatakan diusir. Enyahlah daripadaku, engkau pembuat kejahatan, aku tak pernah mengenal kalian. Wih, malu kali lah. Datang-datang kita bersusah-susah berpuluh tahun sampai meninggal menyembah dia. Begitu di hari kemudian ternyata kita diingkari. Wah, sakit hati kita, kecewa, sedih. Habis itu kita mau kemana minta tolongnya? Ke Yesus, Yesus sudah menolak. Lalu mau kemana? Mau ke Islam, mau ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah diakui sebagai Nabi. Lalu mau kemana? Nabi Musa juga tidak pernah kalian ikutin ajarannya. Ya, kecuali Paulus. Tapi mau kemana? Paulus sudah di neraka lebih duluan. Karena dialah nabi palsu yang dikatakan oleh Yesus. Jadi mau kemana? Minta tolong sama siapa?
Kalau di Al-Quran kan jelas dikatakan Nabi Isa-nya itu ketika dikatakan oleh Al-Quran bahwa dia datang kemudian hanya untuk Bani Israel. Dia menyeru kepada Bani Israel. Nabi Musa pun demikian. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Ini Nabi Musa yang mengatakan, dan itu seirama dengan kitab yang ada di tangan saudara, bahwa beliau Nabi Musa mengatakan dirinya diutus kepada Bani Israel. Falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tapi mereka Bani Israel berpaling kepada Nabi Musa, berpaling dari ajaran Nabi Musa. Mereka kemudian menganggap bahwa apa yang datang dari Nabi Musa ini hanya mainan. Mereka hanya anggap itu adalah senda gurau. Sampai Nabi Musa berkata, wahai kaumku, mengapa kau menyakiti aku padahal kalian tahu aku ini adalah rasul untuk kalian? Kenapa kau sering menyakiti aku? Kata Nabi Musa. Begitu juga Nabi Isa ketika datang. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang diwahyukan sebelumku, yaitu Torah, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yaitu Muhammad. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran birasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Datang setelahku, roh kebenaran datang setelahku, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Nabi yang membawa kebenaran itu tidak akan datang. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Inni rasulullahi ilaikum ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah rasul untuk kalian. Tidak ada ucapan Yesus, aku rasul, aku diutus untuk seluruh manusia. Tidak ada. Tidak ada. Kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran, Allah memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Itu kata Allah. Itu kata Allah. Begitu juga pernyataan kemudian Yesus akan datangnya roh kebenaran yang mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Sama. Lalu ketika kemudian didatangkan Islam, banyak orang yang menolak, banyak orang yang tidak mau. Maka Allah mengatakan, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia diajak kepada ajaran agama Islam? Siapakah mereka yang zalim? Ya orang-orang Kristen ini. Karena sudah sampai kepada mereka ajaran Islam,
tapi mereka menolak, maka mereka disebut zalim. Zalim artinya apa? Menganiaya diri mereka sendiri. Sudah tahu diusir oleh Yesus di dalam kitabnya sendiri, tapi tetap aja masuk di dalam imannya, tetap aja mempertahankan imannya seperti itu. Zalim. Seperti itu, saudara, pesan khusus. Jadi kami umat Islam hanya mengingatkan saja. Silakan. Tapi gini bang, ada nggak dalilnya Tuhan abang itu? Ada nggak? Dalilnya gimana? Ya Tuhan Muslim. Dalil Ya, seperti Al-Quran. apa? Ya maksudnya bahwa itu Tuhan gitu. Ada nggak? Ada. Al-Quran surah Taha ayat 14, ketika kemudian Nabi Musa alaihissalam datang kepada beliau, bermunajat kepada beliau. Jadi saya bacakan dalilnya gini. Dalam surah Taha ayat 14. Isra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin an au ajidu 'alan nari huda. Ketika Nabi Musa kemudian melihat api, lalu Nabi Musa berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Semoga aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Lalu falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika kemudian Musa mendatangi tempat api itu, dia lalu diseru, "Wahai Musa, ini sungguh ana rabbuka, aku adalah Tuhanmu, fakhla'na alaika, maka lepaskanlah kedua terompahmu, innaka bilwadil muqaddasi tuwa, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu Tua. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha, dan aku telah memilih engkau wahai Nabi Musa, maka dengarlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sungguh wahai Nabi Musa, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Ini pernyataan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Itu pernyataannya. Silakan. Masih ada bang? Kok saya jadi merinding ini ya bang? Ya, artinya Anda melepaskan doktrin dan dogma yang selama ini mencengkeram saudara saya ini terhadap keyakinan saudara. Maafkan saya karena Islam itu memang datang untuk menyelamatkan seluruh manusia yang mau diselamatkan, yang mau menyelamatkan dirinya. Makanya Al-Quran itu tadi kepada ahli kitab pun Allah menyeru, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin. Wahai orang Yahudi,
wahai orang Nasrani, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kandungan kitab yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu wahai ahli kitab, wahai orang Nasrani, wahai orang Yahudi, cahaya dari Allah dan Al-Quran sebagai kitab yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itulah kemudian Allah pencipta langit dan bumi memberi petunjuk kepada manusia yang menginginkan mengikuti keridaannya menuju kepada jalan keselamatan dengan Al-Quran. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan dengan Al-Quran itu manusia kepada jalan yang lurus. Yesus berpesan, apabila Nabi kebenaran itu datang, dia akan membimbing kamu kepada seluruh kebenaran. Berarti ada masa di mana muncul pengajar baru yang menyempurnakan kemudian risalah kenabian para nabi, di mana tujuan kedatangannya adalah untuk seluruh umat manusia. Satu, Bung, Nabi Musa diutus hanya untuk Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, Mazmur 147 dan seterusnya. Nabi Musa dikhususkan spesial untuk Bani Israel. Yesus juru selamat tapi hanya untuk Bani Israel. Kisah Para Rasul 13 nomor 23, sungguh Tuhan akan mengutus juru selamat untuk Bani Israel, titik 2, yaitu koma pembuka, Yesus Kristus. Yesus mengaku apa? Dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Lalu Nabi Muhammad gimana? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk satu suku, satu bangsa, satu negara, satu bahasa, tapi Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Bahkan dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah engkau diutus wahai Nabi Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam, semesta alam. Rahmat ini apa? Kasih sayang. Rahmat bahasa Arab, bahasa Indonesia adalah kasih sayang. Jadi Islam datang untuk mengajarkan kasih sayang kepada alam semesta. Cuman karena ada orang yang kemudian mencoba untuk merusak nama Islam itu, sehingga Islam selalu diidentikan dengan teroris dan seterusnya. Padahal coba kita lihat dan kita resapi, amankah kita minoritas ini di negara ini yang mayoritas? Ingat, Bung, seluruh dunia negara yang paling banyak penduduk Islamnya itu di Indonesia. Dan saya rasa seumur kita hidup di negara ini, negara yang paling aman kurasa itu di Indonesia ini dibandingkan negara-negara yang lain. Padahal umatnya terbesar di dunia, umat Islam terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Tapi alhamdulillah aman. Kalau Islam itu agama yang anarkis, agama teroris, bagaimana mungkin kemudian, mohon maaf nih, penjajah diusir oleh mayoritas Islam meskipun ada pejuang juga dari non-Islam? Bagaimana mungkin mau menyisahkan rumah-rumah ibadah penjajah yang menjajah ratusan tahun, yang akibatnya melululantahkan Nusantara, jutaan orang menjadi janda, jutaan anak menjadi yatim. Begitu diusir, masakan kalau Islam itu bukan rahmat, tidak meratakan dengan tanah rumah-rumah ibadah penjajah ini? Buktinya tidak. Sampai hari ini masih berdiri dengan megahnya rumah-rumah penjajah, rumah ibadah penjajah. Belanda, peninggalan Belanda masih ada, Portugis masih ada. Lembaga kitab mereka yang sekarang menjadi lembaga Alkitab Indonesia itu juga titipan Belanda, warisan dari Belanda. Andai saja Islam itu agama teror, agama yang agama sadis, radikal dan seterusnya, habis lembaga-lembaga Kristen, sekolah-sekolah Kristen yang dibawa oleh Belanda itu rata dengan tanah. Lalu kita bikin masjid aja. Atau kan rampasan perang kan? Mereka diusir, berarti rampasan perang. Dirubah masjidnya kemudian menjadi gereja di rumah masjid.
lembaga kitabnya dirubah menjadi lembaga Al-Quran, sekolah sunggah Kristennya dirubah menjadi pesantren-pesantren. Tapi kan buktinya tidak. Buktinya tidak. Kenapa? Islam menghargai minoritas yang meskipun seagama dengan penjajah, tetapi mereka butuh rumah ibadah. Islam beri. Mereka ada sekolah, Islam beri. Mereka ada lembaga, Islam beri. Islam tidak pernah menyentuh harta dari penjajah. Semua diserahkan kepada negara. Padahal negara waktu itu belum terbentuk. Nah, inilah buktinya bahwa apa yang diterangkan tentang Islam, teroris dan seterusnya, tak ada bukti. Justru coba lihat, Bung. Coba kita lihat di negara, di penjara, masalah agama, mengenai syarat, siapa yang lebih banyak di penjara karena masalah agama tentang Islam? Siapa orang dia yang di penjara? Tapi kalau dari Kristen sudah minoritas, paling banyak di penjara mereka. Karena kenapa? Menghujat, belum lagi yang lari ke luar negeri. Menghujat Islam ke luar negeri, Sopiantul, siapa lagi? Paul Zong, Saifuddin Ibrahim, Dewa siapa namanya kita? Dewa Bulan dan seterusnya. Di Islam siapa yang keluar negeri lalu menghujat Kristen yang ada di Indonesia? Tak ada. Tak ada. Harusnya orang Islam itu tiap bulan ke Mekah, tiap bulan ke Arab. Harusnya mereka lari ke Arab, habis itu menghujat Kristen yang ada di Indonesia. Tapi di Islam ada nggak yang kayak gitu? Tak ada. Kenapa? Islam itu rahmatan lil alamin. Islam hanya agama jihad. Apa itu jihad? Berjuang. Apabila diganggu, apabila diserang, baru mereka jihad. Andai Islam itu bukan agama jihad, Indonesia tak menang, Indonesia tak merdeka. Kalau hanya mengandalkan Kristen, tidak bisa. Kenapa? Karena Kristen itu slogannya apa? Kasih musuhmu. Belanda datang merampas kopi, kasih juga coklat. Belanda datang merampas kemudian nikel, kasih emas. Karena Kristen itu ajaran kasih. Kalau Islam tidak. Islam itu ajaran agama jihad, rahmatan lil alamin. Nah, itu Bung pembedanya antara kita. Sehingga ketika Anda berbicara, mana dalilnya dalam Al-Quran tentang Allah? Allah bercerita tentang dirinya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada sesuatu apapun baik di langit maupun di bumi yang setara dengan Allah, yang setara dengan Dia. Nah, itulah Allah ketika bercerita tentang hakikat dirinya. Demikian. Silakan. Mungkin ada yang lain. Adakah kopi campur Masako? Halo Bang Zuma. Ya, halo Bang. Ya, salam kenal. Salam kenal Bang. Ya, dari Surabaya saya Bang. Ya, sama Bang. Oh ya. Saya dari Makassar saya Bang. Oh Makassar. Iya. Ya, saya baru-baru aja sih dengar acaranya Abang ini. Tapi belakangan saya dengar banyak juga yang di repost, jadi tertarik juga mau dengar ya. Nah, saya sendiri dari Kristen Bang. Iya, silakan saudara. Iya, tadi saya komen di YouTube langsung dihujat. Nggak apa-apa. Mungkin kalau saya melepaskan asumsi saya sebagai Kristen dulu, karena memang saya boleh, silakan Bang. Islam. Jadi mungkin saya perlu gambaran besar dulu. Sebenarnya Islam itu ngomong gampangnya, mungkin singkatnya aja, dari penciptaan, Allah mencipta sampai nanti kiamat, itu cerita singkatnya seperti apa sih, bisa digambarkan enggak ya? Iya. Jadi kalau berbicara mengenai, sabar ya Bang, saya nulis dulu ya satu kalimat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tunggu. Ditanya tentang Allah. Oke. Baik. Jadi kalau di Islam itu Bang, Allah menciptakan kemudian alam semesta. Lalu Allah mengisi bumi ini dengan makhluk yang disebut khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengatakan kepada para makhluknya, pada saat itu aku hendak menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi.
Lalu kemudian para malaikat mengatakan, kenapa engkau ingin menciptakan makhluk yang kelak hanya melakukan pertumpahan darah di atas muka bumi? Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah mengatakan, saya lebih tahu daripada kalian. Maka Allah menciptakan Adam alaihissalam. Adam dicipta oleh Allah. Kemudian setelah dicipta Adam, perintah Allah kepada para malaikat untuk bersujud. Wahai malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Kemudian semua malaikat sujud kecuali makhluknya yang iblis. Iblis ini enggan kemudian untuk sujud kepada Allah, kepada Adam. Sehingga iblis dikutuk oleh Allah. Kenapa kamu tidak mau mengikuti perintahku, sementara aku memerintahkanmu untuk menghormat kepada makhlukku yang kubuat dengan tanganku sendiri? Iblis mengatakan, ya itu karena aku ini derajatnya lebih tinggi daripada dia, ya Tuhanku. Engkau ciptakan dia dari tanah sedangkan aku dari api. Nah, karena itulah kemudian Allah mengatakan, ya kalau begitu Anda harus menanggung konsekuensinya. Iblis mengatakan, oke. Tapi saya akan membuktikan, kata iblis, saya akan membuktikan bahwa apa yang saya katakan bahwa derajat saya lebih tinggi dari mereka dengan berikan saya waktu, umur panjang, usia panjang, tangguhkan aku kematianku, panjangkan umurku. Aku buktikan kepadamu bahwa Adam itu lebih rendah dari aku. Aku akan membuat mereka semuanya tersesat, kecuali yang hanya sedikit yang beriman kepadamu. Ya Allah mengatakan, oke, kalau begitu. Maka keadaan itu pun berlanjut. Adam dicipta, iblis menjadi penghalang Adam untuk masuk menjadi kategori hamba yang sesuai yang diharapkan oleh Allah. Iblis menyombongkan diri, illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini termasuk dalam golongan orang kafir. Nah, singkat cerita, iblis ditangguhkan usianya, Adam kemudian juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, maka diberi akal untuk memilih mana yang baik, mana yang benar. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran semua sudah diserahkan oleh Allah kepada manusia sebagai pemimpin. Yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan. Iblis yang selalu merongrong manusia untuk sesat. Tapi akal dan wahyu yang dibawa oleh para nabi akan menjadi penopang untuk menghalang iblis masuk ke dalam pengaruhnya kepada keturunan Adam alaihissalam. Ketika kemudian Tuhan datang kepada Abraham, iblis menggoda. Datang kepada Nabi Musa, iblis menggoda. Ajarannya datang kepada Nabi Isa, iblis pun menggoda. Begitu juga ketika datang kepada ajaran Nabi Muhammad, iblis pun menggoda. Sehingga ada yang kafir, ada yang kufur, tidak mau menerima ajaran itu. Nah, terakhir kemudian manusia ada di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku Tuhan tidak menciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ibadah. Manusia dilepas kemudian. Nah, singkat cerita, artinya kehidupan kita di atas muka bumi ini diperintahkan untuk berlaku sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Orang yang beriman dan orang yang kufur, hanya ada dua, Bang. Kufur, beriman, taat ataupun ingkar. Orang yang taat, orang yang beriman pasti akan beriman dan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Orang yang kufur, orang yang ingkar, bebas. Dia mau hidup apapun silakan, mau melakukan apapun silakan, mau makan apapun silakan, mau dia ibadah silakan, mau tidak silakan. Tak ada perintah. Karena kalaupun mereka ibadah, orang-orang kufur ini, orang-orang yang ingkar ini, ibadahnya pasti dibuat-buat sendiri, bukan lagi dari Tuhan. Karena Tuhan tidak memberikan proses cara ibadah kepada orang-orang kafir, orang-orang kufur. Tidak ada diperintahkan, orang kufur jangan kau ini, orang kufur puasalah, orang kufur sujud, enggak ada, bebas. Selayaknya hewan, bebas mereka. Tapi orang beriman harus tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh pencipta langit dan bumi. Singkat cerita, kiamat terjadi. Setelah kiamat terjadi, maka dihisab kita. Kita dihisab, kita diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Yang turut kepada perintah Tuhan akan masuk ke jannah, yang ingkar kepada perintah Tuhan akan masuk ke dalam neraka. Simpelnya seperti itu. Di Islam itu begitu, Bang. Jadi hidup untuk ibadah, mati untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh pencipta, bahwa orang benar dimasukkan ke dalam surga, orang yang buruk akan dihukum di dalam neraka. Demikian. Ya, thank you Bang Sumar. Ini karena sama-sama kali ya. Tapi ada beberapa poin. Saya bukan berniat menyerang, tapi memang pengen tahu. Pertama itu. Iya, silakan. Terus, ya sebenarnya saya penasaran memang dengan Islam. Cuma memang kita nggak bisa menilai Islam dari pengikutnya, karena banyak juga pengikutnya yang akhirnya membuat saya akhirnya jadi
nggak minat juga ngeliat Islam karena akhirnya ya kayak gini, misalnya tadi saya komen sedikit banyak yang langsung ngolo-olo ya kan gitu-gitu. Ya saya tadi paham ada beberapa yang Abang Zuma jelaskan, tapi karena terlalu singkat mungkin ada beberapa yang akhirnya missing. Nah, posisi Nabi Muhammad sebenarnya di mananya untuk sebuah apa ya istilahnya, kalau misalnya kita ngomong tentang penciptaan tadi kan Adam Hawa harus taat, ya kan, dia harus taat seperti apa itu kan asumsi saya. Abang jelasin ini mereka masih bisa karena tidak ada nabi ya pada saat Adam Hawa, mereka sendiri harusnya bisa berbicara kepada Allah atau melalui malaikat ya gitu. Nah, apakah yang ketaatan setelah Adam itu kan banyak tuh nabi-nabi ya kan, nabi siapa, posisinya mungkin saya perlu dijelasin tentang posisi nabi-nabi tadi itu setelah Adam, posisinya itu Bang. Baik, jadi kalau di Islam Nabi Adam alaihissalam ini itu kemudian mendapatkan perintah dari Allah, ya tidak sebanyak perintah Allah kepada nabi-nabi setelahnya, kan gitu poinnya. Lalu kemudian perintah datang kepada Nabi Adam untuk membuktikan bahwa Adam ini diajarkan untuk damai sejahtera. Ketika dia taat kepada perintah maka dia akan damai sejahtera. Ketika dia ingkar kepada perintah Tuhan maka dia akan mendapatkan celaka. Nah, di Islam Adam kemudian tergelincir. Tetapi Allah mengatakan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alai. Adam kemudian bertaubat sesuai dengan Kejadian 5 nomor 2. Adam bertaubat, tobatnya diterima lalu diberkati oleh Allah. Kejadian 5 nomor 2 juga Adam dan keturunannya diberkati. Jadi tidak membawa dosa waris. Nah, singkat cerita karena Al-Qur'an mengatakan begini. Di dalam surah Ghafir ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Nah, yang diceritakan kemudian ini di antaranya adalah Nabi Abraham alaihissalam, Nabi Ibrahim. Wa may yargabu am millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Kata Allah, orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Sorry bang. Iya. Aku putus dulu. Silakan. Apa langsung Ibrahim atau Nuh dulu ya? Iya, Nabi Nuh. Oke. Tapi saya langsung kepada Nabi Ibrahim. Karena Allah gimana? Posisinya Nabi Nuh tidak begitu penting atau ada kepentingan tertentu Nabi Nuh? Enggak, di dalam Al-Quran itu juga diceritakan Nabi Nuh. Bagaimana bahtera Nuh itu juga diceritakan di dalam Al-Quran. Banyak diceritakan tentang ayat-ayat di dalam Al-Quran yang bercerita tentang Nabi Nuh ini. Misalnya di dalam surah Nuh sendiri ya, ayat 1 sampai ayat 27-28 kalau nggak salah. Di situ Allah kemudian bercerita tentang bagaimana Nuh, bagaimana keluarganya, kemudian dan seterusnya. Hanya saja antara Islam dan Kristen itu pertentangannya mulai dari Nabi Abraham, Nabi Ibrahim. Kalau saya mau bicarakan tentang Nabi Nuh semuanya, Nabi Lot, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman, Salomo, itu bisa 1 minggu kita di sini. Enggak sih, lebih tepatnya saya mau tahu posisi pentingnya Nabi Nuh, karena kalau kita ngomong kan terlalu jauh juga tuh jumpingnya sampai ke Abraham, terlalu jauh juga jumpingnya. Maksudnya posisinya Lut mungkin tidak sepenting Nuh kan, tapi kan Nuh ini sesuatu yang mungkin sangat terkenal sekali, mungkin bisa diceritakan bang sebelum ke Abraham, ke Ibrahim. Oke, baik. Jadi dalam Al-Quran diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumi. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan beberapa perintah. An azzir qaumaka min qabli ayyatiyahum azabun alim. Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepada mereka azab yang sangat pedih, kata Allah. Qala ya qaumi inni lakum nazirum mubin.
Nuh kemudian berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kalian, ani abdullah, sembahlah Allah, wattaqu, dan bertakwalah kepada Allah, wa ati'un, dan taatlah kepadaku. Sama seperti ajaran Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel, fattakullah wa ati'un. Nabi Isa juga menjelaskan itu. Jadi seluruh nabi yang datang kemudian diutus oleh Allah kepada kaumnya, memerintahkan kaumnya untuk taat kepada Allah. Ani abdullah, aku ini hamba Allah. Lalu kemudian perintahnya, ani abdullah, sembahlah Allah, bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku. Itu perintah Nabi Nuh kepada kaumnya. Yaghfir lakum, niscaya Allah mengampuni sebagian besar dari dosa-dosa kalian, min zunubikum, ayu akhirkum ila ajal musamma, dan menangguhkan kamu, memanjangkan umur kalian sampai pada batas waktu yang ditentukan. Lalu Nabi Nuh mengatakan, inna ajalallah idza ja'ala yuakharu law kuntum ta'lamun. Sungguh ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda seandainya kamu mengetahui. Jadi Nabi Nuh ini menyerukan kebenaran. Rabbi an inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh berkata kepada Tuhan, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Falam yaridhum du'ai ila firara. Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari, membelakangi, ingkar kepada kebenaran yang aku sampaikan kepada mereka. Itu seruan Nabi Nuh, keluhan Nabi Nuh kepada Allah pencipta langit dan bumi. Tapi Nabi Nuh menyeru kepada Allah dan juga menyeru kepada kaumnya agar supaya kaumnya itu mau taat kepada Allah. Ketika dia ingkar, Nabi Nuh tetap saja meminta kepada Allah untuk diampuni kaumnya. Lalu apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaqshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka, ya Allah, mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Summa inni da'autuhum jihara. Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan, bukan secara sembunyi-sembunyi. Summa inni a'lantu lahum wa asrartum lahum israra. Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan juga menyeru kepada mereka dengan diam-diam. Lalu aku berkata kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Akan tetapi yursilis sama alaikum midrara, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada kalian semua. Lalu Nabi Nuh mengatakan, Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Tapi mereka tidak tergoda. Kemudian kaumnya tidak tergoda. Malah Nabi Nuh bertanya, malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Tapi kaumnya tetap aja ingkar. Kaumnya tetap aja menolak. Kaumnya tetap aja kemudian bertumbuh dengan keingkaran. Maka Allah kemudian mendatangkan bencana yang besar kepada mereka. Tapi apa kata Nabi Nuh? Qala Nuhun rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yaridhu maluhu wa waladuh illa khasara. Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepada aku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya. Bahkan kata Nabi Nuh, mereka melakukan tipu daya. Wa makaru wa makara kubbara.
mereka melakukan tipu daya yang sangat besar. Kaumnya tuh diceritakan oleh Nabi Nuh. Lalu apa yang terjadi? Didatangkan kemudian musibah yang besar oleh Allah dengan bahtera. Itu yang bisa saya sampaikan Bang terkait dengan Nabi Nuh. Oke. Apa namanya? Kejadian Nabi Nuh ini juga dihabiskan semua ya Bang. Tersisa keluarganya Nabi Nuh saja. Iya, betul. Oke. Nah, pertanyaannya Bang, apa alasan utama Allah itu menciptakan manusia? Kalau pada akhirnya dia diciptakan untuk beribadah, tadi Abang situ sempat singgung. Tapi kalau beribadah kan berarti asumsinya taat. Kalau tidak, harus berakhir dengan kematian yang sia-sia. Apa tujuan yang sebenarnya, tujuan Allah menciptakan manusia Bang? Iya, jadi tujuannya untuk menciptakan makhluknya itu untuk diketahui bahwa dia pencipta, itu satu. Lalu yang paling pokok untuk beribadah kepada Allah. Terkait jauh daripada itu, Al-Quran mengatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi manusialah yang ditanya. Untuk apa kamu menghabiskan usiamu, mata yang kuberi, harta yang kuberi, tangan, kaki, tubuh yang begitu sempurna yang kuberi, kau habiskan untuk apa? Kitalah manusia yang ditanya, kata Al-Quran. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. Betul. Nah, saya setuju. Tapi kan kita juga secara natural itu mempertanyakan apa yang Tuhan lakukan, ya gitu. Kenapa Dia menciptakan? Apakah Dia kesepian sehingga Dia harus membuat kita beribadah kepada Dia? Atau adakah sesuatu yang memang lebih mulia dari hanya sekedar kita sebagai manusia hanya disuruh taat gitu? Apakah ada itu saja? Ya, kalau salah satu sifat Allah itu yang melekat pada diri Allah adalah Maha Pencipta. Jadi Allah menciptakan manusia itu karena Dia memang Maha Pencipta, maka Dia menciptakan. Nah, di sisi lain Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika Dia menciptakan makhluknya, tidak menyia-nyiakan makhluk kemudian. Segala yang dibutuhkan kemudian makhluknya disediakan oleh Allah itu sendiri. Kemudian diciptakannya surga sebagai tempat yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan. Sehingga Tuhan menciptakan sesuai kehendaknya. Manusia dicipta dengan kehendak bebas. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kufur silakan kufur. Beriman balasan surga, yang ingkar balasan neraka. Seperti itu Bang. Jadi Allah menciptakan makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Tak ada yang bisa mengurus, memberikan sesuatu indikasi pengaturan terhadap Allah. Sama seperti penciptaan kita. Tak ada yang bisa mengatur bahwa kita tidak ada kemudian komunikasi, ya Tuhan nanti ciptakan saya jadi laki-laki ya, dari rahim seorang wanita ya, dari seorang wanita yang hidup di tahun sekian supaya saya lahir di tahun ini, di era ini. Itu nggak ada. Seketika beliau menciptakan, jadilah kita. Jadi kita tidak punya hak kemudian untuk bertanya kenapa Allah menciptakan, kenapa dan seterusnya. Dia punya hak, dia punya kehendak. Seperti itu Bang. Ya, tapi kan secara natural kita itu bertanya. Hampir semua orang yang mungkin punya nalar bertanya, kenapa Tuhan menciptakan kita kan? Itu secara natural Bang. Tidak perlu ada, maksudnya tidak perlu ada doktrin apapun untuk itu, tapi itu secara natural kita bertanya. Sehingga dalam doktrinnya di Islam sendiri tadi Abang cerita, kalau ternyata penciptaan itu tujuannya adalah untuk supaya Tuhan itu disembah. Ya, untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Nah, pertanyaannya adalah yaitu tadi, apakah dengan ibadah tadi itu Tuhan jadi terpenuhi? Jadi apakah dia itu tadi awalnya kesepian sehingga dia itu merasa harus ada yang menyembah? Atau ya tadi kalau Abang bilang sifatnya adalah mencipta, sebenarnya kalau dia tidak mencipta apa-apa, dia tidak punya sifat mencipta jadinya gitu. Karena sudah mencipta sehingga dia dikatakan punya sifat mencipta. Tapi kalau sebenarnya tidak mencipta, misalnya tidak ada manusia, apakah dia bisa dibilang pencipta? Tidak bisa pasti kan. Logikanya seperti itu, betul Bang? Ya, jadi pada diri Tuhan itu memang sudah melekat sifat. Sudah melekat sifat. Ya, salah satunya adalah Maha Pencipta. Maka Tuhan menciptakan.
Sama seperti kita manusia. Manusia itu pada diri manusia itu ada sifat berkarya. Maka dalam sehari kalau kita tidak berbuat sesuatu itu rasanya bingung kita. Itu makhluk. Nah, Allah yang Maha Pencipta ini menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Innama amruhu idza arada say'an ayaqula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya berkata jadi maka jadi. Tuhan mengatakan ada maka semua ada. Karena Dia Maha Pencipta, maka Dia Maha mengadakan segala sesuatu di luar dirinya, itu hak Dia. Nah, terlepas apakah kemudian Tuhan itu akan merasa kurang kalau tidak menciptakan. Pada diri Tuhan itu kesempurnaan. Sempurna Tuhan itu. Tidak pernah butuh ibadah, tidak pernah butuh makhluknya. Yang butuh ibadah hanyalah makhluk. Sebagai ciptaan kita butuh untuk beribadah kepada Dia yang telah menciptakan kita. Tapi sebagai makhluk kita butuh kemudian ya, pengabdian kepada Dia yang telah mengadakan kita. Ya, tapi kalau abang statementnya kayak gitu, bukannya malah jadi kita berpikir bahwa Tuhan kok kurang kerjaan ya kayak gitu. Kalau kita nggak bisa, maksudnya kita nggak bisa mempertanggungjawabkan juga apa yang mungkin. Saya sendiri paham gini, kalaupun Tuhan itu istilahnya kita nggak punya hak nih untuk bertanya kepada Tuhan apa yang Dia lakukan ya gitu kan. Tapi sepertinya Tuhan akan memberikan akal untuk kita itu secara natural juga akan tahu sebenarnya Tuhan tuh menciptakan kita untuk apa sebenarnya kayak gitu. Oke, kalau untuk ibadah. Tapi seandainya nih, kalau ada ternyata tujuan lain yang mungkin kita tidak tahu kayak gitu, kan kita juga akhirnya nggak bisa berasumsi yang lain kalau memang tidak ada dicatat atau tidak ada berfirman seperti itu. Nah, terus bagaimana kita tahu kalau memang tujuannya ternyata ibadah kayak gitu? Ya, Tuhan mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika ditanya untuk apa kau menciptakan manusia, Allah menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Allah yang tahu tujuannya itu apa. Jadi katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Itu karena kita ini adalah makhluk yang diciptakan, ya kita harus turut dengan perintah. Kalau nggak mau turut dengan perintah, itu yang disebut kafir. Kalau tidak mau turut jadi perintah, mungkin bagusnya kita yang jadi Tuhan, supaya kita yang bisa mengatur makhluk, kita yang bisa memerintahkan ciptaan. Karena kita ciptaan, kita yang diatur. Oke, langsung jumping ya bang ya. Nah, jadi dapat poinnya nih. Kalau abang bilang kayak gitu, konsekuensi untuk orang-orang yang tidak taat adalah dibakar. Karena itu kesalahan mereka sendiri sebagai manusia. Ya. Pertanyaannya, kalau di doktrin di Islam, dibakar ini apakah selamanya? Karena ada saya beberapa teman itu yang cerita, ada yang percaya bahwa dia dibakar, kemudian disucikan dari api neraka, ditarik lagi kembali ke Allah. Apakah yang lain selain itu? Nah, saya ini perlu tahu karena konsekuensi dari yang tidak ibadah, yang tidak taat ke sama Allah, itu konsekuensinya mati sampai Nuh tadi kan gitu kan. Sudah jelas sampai Nuh, nggak usah sampai yang lain-lain dulu ya bang ya. Jadi kita tahu konsekuensinya adalah tidak taat, tidak beribadah, tidak menyembah Tuhan, tidak menyembah Allah. Konsekuensinya mati di api neraka. Nah, pertanyaannya, api neraka ini yang seperti apa yang dipahami bang? Iya. Jadi yang kekal di neraka itu adalah orang-orang yang kafir, yang menyembah selain daripada Allah setelah datang kemudian ajaran para nabi, para rasul kepada mereka. Itu yang kekal di dalam neraka. Tapi kalau mereka yang tidak kemudian mempersekutukan Allah, tidak menyembah kepada selain daripada Allah, dia percaya Allah itu adalah Tuhan, tetapi mereka kemudian memiliki dosa dan juga memiliki amal kebajikan, maka dosa-dosanya ketika tidak diampuni, berarti mereka harus masuk ke neraka dulu untuk mempertanggungjawabkan kemudian dosa yang ada pada diri mereka. Setelah dosanya bersih, dimasukkan ke dalam jannah surga. Oke. Ya berarti betul ya tadi yang saya jelaskan ya dari teman saya. Memang ada penyucian di api neraka. Nah, pertanyaan selanjutnya bang, kita bisa tahu dosa seberapa besar yang kita bilang tadi tidak taat ya, kita langsung nggak usah pakai dosa deh. Ketidaktaatan tadi itu seberapa besar dengan ibadah kita seberapa besar? Kalau nggak salah, teman saya bilang pencatatan, betul? Iya. Ada yang nyatat, ada malaikat yang mencatat.
Nah, pertanyaan selanjutnya Bang, kalau catatan itu ternyata dosa lebih besar, sampai berapa lama kita akan di neraka? Ya, kalau itu Allahu alam. Oke. Allah yang tahu. Berarti tidak ada catatan di Al-Quran tentang itu membahas? Iya, betul. Hanya saja Nabi kami baginda Rasulullah. Gurunda, Gurunda. Gimana? Cek. Oh iya, silakan. Sikit lagi. Di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9, di situ dikatakan semua dosa, semua kesalahan, semua apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, ketika manusia dikumpulkan nanti di padang mahsyar, maka itu akan diungkapkan semua. Makanya dikatakan bahwa wa ya'mal salihah, siapa yang melakukan amalan saleh dan seterusnya, itu akan diampuni kesalahan-kesalahannya. Nah, Allah mengatakan bahwasanya hari itu semua kesalahan diungkap. Kesalahan ini yang pernah kita lakukan di dunia itu diungkap oleh Allah, diperlihatkan. Karena pengadilan, semua yang pernah kita lakukan sembunyi-sembunyi itu akan diungkap nanti. Itu di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Nah, kami di umat Islam itu Rasulullah Muhammad SAW, fungsinya kami selalu bersalawat kepada beliau karena beliau akan memberikan syafaat. Oke. Beliau akan memberikan syafaat sehingga orang yang Islam yang masuk ke dalam neraka itu Rasulullah akan memberikan syafaat, berdoa kepada Allah untuk memberikan kemudian apa yang disebut syafaat ini. Sehingga umatnya yang masuk ke neraka dia mintakan doa pengampunan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, mungkin adik saya nanti Pera Istar bisa membuktikan itu dalam hadis Bukhari ya nomor 6886. Silakan Dinda Pera Istar. Ntar ya Bang. Silakan Dek. Wah, mantap. Ya, jadi sebagaimana yang Gurunda sebutkan, itu penjelasannya ada dalam Al-Quran. Surahnya tadi udah dikasih At-Taghabun, dan hadisnya hadis Bukhari 6886 gitu. Tampilin sekarang Gurunda? Iya. Oke. Ini kita buka dulu. Kita open cam dulu. Bukhari 6886. Nah, di sini ketika Rasulullah diajak naik ke Sidratul Muntaha untuk diberikan perintah sholat, sebuah anugerah bagi kita umat Islam. Nah, di sini Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang segala sesuatunya gitu. Sehingga Rasulullah SAW bercerita di sini sesuai dengan ilham dari Allah Azza wa Jalla. Ini ya Sahih Bukhari 6886. Mana ya? Ini pertama dari sini nih. Beliau berkata, lantas ada seorang penyeru memanggil-manggil, hendaklah setiap kaum pergi menemui yang disembahnya. Maka pemuja salib pergi bersama salib mereka, pemuja patung menemui patung-patung mereka. Terus dan setiap pemuja Tuhan bersama Tuhan-Tuhan mereka, hingga tinggallah orang-orang yang menyembah Allah Azza wa Jalla gitu kan. Nah, nanti dikumpulnya begitu, sehingga di dalam Islam itu mau bilang itu adalah penghormatan, itu adalah sebuah karya seni, tetap selama patung tersebut ada di dalam bagian peribadatan, maka itu disebut pemuja, dihukuminya pemuja gitu. Lalu lanjut lagi kita ke pembahasan. Nah, di sini lalu tersisalah orang-orang yang sujud kepada Allah karena ria dan sum'ah, sehingga ia pergi sujud dan bunganya kembali menjadi satu bagian. Kemudian titian jahanam, maksudnya titian itu jembatan, didatangkan dan dipasangkan antara dua tepi jahanam. Kami bertanya, wahai Rasulullah, memang jembatan jahanam tersebut misterinya apa? Nabi menjawab, jembatan itu bisa menggelincirkan, menjatuhkan. Ada pengait-pengait besi, ada duri-duri yang lebar dan tajam. Durinya besok yang terbuat dari kayu berduri, namanya sa'dan, atau yang dalam Indonesianya kayu berduri tajam. Orang mukmin yang melewatinya sedemikian cepat, ada yang bagaikan kedipan mata, ada yang bagaikan kilat, ada yang bagaikan angin, dan ada yang bagaikan kuda
pilihan, ada yang bagaikan kuda tunggangan, ada yang selamat dengan betul-betul terselamatkan. Nah ini nih yang ditanyakan tadi. Namun ada juga yang selamat setelah tercabik-cabik oleh besi-besi pengait itu, atau terlempar karenanya di neraka jahanam, hingga manusia terakhir kali melewatinya dengan diseret-seret. Dan kalian tidak bisa sedemikian gigihnya menyumpahiku terhadap kebenaran yang jelas bagi kalian daripada terhadap seorang mukmin ketika itu kepada Allahul Jabbar, gitu. Jadi itu yang dijelaskan oleh Gurunda. Nah sekarang yang aku ingin tanyakan, ketika ada seorang muslim ya, semoga kita semua dijauhkan dari itu, masuk ke neraka gitu, berapa lama? Ditanyanya kan gitu, berapa lama di dalam? Kita nggak tahu, karena kita nggak tahu dosa apa saja yang masih tersisa di dalam badan kita ketika kita mati nanti. Contoh misalnya ada dosa menyakiti orang, ada dosa di mana ada uang orang berada di dalam harta kita, ada dosa di mana kita pernah mengambil barang yang bukan hak kita. Itu kan nanti dikolek tuh. Nah itu kan nanti berubah menjadi apa ya, ketika amalan kita habis ya untuk membayarnya, berubah menjadi seberapa lama nanti di neraka. Sehingga kalau ditanya berapa lama ya kita nggak tahu gitu, berapa banyak dosa kita, tergantung. Tapi yang jelas Islam itu ujung-ujungnya akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana baju yang kotor tidak mungkin masuk langsung ke dalam lemari. Itu. Silakan. Oke, betul. Makanya itu tadi maksud saya Bang. Jadi saya dapat poinnya kalau Islam itu harusnya pasti masuk surga. Di endingnya kan begitu. Tapi ada beberapa orang yang saya dengar termasuk Kodanditan itu bilang, ya nggak ada yang tahu. Kalau ditanyain apakah Islam masuk surga, nggak ada yang tahu. Insya Allah kayak gitu kan. Padahal sebenarnya penjelasan yang Abang Zuma sama Bang siapa tadi namanya? Perah. Saya Bang Zuma. Nah ini Zuma, aku Sukijat. Silakan. Oke. Ya itu tadi. Jadi benar kan yang saya bilang kalau Islam itu pasti masuk surga, benar? Iya. Yang penting dia tidak syirik. Nah tadi saya dengar Abang Zuma juga cerita tentang Nabi Muhammad akhirnya keluar di situ kan. Walaupun saya nggak bahas di yang lain-lain ya, tapi akhirnya keluar di situ bahwa Nabi Muhammad yang akan bersyafaat untuk kita, berdoa untuk kita, kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah tanpa Nabi Muhammad kita bisa masuk ke dalam surga tadi? Karena seharusnya kalau konsep yang Abang bilang tadi, semua orang yang baik dia beribadah ataupun yang tidak akhirnya sampai juga ke surga, kayak gitu. Ya berarti nggak ada yang membedakan kan kayak gitu. Saya tanpa ada Muhammad, tanpa ada Nabi Muhammad, saya juga oke, karena akan masuk surga juga gitu. Ya baik. Jadi simpelnya gini, orang yang hidup sama Nabi Musa atau sama Nabi Nuh, yang taat kepada Nabi Nuh akan selamat masuk surga, yang ingkar neraka. Sama Nabi Abraham yang taat kepada ajaran Nabi Ibrahim masuk surga, yang kufur neraka. Sama Nabi Musa begitu juga adanya, yang taat padanya masuk surga, yang ingkar masuk neraka. Sama Nabi Isa begitu juga adanya. Oke. Sama Nabi Muhammad yang tidak mengikuti ajarannya itu disebut kufur, kafir. Dan orang kafir ini neraka kekal. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Mereka masuk ke dalam neraka, hidup di dalamnya secara kekal, tanpa henti. Mereka digoreng, di blender dengan api neraka. Itu dalam Al-Quran, orang-orang kafir yang kufur terhadap Rasulullah. Jadi orang yang berbuat baik tetapi tidak beriman kepada Rasulullah, itu tetap aja dihukum kafir, kufur. Jadi di luar Islam ya neraka, tak ada lagi tempat lain. Makanya Islam itu diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Jadi tak ada lagi kemudian manusia di luar Islam itu yang harus menunggu nabi lain, beriman kepada nabi-nabi lain, percaya kepada ajaran lain. Tidak, semua untuk manusia Islam itu. Berbeda pada saat Nabi Musa alaihissalam diutus, perintah-perintah Tuhan hanya berlaku kepada mereka. Kita hidup zaman itu, kita tidak mengikuti perintah itu, tidak apa-apa. Karena kita hidup di zaman fatra, hidup di mana tidak ada rasul, tidak ada nabi untuk kita.
Yang datang hanya untuk Bani Israel. Yang Bani Israel tidak taat kepada perintah itu celaka mereka. Kita yang bukan Bani Israel tidak taat kepada perintah itu tidak apa-apa, karena perintah itu bukan untuk kita. Kita hidup di zaman patra di mana kita tidak ada nabi dan rasul kepada kita. Tapi saat ini Nabi Muhammad SAW semuanya untuk seluruh umat manusia. Maka tak ada alasan lagi orang di luar Islam itu bisa masuk ke dalam surga. Karena Islam diutus untuk kepada mereka semuanya, seluruhnya. Litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Seperti itu, Bang. Oke, berarti yang Islam kalau tidak taat, dia akan disucikan di api neraka, masuk surga. Betul. Yang selama tidak mereka Islam, tidak syirik, menyembah selain daripada Allah. Oke, kalau dia tidak Islam, misal dari Neraka. agama lain kayak gitu, termasuk saya, otomatis kan, termasuk saya masuk neraka. Secara kekal. Siap. Nah, itu kan berarti saya kan termasuk di neraka. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bang, berarti seandainya orang-orang di zaman-zaman tertentu sebelum Nabi Muhammad tadi mereka taat terhadap Nabi yang paling dekat berarti ya? Iya. Oke. Kalau seandainya, Bang, di beberapa zaman Nabi itu tidak sama dengan apa yang seharusnya. Nah, misalnya ini ngomong aja langsung Isa kayak gitu. Apakah Isa yang ada di Al-Quran itu benar-benar istilahnya membawa orang-orang itu juga masuk ke dalam surga pada saat itu? Gitu. Iya, betul. Apakah tetap harus melalui Nabi Muhammad kayak gitu? Yang hidup sama Nabi Isa tentu tidak. Tentu tidak kan, karena belum datang Nabi Muhammad. Belum ada kan. Nah, berarti iman kepada Nabi siapa sebelum Nabi Muhammad? Itu Nabi Isa alaihissalam. Berarti kalau untuk Bani kalau untuk Bani Israel siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa. Kalau yang zaman Musa itu untuk siapa? Nabi Musa untuk Bani Israel juga. Bani Israel. Berarti semua untuk Bani Israel. Iya. Oke. Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Untuk seluruh umat manusia. Oke. Kenapa tiba-tiba langsung ke umat manusia ya? Transisinya dari Adam ini untuk siapa? Kalau misalnya tadi konsepnya saya tanyakan seperti itu, Bang. Adam untuk siapa? Adam tidak diberi syariat kemudian kecuali pada saat dia di surga di Gan Eden untuk tidak memakan buah khuldi. Kalau di itu informasinya ya. Iya, betul. Nabi Nuh untuk kaumnya. Kaumnya ini atau apa? Kaumnya Nabi Nuh. Nah, sedangkan kaumnya dia di zaman itu habis juga kan? Iya, betul. Karena tidak taat. Oke. Nangkep, Bang, nampak. Oke, jadi mungkin saya konfirmasi lagi, Bang. Berarti ya, gimana? Kelar ya. Kenapa dulu, Bunda? Suaranya putus-putus ya? Belum dia belum ngomong. Oh, halo? Iya. Iya. Oke, Bang. Jadi saya konfirmasi lagi, berarti Nabi Muhammad itu untuk semua manusia. Iya. Untuk semua manusia yang zaman setelah Nabi Muhammad saja, tanpa zaman sebelumnya kan? Betul? Nabi Muhammad untuk manusia yang ada di zamannya dan masa setelahnya. Yang sampai kiamat. Yang tidak zaman atau sebelum zaman Nabi Muhammad itu nabi-nabi paling dekat. Nabi Isa. Oke. Enggak, itu Nabi Isa hanya untuk kaumnya, Bang. Walaupun dekat, tapi bukan kaumnya Nabi Isa, bukan Bani Israel juga enggak, bukan untuk mereka.
mungkin gini, aku bantu ya. Mungkin Wilkumara lah kan selain bangsa Israel kan ada bangsa-bangsa lain. Mereka nabinya siapa gitu kali ya pertanyaannya? Bisa gitu, bisa gitu. Ke situ maksudnya Gurunda. Bisa tentang zaman juga. Karena Bani kan belum pasti, salah satunya itu belum pasti pada zaman itu. Cuma ini yang ngerti. Ini ya Gurunda aku dulu ya, nanti Gurunda sempurnain ya. Nah, jadi yang perlu diketahui oleh Wilkumara, agamanya apa sih? Kristen tadi. Oke, siap. Dianggap Di Islam itu nabi itu disebut 25 karena Allah mengkisahkan yang 25. Tapi sejatinya nabi-nabi yang ada di dunia ini itu ada 124.000 dan di dalamnya ada rasul yang berjumlah 315. Gitu. Sehingga setiap kaum itu ada nabi-nabinya sendiri. Nah, kemudian syariat dari nabi-nabi ini, pedoman dari nabi-nabi ini itu semuanya disempurnakan ketika Nabi Muhammad SAW diangkat nabi. Makanya nanti ada perkataan Nabi Muhammad SAW, tidaklah masuk surga orang-orang yang ketika risalahku sudah sampai kepadanya dan mereka menolaknya. Kayak gitu redaksinya. Gitu Wilkumara. Silakan Gurunda. Iya. Al-Quran juga mengatakan seperti yang saya terangkan tadi, bahwa kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antaranya ada yang kami ceritakan, dan di antaranya pula ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul pun membawa satu mukjizat kecuali dengan izin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah untuk semua perkara, diputuskan dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang teguh kepada kebatilan. Itu Al-Quran mengatakan itu. Ghafir, surah Ghafir ayat 78. Jadi banyak nabi yang tidak diceritakan, banyak kemudian rasul yang tidak dikisahkan di dalam Al-Quran. Yang banyak dikisahkan itu yang terkait dengan nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel. Seperti itu, Bang. Berarti juga di Al-Quran sebenarnya banyak menceritakan tentang Bani Israel. Iya. Tiba-tiba di zaman Nabi Muhammad tidak di Bani Israel. Atau bagaimana? Iya, Bani Israel diserukan kemudian untuk mengikuti ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Ya, ini aku tambahin lagi Gurunda ya, dikit ya. Silakan. Ya, itu banyak Bani Israel karena ada banyak nabi-nabi yang di sana. Cuma jangan salah kaprah juga. Di Al-Quran pun selain banyak Bani Israel ada juga Bani Irak, ada juga Bani Arab. Siapa nabi-nabi untuk Bani Irak? Ada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam. Terus yang Arab siapa? Ada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Soleh alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Oke. Mantap ya? Mantap. Ya udah singkat. Tambahannya dikit ya. Israel itu atau Yakub itu ya anaknya keturunan dari Ishak ya. Nabi Ibrahim kan punya dua anak, Ishak dan Ismail. Nah ini sampailah Ismail ini kepada Rasulullah. Itu lanjut. Pertanyaan teman kita bagus loh, ini terstruktur rapi mulai dari Adam sampai ke Nabi. Bagus. Salut pertanyaannya, Bro. Masih ada lagi pertanyaan, Bro? Silakan. Ya, mungkin ini terakhir sih. Kesimpulannya sebenarnya mirip ya. Konsep Kristen dan Islam sebenarnya mirip, bahwa kalau di Kristen satu-satunya adalah melalui Yesus, kalau di Islam melalui Nabi Muhammad. Benar, Bang? Iya, betul. Hanya mungkin memang literasinya berbeda. Betul gitu ya? Cuman ini yang membedakan kita, ketika dikatakan Nabi Muhammad sebagai jalan satu-satunya, Nabi Muhammad mengaku itu, bahwasanya seperti yang diterangkan oleh Dinda Kores tadi, Pera Esther, bahwasanya tidak akan pernah masuk dalam surga orang yang sampai kepada masa kenabianku, tetapi mereka tidak beriman kepadaku. Nah, bedanya Yesusnya mengaku untuk Bani Israel saja dan tak ada ucapan beliau untuk seluruh umat manusia. Kalau Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Dan Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengatakan akan ada penumpang gelap, akan ada serigala-serigala yang nyamar menjadi Islam. Tak ada. Kalau Yesus
mengatakan hanya untuk Bani Israel, dan dia memesan kepada Bani Israel bakal ada penumpang gelap serigala yang menyamar domba. Artinya orang-orang yang bukan Bani Israel ngaku pengikutnya. Nah, itu bedanya dengan Nabi Muhammad. Oke bang. Nah, siap. Sama ini Guruna, sama apa ya? Kalau misalnya disebut kalau Kristen melalui Yesus, kalau Islam melalui Nabi Muhammad. Kalau sesimpel itu seakan-akan sama gitu. Cuman nanti kalau kita masuk ke kaifiat atau tata cara atau teknisnya melalui itu bagaimana, di situ jauh beda gitu. Karena kalau di kami meneladani Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian mensyukuri kematiannya Yesus, beda jadinya. Di situ bedanya sih. Enggak gitu juga sih. Oh, enggak gitu ya. Itu terlalu simplify juga bang tadi bang. Kan saya bilang tadi itu konsep sebenarnya adalah melalui. Nah kan makanya saya bilang tadi melalui Isa, melalui Nabi Muhammad, kan begitu kan maksud saya. Bukan yang lain-lain, enggak terlepas dari cara ibadahnya, bagaimana itunya enggak, bukan gitu. Tapi konsep keselamatannya benar kan tadi yang tadi Bang Zuma bilang bahwa kalau Islam tidak melalui Nabi Muhammad ya tidak bisa kayak gitu loh. Nggak ada, Guruna nggak ada ngomong kayak gitu. Guruna menjelaskan mengenai seluruh manusia setelah dia dan setelah sampai kiamat itu harus melalui beliau. Loh lah iya makanya. Berarti kan tidak melalui Nabi Muhammad kan tidak bisa gitu loh maksudnya. Saya kan tadi yang bilang saya masuk neraka tadi loh. Makanya kan berarti kalau tidak masuk surga tanpa melalui Nabi Muhammad begitu. Kan berarti tapi izin dulu ya, izin bang saya moderator ini ya. Ini harus dipertegas dulu nih Bang Juma. Ini harus dipertegas dulu, sebenarnya Nabi Isa alaihissalam itu untuk siapa? Itu dulu dipertegas. Kenapa di zaman sekarang? Bani Israel tadi udah aku bilang. Terus kenapa masih ada sekarang orang-orang bukan Bani Israel tapi mengaku melalui dia kan? Di sini kan somethingnya nih. Itu dia yang Yesus katakan. Serigala yang nyamar-nyamar sebagai pengikut, itu yang dimaksud oleh Yesus. Makanya aku bilang di Nabi Muhammad tidak pernah berpesan akan adanya penyamar-penyamar sebagai pengikutnya, nggak ada itu. Tapi kalau Nabi Isa ada, Nabi Yesus ada. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Siapa serigala ini? Ya non Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai pengikut. Makanya polanya di dalam Matius 7, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu wahai Bani Israel. Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Apa itu? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Dan pada hari terakhir nanti, aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Ya itu Bang. Kata Yesus. Betul. Makanya tadi kan saya konfirmasi bahwa melalui, tidak masalah yang lain ya. Melalui, sama-sama melalui, walaupun tadi abang bilang ada batasannya. Kalau Nabi Isa untuk Israel saja, yang tidak Israel tidak bisa, begitu kan? Iya. Nah betul kan, kalau Nabi Muhammad untuk semua, begitu, betul kan? Iya betul. Nah, makanya saya bilang sebenarnya kan konsepnya sama melalui, ya kan? Konsepnya sama melalui. Sekarang pertanyaan selanjutnya ini masih moderator supaya jelas ini nggak ngambang. Kira-kira kalau melalui itu Bang Juma, saya tanya ke Bang Juma saja sih. Saya nggak nanya ke Bro ya. Mudah-mudahan juga mendengarkan bahwa apakah melalui saja di situ tidak ada rambu-rambu. Semua para nabi kan ada rambu-rambunya. Rambu-rambu itu bersumber dari yang mengutus dia. Terlepas. Saya bilang kan konsepnya terlepas. Makanya saya cuma perlu tahu apakah. Saya tanya Bang Juma dulu Bang. Boleh dong saya nanya dari tadi juga saya dengar. Saya udah lama lo nggak pernah nanya Bang Juma. Siap. Apakah setiap para nabi itu ada rambu-rambunya? Rambu-rambu itu bersumber dari yang mengutus para nabi Bang Juma. Harus diikuti. Iya. Betul. Silakan. Makanya dikatakan tadi fattaqullaha wa ati'un. Nabi Isa juga mengatakan begitu dalam surah As-Zukhruf. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Nah, di Bible juga ada kan? Barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan segala perintah-perintahku, segala firmanku. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Itu jelas itu dalilnya. Jika firman yang kau dengar daripadaku bukan dariku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan aku lakukan. Yohanes 14:12. Kan jelas itu. Sama seperti Nabi Muhammad. Apa yang diperintahkan, apa yang dicontohkan kemudian dalam ibadah, ya itu yang harus kita ikutin. Begitu juga Nabi Isa. Apa yang dilakukan Nabi Isa, itu yang dilakukan umatnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan perintah-perintah. Iya.
Tapi begini Pak, saya taruh terakhir satu lagi. Tapi kalau ada nih, Bani Paulus Kristen. ada sebentar dulu, ada ajaran nih, ya Pak Nyoba ya, menambah-nambahkan, bahkan tidak sesuai dengan prosedur yang dibawa Nabi Isa alaihissalam begitu, bahkan melebih-lebihkan begitu. Nah ini sebenarnya ini fenomena apa ini gitu loh? Apakah perlu kita gali pada kesempatan kali ini agar orang paham bahwa ajaran Nabi Isa itu kayak gini, ajaran Yesus Masih itu kayak gini. Kenapa ada tambah-tambahan melebihi daripada apa yang diemban Nabi Isa alaihissalam waktu ada di muka bumi? Ini konsekuensinya seperti apa Pak Coba? Iya, kalau dilihat pengakuannya kan musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah dalam Al-Qur'an. Berarti beliau kemudian datang meneguhkan hukum Taurat kepada Bani Israel. Dan itu juga Yesus katakan di dalam kitab Perjanjian Baru milik saudara Kristen, bahwa dia datang kemudian bukan untuk merusak tetapi untuk menggenapi, melengkapi, menyempurnakan. Bahkan dia mengecam orang yang meninggalkan hukum Taurat itu. Nah, sedangkan Tuhan mengatakan dalam kepercayaan orang Yahudi di Ulangan 6, Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi firmanku. Nah, Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku lakukan, untuk aku kerjakan dan seterusnya. Artinya, ya Yesus sendiri tidak menambah dan tidak mengurangi firman, tidak menambah dan tidak mengurangi syariat yang datang kepada dirinya. Ya, jadi kalau ada yang menambah, ada yang mengurangi, tadi aku bilang, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tidak setiap orang yang menyeru kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa itu di mana? Kehendak Bapa itu adalah hukum Taurat. Itu kehendak Bapa. Kehendak Bapa hari Sabtu, kehendak Bapa bersunat, kehendak Bapa jangan makan babi, kehendak Bapa jangan ada sembahan lain selain daripada dirinya. Itu kehendak Bapa semua tuh. Nah, tapi apakah saudara-saudara Kristen ini kemudian melakukan kehendak Bapa? Buktinya mereka hari Minggu, buktinya mereka makan babi, buktinya mereka tidak bersunat, buktinya mereka menyembah 3 pribadi. Artinya wajar ketika Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wajar kemudian, karena mereka menambah-nambahkan firman Tuhan, mereka menambah-nambahkan apa yang Tuhan tidak pernah perintahkan mereka lakukan. Begitu Bang Andi. Tapi siapa tokoh di balik ini Bang Nyoba? Sehingga tadinya Nabi kok jadi Tuhan gitu loh. Siapa tokoh ini di balik ini semua? Kenapa diterangin ini? Jangan Bunda, sabar. Ini kan bagus ini orangnya. Silakan. Ya, kalau kita lihat ya, Yesus kan mengatakan kepada muridnya nih, mohon maaf ini bukan Al-Quran tapi dalam Bible, Matius 7 nomor 15, wahai muridku, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, nyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Itu tanda-tandanya tuh. Nah, sedangkan di Islam tak ada yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, itu tak ada. Adanya di Kristen. Sebenarnya kalau tadi ini sih, sorry Bang ya. Iya, silakan. Aku udah langsung itu sih logiknya Abang tadi kan, kalau Isa kan untuk Bani Israel, udah langsung patah sih semua gitu, nggak usah ngomongin yang lain-lain, udah langsung patah kok sampai situ. Jadi kan otomatis Isa cuma hanya untuk orang Israel. Orang Israel. Di luar itu kan sudah tidak ada, jadi saya nggak akan pusing ngomongin yang lain kayak gitu loh, karena udah batal. Karena kalau saya akan ngomongin yang lain, semua batal gitu loh. Ngerti Pak, ngerti. Terima kasih. Bang. Makanya kan tadi saya patah di situ aja, karena memang sudah logika Abang sampai situ tadi tuh, yang Isa hanya untuk orang Israel gitu. Udah sampai situ patah, nggak mungkin saya bicara yang lain pasti. Tapi Pak Willy izin, terus kenapa Pak Willy masih di persimpangan Pak? Di persimpangan gimana Bang? Dan logika itu data Pak, data. Abang kan udah mengetahui Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Kita kan ini bukan Bani Israel begitu. Sesudah Nabi Isa kan ada Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil alamin, terangin Bang Yoma. Kenapa Anda tidak berpikir Bang? Gitu loh maksudnya. Bukan tidak berpikir Bang, makanya saya join, saya tanya. Masya Allah. Saya kan bertanya ini bukanlah karena saya nggak ngerti gitu loh. Bukan siap Bang, maaf ya Bang. Gitu loh. Kalau saya ngerti mah ngapain tanya gitu. Ya. Maaf ya Bang. Saya kan mau, karena saya ini suka menguji logika, tapi saya tidak suka menggabungkan sesuatu. Kalau misalnya Abang tadi bilang tentang apa Isa yang sudah sampai, ya itu untuk Bani Israel saja, udah langsung patah dah logikanya. Saya nggak akan bawa-bawa yang lain kayak gitu.
Saya ngikutin logikanya aja gitu loh. Gitu, bukan masalah data, bukan masalah apa, tapi saya ngikutin logikanya berpikir kayak gitu loh. Kalau memang Israel tadi itu Isa untuk Israel aja udah langsung patah yang lain-lain. Nah, memang saya perlu tahu apa yang dipahami teman-teman Muslim kayak gitu, karena memang saya pengen tahu bang kayak gitu. Iya. Oke bang, sering-sering naik di sini bang untuk apa namanya kan? Ya berbagi, saling berbagi kita. Sering-sering naik sini bang. Siap bang. Terima kasih bang Suma. Oke, sama-sama Bang Willy, Masya Allah. Memang penting untuk kita sering-sering saling tanya, saling belajar gitu ya. Karena berbicara mengenai agama itu ya, memang harus kita cari yang betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi konsep kebenaran. Melepaskan doktrin dan juga dogma. Saya kira gitu. Tinta Ardiansa dari tadi diam aja terus. Ya. Penutupnya gini loh, kalau semua Kristen kayak Anda ini bertanya bro, gitu loh ya, tidak membabi buta mengkanter sesuatu, enak jalurnya. Tapi selama ini terjadi perdebatan itu, ya, mengkanter jawaban Bang Juma dengan berbagai asumsi liar begitu. Tapi kalau malam ini saya beri apresiasi kepada antum. Kira-kira gitu bang. Terima kasih bang. Cuma mungkin sharing sedikit ya, cerita sedikit ya. Saya memang nggak suka mencampurkan karena literasinya sudah berbeda. Al-Quran dengan Alkitab literasinya sudah berbeda, nggak bisa dicampur adukan. Pertama itu saya logikanya, makanya saya pakai logikanya Bang Zuma untuk bertanya kepada logika itu, pada cara berpikir itu. Jadi saya nggak akan bawa-bawa. Kalaupun nanti akhirnya kesentuh, ya itu yang akhirnya kita kutik sedikit ya gitu. Tapi saya nggak mau bawa-bawa yang tidak ada hubungannya. Gini Bang Handi, Will, sorry motong dikit ya. Sekarang yang kita perlu konfirmasinya, buat Will, Yesus dan Nabi Isa alaihissalam itu sama atau beda? Beda. Nah udah, lanjut ini dialog. Gitu. Janganlah. Next lah kan. Karena literasinya beda. Walaupun gini, kalau dalam logika, karena saya memang kekhususan tadi logika. Gini, kalau di logika sebenarnya kita nggak bisa mencampur adukkan. Memang saya sempat beberapa kali lihat, termasuk pendeta Ezra segala yang lagi trending topik di situ. Nah itu dia mencampur adukkan antara Al-Quran dan Alkitab, termasuk ya mungkin beberapa teman-teman Muslim yang akhirnya ngomong bahwa Isa dan Yesus sama kayak gitu. Padahal literasinya berbeda. Kalau di logika gini bang, sederhananya itu logikanya gini. Kalau misalnya ada Bang Zuma dengan ciri-ciri tertentu, apakah ada Bang Zuma lagi yang B, kita Bang Zuma A, Bang Zuma B, apakah Bang Zuma B ini ciri-cirinya sama, walaupun reverse-nya sama, maksudnya rujukannya sama, ternyata itu Bang Zuma yang sama. Tapi kalau dalam seni berlogika, sebenarnya nggak bisa kita itu langsung samakan. Walaupun orang yang dimaksud mungkin sama, tapi kita harus dalam segi logika, itu kita harus pisahkan gitu. Terlepas nanti itu literasinya istilahnya mau disambung-sambungkan, ya bisa-bisa aja, sah-sah aja. Tapi kalau dari segi berlogika, kita nggak bisa mencampurkan, udah anggap aja orang yang berbeda kayak gitu. Tapi gini loh bang, izin ya bang Juma, kalau yang Anda maksud itu adalah Yesua Amasia, anaknya Bunda Maria, itu sama dengan Nabi Isa. Cuman kisahnya di Bible Anda dengan di Al-Quran beda. Nah itu. Tapi, ada tapi ya bang, dengerin dulu. Tapi kalau yang dimaksud dengan Yesus itu yang disalib itu berbeda dengan Nabi Isa. Nah di sini harus penjelasannya detail gitu loh. Silakan Bang Yuma dijelasin sedetail-detailnya. Nah itu bang tadi yang saya bilang, kalau misalnya kita berlogika nggak bisa. Kalau satu aja, kalau kita ini kalau ngomong logika bang ya, misalnya ini kalau saya buat program itu satu huruf atau satu karakter saja beda, itu sudah berbeda. Makanya kalau tadi misalnya kita mau ngomong Yesus sama Isa apakah sama? Ya lihat aja kisah kematiannya, yang satu disalib, satunya disalib, satunya tidak disalib, digantikan, udah beda orang gitu anggapannya. Walaupun mungkin referensinya satu orang yang sama, tapi kalau dalam seni berlogika itu udah berbeda kayak gitu. Bang Yuma dilengkapi dong Bang Yuma argumentasinya tadi. Yang mana Bang Handi? Antara Yesua Amasia Nabi Isa dan yang disalib. Oh gitu loh. Di situ perbedaannya di penyaliban. Silakan. Ya kalau saya sih melihatnya gini, kita lihat Al-Quran ini bercerita sumbernya apa, Perjanjian Baru bercerita sumbernya apa, kan gitu.
Artinya benar yang disampaikan kalimat terakhir oleh saudara William. Ada satu kejadian, TKP-nya ya sama, pelakunya sama, tapi orang yang muncul kemudian menceritakan tentang kejadian itu pasti beda persepsi. Tergantung orangnya melihat dari sudut pandang mana, itu satu. Tergantung siapa yang menceritakan kemudian. Lalu hubungan antara kejadian, jarak dengan penulisan. Lalu metode pengumpulan data, metode pewahyuan atau penulisan atau pengabaran. Ini nanti yang akan kita uji nih. Betul. Misalnya saudara kita mengatakan Yesus dan Isa itu berbeda. Wajar, karena mereka kemudian mendapatkan informasi, beliau mendapatkan informasi dari orang-orang yang tidak melihat kejadian. Betul. Tidak melihat kejadian. Sedangkan Al-Quran itu wahyu dari Sang Maha Melihat, yang mengerti, mengetahui, dan pas kemudian pada saat kejadian tak ada yang luput dari penglihatannya, karena dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Itulah Al-Quran, wahyuan. Apa tolak ukurnya? Satu, baginda Rasulullah Muhammad SAW menceritakan tentang ibunya Siti Maryam, bercerita tentang Nabi Isa dari sejak bayi kemudian sampai dewasa, sampai risalah kenabiannya, sampai terangkat. Dari mana Rasulullah melakukan penelitian? Tak ada. Dia tidak bisa baca Ibrani, dia tidak bisa membaca Aramaik, dia tidak bisa membaca Yunani. Dia tidak pernah datang ke TKP, dia tidak pernah bertemu orang-orang yang ruang lingkupnya kemudian pengajarannya ada di situ. Rasulullah tidak pernah melakukan daftar pustaka, tidak pernah kemudian melakukan angket, tidak pernah melakukan les, tidak pernah melakukan studi banding dan seterusnya. Tidak pernah melakukan telaah kitab, telaah sejarah, telaah tidak ada. Tidak ada pendamping beliau kemudian dari sahabatnya, dari orang tuanya, dari keluarganya, atau dari umatnya. Tak ada. Tak ada dari mereka yang belajar tentang Taurat, tak ada dari mereka yang belajar tentang Lukas, Markus, Matius, Bibel-Bibel ini, tak ada. Seketika datang informasi itu. Dari mana? Wahyu dari ilahi. Berarti yang Maha Melihat yang menyatakan itu dalam sebuah kitab suci. Berarti kalau yang Maha Mengetahui telah menerehkan itu, itulah yang benar. Nah, ini untuk sementara, pandangan sementara. Bagaimana dengan Lukas menceritakan Yesus? Dia manusia, Yesus manusia. Bagaimana dengan penulis Yohanes menceritakan Yesus? Yesus manusia, Yohanes manusia, Paulus manusia, Yesus manusia. Pada saat itu, menurut keadaan, belum masuk ke dalam doktrin. Nah, Paulus apa pernah bertemu dan melihat kenyataan yang ada? Tak ada, tapi dia menuliskan. Maka kita harus mencari tangga sanad. Apa itu mata rantai penulisan yang ada pada Paulus ini? Mata rantainya itu dari mana? Begitu juga Lukas. Lukas ini mata rantai pemberitaannya itu dalam kitabnya itu dari mana? Si A, si B harus jelas. Si A, si Nurdin pindah kemudian ke Abdullah, pindah kemudian dari ini, dari ini. Orang-orang ini harus terpercaya. Mereka tidak ditemukan ada pernah bohong, ada pernah melakukan kemaksiatan dan seterusnya. Supaya pemberitaan yang sampai kepada Lukas betul-betul valid. Informasinya berasal dari orang-orang yang terpercaya, orang-orang saleh, orang-orang yang tidak pernah berdusta, orang-orang yang tidak pernah kemudian melakukan maksiat, kebohongan atau dosa-dosa. Maka dan dia berada benar-benar pada saat kejadian. Tapi faktanya kan tidak. Lukas menuliskan hasil penyelidikan. Penulis Yohanes hasil penyelidikan, kesaksian-kesaksian. Penulis Markus juga demikian. Penulis Matius juga demikian. Lalu yang menjadi tolak ukur kebenaran daripada cerita tentang Yesus ini apa? Doktrin, dogma, imani aja. Itu. Oke, Bang. Sebentar, ku patahin Bang dari. Iya, silakan. Ku selah. Apa sih bahasa? Kalau kayak gitu kan berarti sebenarnya prinsip berpikirnya Abang kalau tadi sebenarnya bisa juga saya ngomong nih misalnya ya. Bagaimana kalau tadi Nabi Muhammad yang nggak tahu nulis, nggak tahu apa yang Abang sebutin tadi lah semua kayak gitu. Bagaimana kita bisa tahu kebenarannya juga kayak gitu? Apa tolak ukurnya malahan gitu? Berarti kan apa kita itu hanya sampai ke ranah doktrinal, ke ranah kepercayaan, ke ranah belief aja. Karena nggak ada yang mengukur juga itu. Bagaimana Bang? Iya, sama dengan cerita Adam alaihissalam. Seketika muncul di kitabnya Nabi Musa. Nabi Musa melakukan penelitian, tidak. Itu wahyu. Bagaimana kemudian Nabi Musa bercerita tentang kejadian
alam semesta, pada mulanya pada mulanya langit bumi kosong, roh Tuhan melayang. Dari mana Nabi Musa tahu? Wahyu. Itu wahyu. Oke bang, kalau seandainya gini bang, aku nih, terus habis itu aku percaya kalau aku dapat wahyu dan aku tulis, gimana bang? Kita cek. Justru Al-Quran menantang itu. Al-Quran justru memberikan sayembara sudah 1400 tahun. Jika ada kemudian di antaramu ragu tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada Nabi Muhammad, silakan Anda kumpulkan segala kekuatan yang ada di muka bumi. Berkumpul dengan jin, berkumpul dengan setan, berkumpul dengan siapapun, buat surat semisal yang kami punya. Tadinya 10 surah. Tantangannya itu agak berat mungkin. Diturunkan lagi. Sampai Tuhan mengatakan, 1 surah aja kalau bisa semisal Quran. Mungkin orang bisa menulis bang. Seorang profesor, pakar, ilmuwan, orang yang gemar berpikir, menulis buku begitu tebal. Tapi cakupannya bagaimana? Sedangkan Al-Quran, begitu dia datang, diwahyukan, ada 15 minimal ilmu yang kemudian menjadi disiplin kaidah-kaidah yang ada di dalamnya. Ilmu nahu, ilmu sarab, ilmu balaga, ilmu i'rab, mantik, asbabul nuzul dan seterusnya. Nah sekarang kalau saudara mengatakan bagaimana kalau saya ngarang juga, silakan, mari kita uji. Satu, pengujiannya tentang disiplin ilmu. Kedua, kita lihat sampai berapa zaman kira-kira tulisan Anda itu bisa berlaku. Kira-kira berapa zaman bisa berlaku nih? Pengikut Anda berapa kira-kira nih? Paling juga sebulan ada orang percaya 2, 3, 4, 5. Artinya tidak ada cakupan dalam tulisan Anda itu kekuatan dari ilahi. Tidak ada kalam ilahi di dalamnya. Murni tulisan saudara. Sehingga tidak ada kemudian kecenderungan akal manusia, kalbu manusia untuk mempercayai hal itu. Coba Anda lakukan. Coba Anda tulis. Baru kita kaji. Ini dasar huruf-hurufnya ini ada tanda bacanya seperti ini, apa kaidah ilmunya. Nah sedangkan Al-Quran kemudian ketika diwahyukan oleh Allah, apa yang tertuang di dalamnya dan menjadi temuan belakangan, misalnya orang menemukan adanya api di lautan, bagaimana dengan embrio, bagaimana adanya lapisan bumi, lapisan atmosfer dan seterusnya, sudah diterangkan dalam Al-Quran. Dari mana baginda Rasulullah Muhammad SAW tahu? Dia hidup di padang gurun, di padang pasir yang jauh dari lautan. Dia bisa mengetahui bahwa di dalam lautan itu ada seperti ini. Ada lautan kemudian terbelah dua, tidak bisa menyatu. Dari mana beliau tahu? Tentang embrio, belum ada mikroskop, belum ada alat untuk USG dan seterusnya. Dia tahu bahwa embrio itu berkembangnya sekian-sekian begini hari, muncul begini-begini dan seterusnya. Sesuai dengan Al-Quran. Makanya para ilmuwan barat yang menemukan itu, alhamdulillah mereka rata-rata mu'alaf. Karena dari mana? 1400 tahun silam orang mencari sendal aja masih susah, apalagi komputer. Jauh dari kehidupan digital, internet. Seorang manusia hidup di zaman jahiliyah seorang diri loh, tanpa melakukan penelitian, mampu mengurai kemudian apa yang baru ditemukan ilmuwan yang sekolah tinggi. Bagaimana mereka memiliki kemudian taraf pendidikan yang mereka dapatkan dengan susah payah. Tapi ternyata seorang yang hidup di zaman jahiliyah, seorang diri sudah ditemukan, baru ditemukan hari ini sidik jari, 1400 tahun sudah ditemukan oleh beliau, sudah disampaikan oleh beliau. Kalau bukan yang maha pencipta langit dan bumi yang menjelaskan itu dalam Al-Quran, manusia Nabi Muhammad ini tahu dari mana? Contoh misalnya, langit tak bertiang dalam Al-Quran. Dari mana Rasulullah tahu? Sementara dia hanya keliling-keliling daerah Mekah, Madinah, Mekah, Madinah, Mekah, Madinah. Memang dia pernah tahu di Indonesia seperti apa, di Amerika kayak mana, tahu di sana ada tiangnya. Sedangkan di dalam kitab terdahulu, di kitab Ayub misalnya, langit punya tiang. Tapi dia mengatakan Tuhan meninggikan, Allah meninggikan langit yang kokoh tanpa tiang. Coba. Harusnya kalau itu bukan wahyu, gak berani dia memberikan itu kepada sahabatnya. Tapi karena wahyu 1400 tahun silam ternyata betul-betul langit tidak ada punya tiang. Padahal dia tidak kelilingi dunia, belum ada pesawat. Tapi kitab Ayub yang Anda pegang justru mengatakan langit tiang bergoyang-goyang. Nah, mana langit tiangnya? Sudah berapa ribu tahun ini nggak ada pernah menemukan tiang langit. Dari mana Rasulullah tahu? Seperti api di bawah lautan. Dari mana beliau tahu?
seperti manusia. Masing-masing manusia punya sidik jari. Dan begitu banyak manusia di atas muka bumi, tidak ada yang memiliki sidik jari sama, meskipun anak kembar. Dari mana Al-Quran tahu? Dari mana Rasulullah tahu? Jadi kalau saudara saya bisa menulis surat, saya rasa orang-orang yang terpelajar kemudian bikin syair dan seterusnya itu jauh lebih hebat. Tapi lekang, hanyut dia, hanyut di bawah mazhab zaman. Buku-buku seorang profesor yang ditulis hancur di bawah zaman, ditinggal oleh keadaan perkembangan manusia. Tapi Al-Quran, secanggih apapun zaman itu, Al-Quran tetap kokoh. Tidak seperti kitab saudara, zaman berkembang, revisi. Bahasa berkembang, revisi. Pengetahuan manusia berkembang, direvisi. Masuk dalam satu wilayah baru, di situ komunitasnya Islam, revisi sesuai dengan budaya di situ. Di situ banyak Hindu, budaya Hindu diikutin. Nah, itu bukan kalam Allah. Kalau kalam Allah itu mengalahkan seluruh bahasa di atas muka bumi, mengalahkan semua keadaan. Nah, kenapa kemudian Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam semesta? Karena ajarannya dipersiapkan oleh Allah untuk berlaku sampai akhir zaman. Coba Anda lihat di dalam kitab Torah Septuaginta yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apa masih bisa digunakan saat sekarang? Misalnya orang haid. Misalnya orang haid harus kemudian setelah haid 1 minggu lebih, setelah haid hari ke-7, hari ke-8 mereka harus disembelihkan merpati 2 ekor, 1 orang haid. Nah, kalau di dunia ini wanitanya 4 miliar atau 3 miliar, berarti setiap bulan membutuhkan kemudian 6 miliar burung merpati. Itu setiap bulan. Kalau hukum yang datang kepada Bani Israel itu untuk seluruh manusia, berapa merpati yang harus habis setiap bulan untuk dipakai, untuk ditahirkan kemudian wanita yang haid. Tapi hukum itu hanya berlaku pada zamannya, dan berlaku hanya untuk kaum tertentu, bukan untuk seluruh manusia. Tapi kalau di Islam berlaku sepanjang sejarah, sepanjang kehidupan manusia. Tidak pernah lekang dimakan waktu atau ditinggal zaman. Itulah Islam. Nah, ini belum seberapa nih, Bang? Oke, berarti baru 1400 Pak Willy. Iya. Pak Willy. Silakan. Sebelum Pak Willy mendapat wahyu seperti itu, udah pernah dapat, Bang. Siapa namanya? Kalau nggak salah namanya Anisoro, menemukan, dia mendapat wahyu, menurut dia membuat buku kitab suci, katanya namanya The True Furqan. Itu dicetak oleh penerbit Omega 2001 dan Wine Press 1999. Kagak laku, Bang. Kagak laku. Mau nandingi Al-Quran itu. Banyak kok, banyak. Tahu saya. Cuma gini, Bang. Kalau penjelasan seperti itu sebenarnya ada lemahnya sih, Bang, malahan, Bang. Kalau suatu saat Al-Quran ditinggalkan, jadi pertanyaan dong. Misal nih, sampai kita ini ambil apa istilahnya, ngambil ngambil persepsi. Yang Abang jelaskan tadi kan juga persepsi. Seandainya kalau misalnya sebuah kitab itu tidak ditinggalkan karena memang dia teruji, memang dari Allah sendiri yang menurunkan ya gitu. Nah, saya nggak tahu nih, menurunkan juga nanti mungkin Abang Zuma jelaskan. Menurunkan ini turun dalam bentuk buku, dalam bentuk apa? Apakah seperti buku dulu turun, atau seperti batu, atau seperti apa? Saya kurang memahami ya. Tapi dia nggak ditanya ya, cuma dia mau bertanya ya. Apa Bunda? Dia bertanya. Lepas dari itu saya mau tanyanya itu tadi, Bang. Kalau penjelasan Abang seperti itu, apakah nanti suatu saat sampai misalnya Al-Quran ditinggalkan, berarti semua yang Abang jelasin tadi itu patah akhirnya? Karena akhirnya ditinggalkan kayak gitu. Karena ini jujur aja ya, Bang ya, semakin kesini makin orang nggak melek agama beberapa itu. Jadi kayak ya bisa jadi aja kayak gitu. Saya ngambil possibility itu kayak gitu. Bisa jadi aja ternyata banyak yang meninggalkan agama pada akhirnya kayak gitu. Berarti kan asumsi atau apa yang Abang jelaskan tentang itu waktu yang bisa, istilahnya waktu yang bisa menguji dia kan kayak gitu. Waktu terhadap orang-orang zaman itu nanti makin lama zaman makin berkembang
semua bisa membuktikan, entah nanti yang buktinya tadi benar ternyata jadi salah lagi kayak gitu kan, karena ngomongnya tentang sains juga kan. Kalau seandainya nanti akhirnya kayak gitu Al-Quran ditinggalkan oleh semua orang karena kebatilan yang besar, karena orang-orang tidak taat lagi, bisa jadi seperti itu. Ya itu possibility-nya yang mungkin bisa dipikirkan Bang. Tapi akhirnya kan asumsi atau apa yang Abang jelaskan tadi patah juga akhirnya. Ternyata Al-Quran tidak bisa bertahan selama itu kayak gitu. Silakan Banyuma ditanggapi. Iya, jadi saya bukan karena Islam ya, tapi karena saya ini manusia. Terlepas dari saya Islam gitu. Al-Quran itu berasal dari yang maha mengetahui. Artinya Tuhan pencipta langit dan bumi tahu ciptaannya manusia sebagai makhluk yang berakal. Sehingga adanya koneksi yang kemudian antara Quran yang adalah kalam Allah dengan akal manusia yang tidak bertentangan. Ketika ada sebuah kitab kemudian diwahyukan, katanya wahyu Tuhan, firman Tuhan, tapi bertentangan dengan akal manusia, ada dua hal. Itu kitabnya kitab karangan atau Tuhannya itu Tuhan palsu. Karena tidak mungkin kemudian Tuhan berfirman di mana firmannya itu bertentangan dengan akal manusia, di mana firman ini ditujukan kepada manusia. Sebuah kitab suci diwahyukan itu untuk manusia, bukan untuk hewan, bukan untuk binatang, bukan untuk tumbuhan, tapi untuk manusia. Sejatinya Tuhan yang benar. Otomatis kitab suci yang diwahyukan yang adalah firmannya, perkataannya, idenya, gagasannya, kehendaknya, itu bisa diterima oleh akal. Dan tidak mungkin kemudian akal bertolak belakang. Kenapa? Dia yang menciptakan manusia dengan akalnya. Akal ini untuk mengetahui. Lalu dia mewahyukan sebuah kalimat yang pasti akan seia sekata dengan akal itu. Nah, kenapa ini saya mengatakan saya bukan karena saya Islam? Tidak. Karena Al-Quran itu sejalan dengan logika manusia. Isinya, kandungannya, simpul yang ada di dalamnya sejalan dengan akal manusia. Berarti yang menciptakan inilah yang mewahyukan Al-Quran itu. Karena mengetahui tentang ciptaannya, sehingga memberikan buku panduan, yang mana buku panduan ini bukan untuk setahun, bukan untuk seabad, tapi untuk selamanya sampai kiamat. Berarti buku ini selamanya harus berkesesuaian dengan akal sehat manusia. Gak boleh bertentangan dengan akal. Karena katanya firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berarti maha mengetahui. Kalau maha mengetahui tidak boleh ada kesalahan. Apa tolak ukur kesalahannya? Akal manusia. Loh kok bisa? Ya, karena kitab suci diperuntukkan untuk manusia. Contoh misalnya, sebuah perusahaan membuat mobil. Mobil ini dibuat, disetting sedemikian rupa. Perangkat-perangkat yang ada di dalamnya, kemudian antara satu komponen dan komponen satunya itu saling keterkaitan. Kontak kunci bunyi semuanya. Sehingga pabrik yang baik akan mengeluarkan buku panduan yang sesuai dengan kendaraan tersebut. Kalau ada buku panduan yang tidak sesuai dengan buku, yang sesuai dengan kendaraan tersebut, berarti belum ahli ini. Belum ahli yang membuat mobilnya, atau jangan-jangan bukunya ini yang palsu. Karena orang yang membuat kemudian mobil pasti tahu membuat buku panduan kendaraan tersebut. Nah, kalau buku panduannya tidak sesuai dengan kendaraan yang keluar, mungkin salah kasih buku, atau yang membuatnya ini berbeda dengan yang membuat kendaraan. Karena tidak sesuai antara buku dengan mobil. Begitulah Tuhan, begitulah sebuah kitab suci. Kalau kitab suci ini bertentangan dengan akal manusia, udah pasti ini bukan dari Tuhan, atau Tuhannya yang palsu. Nah, inilah Al-Quran. Al-Quran sejalan dengan akal manusia. Berarti dia berasal dari Sang Maha Mengetahui. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kalau ini adalah karangan seorang Nabi Muhammad bisa kemudian menundukkan orang yang hidup 1400 tahun ke depannya, di mana mereka hidup di zaman modern, serba canggih, serba digital, tetapi Al-Quran kemudian tidak bisa ditundukkan dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran salah.
mengatakan Al-Quran ini manusia tercipta dari segumpal darah, tercipta dari tanah, saripati tanah. Al-Quran salah. Nah, ditolaklah Al-Quran itu. Tapi pembuktiannya jelas. Ternyata manusia memang sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, lalu bagaimana kita ingin mengatakan ini bukan kalam Tuhan? Kalau isinya tidak mungkin manusia yang mengarangnya. Sehebat apapun manusia, kalau dia hanya karangan, sehebat apapun dia, meskipun dia nabi, meskipun rasul katanya, tapi kalau bukan wahyu Tuhan, pasti akan ketahuan celah kesalahan dari aspek sisi kemanusiaannya. Tapi Al-Quran, ada nggak yang bisa menunjukkan kesalahan Al-Quran? Sudah 1400 tahun tantangannya, belum ada yang bisa menemukan. Tapi kalau kitab lain, 1 menit saya sudah bisa menunjukkan kemudian minimal 3 kesalahan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, betapa banyak manusia dari zaman ke zaman yang benci kepada Rasulullah, yang benci kepada Islam, yang tidak suka kepada Islam. Yang mereka bisa lakukan apa? Propaganda, adu domba. Ada enggak yang bisa melakukan sesuatu terkait Al-Quran? Pembenci-pembenci ini melakukan sesuatu, misalnya melakukan sisipan, memasukkan kata-kata di dalam, membuat percetakan sendiri untuk menerbitkan Al-Quran, lalu memasukkan kata-kata di dalam, menyalah-nyalakan hurufnya. Ada enggak yang seperti itu? Kalaupun ada, baru beredar seminggu, dunia pasti teriak, ada Al-Quran palsu. Yakin, percaya saya. Ketika ada Al-Quran yang dibuat, paling lama seminggu, sudah beredar paling lama seminggu, dunia akan teriak, ada Al-Quran palsu. Pasti ketahuan. Nah, itulah hebatnya kitab suci Al-Quran. Siapa, dari mana ini? Dari Nabi Muhammad SAW. Kok hebat kali orang itu? Ya, karena backingannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta langit dan bumi. Sekira begitu, Bung. Mantap. Silakan Bang Andi. Mantap, silakan Bang. Oke. Kalau misalnya memang Al-Quran itu sepowerful itu, kenapa tahun-tahun sebelum Nabi Muhammad tidak diturunkan ya Bang? Kenapa tahun-tahun sebelum Nabi Muhammad tidak diwahyukan? Ya, itu tadi yang Abang juga jawab tadi, yang apakah Al-Quran itu turun dalam bentuk buku atau itu? Saya nggak tahu. Ya, karena seorang nabi itu tidak ditunjuk oleh pencipta langit dan bumi tiba masa tiba akal. Enggak Bang. Nabi-nabi itu sudah direncanakan di alam ruh untuk diutus kemudian menjadi nabi, menjadi rasul. Jadi Tuhan tidak tiba-tiba mengutus, tidak. Al-Quran mengatakan itu, bahwa di masa praeksistensi kenabian Allah sudah berbicara kepada mereka para nabi. Al-Quran surah Al-Araf, Ali Imran ayat 81. Semoga saya tidak keliru. Ya, benar. Di situ diterangkan kemudian, wa iza ahazallahu mitsaqa nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian para nabi. Ini di praeksistensi nabi-nabi ini sudah diambil perjanjiannya oleh Allah. Manakala aku memberikan kitab dan hikmat kepada kalian wahai para nabi, datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dengan perjanjian yang aku katakan ini, atas yang demikian itu? Para nabi kemudian menjawab, ya kami terima, kami setuju. Lalu Allah berkata, kalau begitu bersaksilah kalian wahai para nabi, dan aku pun menjadi saksi terhadap kalian. Itu, ini perjanjian yang agung, bahwa para nabi dipersaksikan kepada, apakah kalian mengetahui, apakah kalian setuju akan datangnya seorang rasul setelah kalian sebagai penutup para nabi? Mereka mengatakan, ya kami setuju. Fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau demikian, aku pun bersaksi tentang itu, kata Allah. Nah, seperti itu, Bung. Jadi
Tuhan sudah menentukan. Kalau saudara lihat nabi-nabi dalam Al-Quran pun, di dalam kitab saudara masih banyak yang ingin diajarkan, tapi waktu itu belum sanggup untuk dilakoni. Tapi Belum gini sanggup. Bang, akhirnya kan jadi orang-orang yang di zaman sebelum Nabi Muhammad, yang tadi ya, misalnya Nabi Isa, itu untuk Bani Israel saja. Sisanya siapa yang menanggung itu, Bang? Ya, itu disebut zaman patrah. Zaman tidak ada nabi dan rasul diutus kepada mereka. Artinya nggak ada hukum bagi mereka. Karena tak ada, ya, karena tidak ada nabi, tidak ada rasul. Yang ada hukum itu ketika datang utusan Allah kepada mereka, mereka tolak, mereka ingkari. Itu baru ada hukum. Berarti mereka yang diciptakan tanpa adanya hukum, apa istilahnya, apa konsekuensinya? Mereka tidak diberi ganjaran, Bang, karena nggak ada aturan, nggak ada hukum Tuhan datang kepada mereka. Meskipun mereka dalam bagian orang-orang yang syirik, orang yang batil atau apapun itu, orang-orang yang berdosa, mereka tidak ada perhitungannya, otomatis langsung masuk surga ya berarti. Mereka nggak dihitung berdosa karena nggak ada aturan yang datang kepada mereka. Yang dikatakan dosa ketika ada perintah datang kepada mereka, mereka langgar, berdosa. Oke. Tapi kalau nggak ada perintah, jangan makan babi, nggak ada perintah kepada kami makanlah. Kan gitu, Bang. Bagaimana ditahu pelanggarannya kalau hukumnya nggak ada, Bang? Oke, paham, Bang. Oke, Bang Handi, saya sahur dulu 5 menit. Lanjut teman-teman ya. Ya. Dinda Koris Ini masih bagus. monitor. Ada dia. Tapi bagus kok pertanyaannya Pak Willy, terstruktur, rapi, membuat juga teman-teman di bawah dengan berkat Anda bertanya ini, baik saudara-saudara muslim juga itu mengkonsumsi ilmu ini gitu. Karena ini juga terekam di YouTube dan akan menjadi ada jejak digitalnya selama YouTube masih ada. Kedua ya, mudah-mudahan banyak yang mendengarkan ini, banyak yang menonton, baik Kristen maupun Islam. Karena ini ya termasuk majelis ilmu lah malam hari ini. Memang itu kita butuh seorang seperti Anda itu untuk bertanya. Karena nggak enak kalau kami yang nanya kepada Bang Juma begitu. Kira-kira begitu, Bang. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Kami sangat-sangat memberikan apresiasi atas pertanyaan Anda itu. Kira-kira gitu, Bang. Ya, sudahlah kiranya besok malam kesini lagi gitu ya. Semoga kita semua ini diberi ampunan atas dosa-dosa kita. Banyak karena sahur ya, ditunggu sebentar ya. Ya udah, aku ini Bang Handi dikit ya, sebelum Bang Handi. Penasaran. Terus Will ini menyembah Yesus atau enggak? Ya kan dia Kristen. Tunggu dulu. Itulah, jangan ditanya gitu dulu lah. Paham. Coba nyembah Yesus atau enggak? Tadi ada beberapa juga yang Abang Zuma bilang kalau Kristen nggak sunat, ya kan, nggak berpuasa. Saya termasuk yang Jawab puasa. dulu Bang William, jawab dulu lah. Puasa yang termasuk sunat juga, Bang. Jadi kalau saya Kenapa kalau ditanya emang netizen? Kenapa? Nggak pede dengan ininya? Pede Kristen ya Bang? apa, Bang? Willy? Ya kenapa, Kristen. Bu? Iya. Kristen. Iya kan tadi Oh, saya ya, Kristen tuh, Kris. Oke Bang. Gitu kalau ditanya lah. Loh, iya dari tadi awal saya udah jelasin gitu, Bu. Dari awal saya juga kenalin diri sebagai Kristen. Tadi waktu beliau masuk di sini, begini loh ya, saya simak loh tadi. Pak Willy masuk di sini itu saya Kristen, tapi saya melepaskan Kristenan saya ingin bertanya tentang ajaran Islam. Artinya di sana kalau Anda bisa menyikapi itu, kalau bisa ya masuk ke dalam, biasanya ini bahasa-bahasa santuy, artinya tolonglah saya jangan ditanya dulu, saya hanya ingin bertanya. Betul. Tangkapnya begitu dari awal tadi. Betul Pak Billy? Wah Billy tadi ngomong kayak gitu. Betul sekali, Nah, Bapak. gitu. Terima kasih. Itu maksudnya tadi. Kecuali beliau ini arogan. Gitu loh.
Nggak, karena gini sih Pak, kan saya tadi juga cerita tentang logika. Kalau misalnya saya pakai logika saya yang Kristen, itu pasti juga akan bertabrakan kayak gitu. Ada beberapa mungkin yang sama, tapi kan nggak mungkin. Makanya saya bilang saya lepaskan dulu Kristen saya bertanya dengan apa yang Bang Zuma jelaskan. Terlepas dari konteks-konteks yang Bang Zuma jelaskan, baru saya Ya Bang Kores yang nanya netizen nih kampret juga. Bang Zumba, Bang Kores nanya tadi. Aku cuma nyambung. Siap Bunda, udah. Dasar. masuknya baru tengah-tengah, Bu. Netizen jahat. Ya next lah nanti Nah, kalau boleh jadi nggak boleh bertanya ini malam ya Bang? ya udah mau pagi juga subuh kan mau di sana. Subuh bukan nggak boleh bertanya. Beliau kan dari awal sudah meminta itu. Jadi jangan sampai ya, kita rubah formatnya. Karena sebagai penengah di sini ya kita maklum nggak Willy dulu lah. Bukan nggak mau ditanya. Saya bukan nggak mempersilahkan bertanya. Tapi sekiranya bertanya mungkin dalam hal tadi salah-salah dia bertanya, dikomparasi sedikit. Begitu Pak Willy? Iya betul Pak. Pokoknya nggak terlepas, cuma inilah cerita. Jadi kalau mau nambahin Bunda ya di Al-Quran, tadi ini ada pertanyaannya juga ditekankan bahwa Al-Quran itu tidak pernah ditelan oleh zaman. Justru selalu perkembangan zaman itu berkesesuaian dengan Al-Quran. Itu pertama. Kedua, Al-Quran itu di surat Al-Hijr ayat 9 kalau nggak salah, Allah menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang menjaganya. Jadi nggak ada yang bisa mengalahkan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Al-Quran. Tadi Banyuwa menerangkan sepintar-pintar Anda ingin duplikat Al-Quran, ya nggak bisa, nggak laku jadinya. Seperti Anisoro kan, the true Furqan itu nggak laku. Yang paling penting adalah Islam itu nggak akan pernah punah ya sepanjang masih ada peradaban manusia di muka bumi. Kenapa? Ini yang perlu diketahui. Azan berkumandang itu tidak pernah berhenti dalam sedetik di seluruh belahan bumi. Dari Indonesia bergeser ke negara lain bergeser lagi, balik lagi ke Indonesia, azan lagi. Coba tengok perbedaan waktunya seperti apa. Di Indonesia sekarang jam berapa? Waktu Makassar hampir jam 4. Di Belanda jam berapa? Oke. Di Burundi jam berapa? Dikit. Ya silakan. Oh nambah dikit ya. Jadi gini ya Bang ya. Al-Quran itu sejak di kodifikasi di zaman Utsman ya, Sayyidina Utsman. Itu jadi sebuah mushaf Utsmani abad 7 ya, kisaran abad 7 lah. Sampai sekarang abad 21 tidak berubah. Itulah yang kami pakai ya. Di depan saya ini yang sampai ke kami. Jadi abad 7 sampai abad 21 tuh nggak pernah ada perubahan, sama. Beda dengan Bible ya saudara ya. Itu direvisi dan direvisi. Itulah keistimewaan Al-Quran. Sampaikan gurunda saya tadi bahwa ya itu memang firman dari Allah. Dijaga sama Bang Handi yang dia kutip tadi ya. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dan hanya Al-Quran dijaga. Jadi nggak pernah direvisi itu yang sampai sekarang. Kalau Bible coba tengok. Berapa? Ada 21 revisi-revisi itu. Dirubah sesuai zaman. Gitu Bang ya. Paham sih, Bu. Saya terusin lagi ya. Jadi sedikit, contoh Pak. misalnya nih ya, suara azan itu nggak pernah. Itu intinya Bang ya. Jadi bagaimana ajaran Islam mau punah itu azan berkumandang itu nggak pernah berhenti dalam sedetik Bang di seluruh belahan dunia. Gitu ya Bang ya. Jadi intinya adalah selama masih ada peradaban di muka bumi, Islam itu nggak pernah punah sebelum kiamat. Kedua, ya zaman itulah selalu berkesesuaian dengan Al-Quran. Tadi udah diterangkan Bang Juma, 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah memberikan informasi karena ini sumber dari yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Ya Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa di laut itu ada gunung api. Waktu itu belum ada orang bisa menyelam. 1400 tahun kemudian orang nemuin gitu. Takjub kan artinya mereka memeluk Islam. Nikmat Tuhan apalagi yang kau dustakan kan gitu. Dan seterusnya mengenai sains dan lain-lain gitu. Jadi akan pernah punah. Zamanlah yang berkesesuaian dengan Al-Quran.
Bukan Al-Quran yang beradaptasi dengan keadaan. Nggak kebalik-balik gitu Pak. Kira-kira gitu Pak Willy. Ya paham sih Pak. Cuma memang ada hal-hal tertentu yang akhirnya kita juga harus istilahnya waspadai Pak. Kayak memang betul kalau memang ada, kalau di Islam saya nggak tahu ya, apakah ada istilahnya badan yang ngurusin Al-Quran ini supaya tidak digandakan, tidak dipalsukan kayak gitu dengan sembarano kayak gitu. Apakah ada? Ada Bang. Aganya kayak gitu. Kalau nggak ada karena itu akan sangat berbahaya dan sangat berisiko juga kayak gitu loh. Nah kalau sekarang mungkin tahun-tahun kita yang mungkin masih belum ada istilahnya orang-orang yang tahu, orang-orang terpelajar, apakah juga ada kayak gitu yang sehingga itu membahayakan juga kalau seandainya ada penyusup-penyusup yang mengubah. Nggak bisa Bang, izin Bang, nggak bisa karena ini waktu ya, saya potong aja biar cepat. Artinya umat Islam inilah yang menjaga Al-Quran. Anak kecil itu mulai menghafal Al-Quran. Tilawatil Quran internasional mulai dari tingkat RT, RW, se-Indonesia, sekabupaten, seprovinsi, se-Indonesia, se-Asia Tenggara, seluruh dunia itu diadakan setiap tahun. Apa sih tujuannya itu? Ada perubahan nggak sih? Ternyata nggak ada, setiap tahun. Anak kecil udah diajarkan, dimasukkan Al-Quran ke dalam dirinya anak kecil itu. Sampai dia dewasa, sampai dia meninggal. Gitu. Jadi Al-Quran itu kagak bisa hilang sepanjang masih ada manusia. Kenapa? Al-Quran memang sifatnya dimasukkan ke dalam diri manusia. Kenapa? Al-Quran sangat mudah dihafal bagi orang yang mau, karena ini memang petunjuk dari Allah begitu. Jadi nggak pernah hilang Bang. Kira-kira begitu jawaban singkatnya ya Bang ya. Makasih. Jadi Al-Quran nggak bakal pernah hilang. Kecuali sudah dunia kiamat, sudah tidak ada lagi peradaban di muka bumi, Al-Quran kembali ke Allah. Tanda-tanda hari kiamat apa sih? Ya Al-Quran jelasin semuanya. Tanda-tandanya apa? Gitu ya. Tanda-tandanya adalah ya seperti matahari terbit dari barat, Dajjal, dan lain-lain kan begitu. Tapi ada kiamat kecil Bang. Jadi Al-Quran itu bisa hilang dalam diri seseorang itu kalau dia sudah meninggal. Tapi nilai-nilai Al-Quran itulah yang dibawa menghadap untuk bertanggung jawab. Jadi menerangkan Islam itu kalau secara logisnya cepat. Baik Al-Qurannya ada Banyuma, ada Dekores, ada Burarama begitu. Ada Ustadz, ada Kiai menjelaskan. Kalau saya sih orangnya ya cukup yang apa ya secara globalnya saja Bang. Karena saya bukan juga Ustadz. Saya selalu masih belajar tiap hari Bang. Kami itu Islam tidak pernah merasa puas bahwa saya bangga sudah menghafal Al-Quran. Tidak. Semakin kami mempelajari Al-Quran, semakin miskin ilmu kami tentang Al-Quran. Itulah indahnya seninya Al-Quran itu Bang. Semakin dipelajari, semakin kita ini merasa kekurangan. Betul nggak teman-teman semua? Betul nggak tuh? Tuh nggak ada yang jawab saya ya? Oke, terima kasih ada yang jawab deh Pak. Jadi sepintar-pintarnya ulama, ya. Betul banget. Ya. Sepintar-pintarnya ulama, saya belum pernah mendapatkan statement dari ulama mengatakan bahwa ilmunya tentang Al-Quran sudah mencukupi. Kagak pernah ada itu. Kagak pernah ada ulama sepintar-pintar apapun dia, kagak pernah dia mengatakan ilmuku tentang Al-Quran udah mencukupi. Kira-kira begitu. Jadi Al-Quran itu galiannya banyak sekali begitu. Yang kita pelajari ini cuman ya, secara makro yang timbul di permukaan. Tapi ke dalam-dalamnya, itu memang harus orang perlu belajar. Ya itulah yang namanya yang dimaksud tadi, ada tasawuf, ada sufi dan seterusnya. Itu kira-kira. Kita ini masih kurang sekali, masih fakir ilmu kita ini tentang Al-Quran. Itulah indahnya Islam, gak ada yang sombong Bang Muslim itu. Nah kalau ada orang sombong di luar sana, saya lebih menguasai Al-Quran, jangan dipercaya Bang. Jangan dipercaya orang yang kayak gitu. Jangan-jangan dia dajjal dalam isi yang karena kesombongan itu iblis ada di situ gitu. Kira-kira gitu ya Pak Willy ya. Mohon maaf nih kalau ada jawaban Banyuma
jawaban Bunda Rama, jawaban Dekores yang kira-kira belum bisa memuaskan Anda, ya mohon maaf, kami masih fakir kok. Tapi insya Allah besok malam datang lagi, kita kajian lagi. Itu Pak Wila. Oke, kita tutup. Banyumas lagi makan sahur ya? Gimana Res, kita tutup? Ya, Bunda gimana? Tutup? Belum? Lagi sahur Gurunda. Ya terserah Bang. Gimana Dek? Oh masih ada pesan khusus masih ada. Bersahadat. Ini bagian Bunda Rama nih, silakan. Dari Beliau orang baik ini. Lagi belajar. Mendengarkan Bang Juma, ya setahu saya sih Bang Juma emang masuk akal ya dari omongannya gitu. Makanya mungkin dari sekarang saya akan mendalami agama Islam. Masya Allah, mantap. Iya. Ya harus gitu, harus belajar Bang. Iya. Intinya adalah bro, kita ini hidup itu di muka bumi itu ujian. Jadi kita di bumi itu kita diatur. Kalau ingin nanti mau tanpa diatur, hidup enak selama-lamanya, ya sesudah di dunia ini, di surga. Jadi kita diciptakan itu untuk diuji. Gitu loh. Ujiannya ya perintah dan larangannya. Hidup ini di dunia itu, lu pikir enak? Ujian. Enakan meninggal dalam keadaan bayi, belum kena taklif hukum. Dijamin masuk surga. Ya. Makanya dari tadi juga saya dengan ngomong Bang Juma tuh kayak gemeter banget Bang. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Oh tadi dari Katolik abang ya, Bang Sandi tadi ya? Protestan. Oh Protestan. Ya teruslah belajar bro. Yang penting belajar Islam itu, memeluk Islam itu nggak perlu jadi ustadz dulu, nggak perlu jadi kiai dulu. Memeluk Islam itu yang penting pertama ada dilembutkan hatinya. Dari keras hatinya dilembutkan, ya itulah hidayah di situ. Kalau orang sudah dapat hidayah itu semua dipermudah. Lihat aja para mualaf. Langsung itu dilembutkan hatinya, langsung mudah, langsung cerdas dia. Jadi memeluk Islam itu step by step. Nggak perlu ada kan kemarin tuh. Saya mau memeluk Islam dulu, saya mau pelajari hadis dulu. Ya kagak bisa lu langsung kuliah bro, lu SD dulu ngapa? Gitu loh bro, jadi SD dulu, PAUD dulu, SD dulu, SMP, SMA kan begitu. Bertahap. Kalau saya sendiri ini masih pelajaran saya tentang Islam ini saya masih di SD bang. Serius. Saya lahir dari Islam sampai sekarang segini umur, ilmu saya tentang Islam itu masih seputaran kelas SD. Banyak ketinggalan saya bang. Makanya saya selalu itu ada di majelis ilmu. Saya senang kalau ada teman Kristen bertanya kayak Willy gitu, Banyumas menjawab, itu ilmu. Saya catat loh tadi semua pertanyaan dia ini semua ada catat. Saya catat loh bang, saya simpen sebagai memori hidup saya. Bahwa waktu saya hidup, saya pernah mendapatkan orang seperti Willy bertanya, ini loh jawaban-jawabannya begitu. Itu bang. Kalau Pak pesan khusus ini menurut Anda Islam itu seperti apa sih di mata Anda bro? Adakah yang jelek ajaran Islam itu? Menurut Anda ada kan? Kalau saya sih memandang agama lain saya belum ini sih bang. Maksudnya belum maksudnya nggak memandang itu kayak ya udah kita kan memandang agama saya aja gitu. Jadi makanya saya pengen tahu lah sekarang gitu. Islam itu kayak gimana? Islam itu mudah kalau orang yang sudah terbiasa. Tapi orang yang belum memeluk Islam, Islam itu ketat. Itu saja intinya.
Tapi bagaimana Anda mau mempermudah? Bagaimana kalau tidak memeluk Islam? Pasti di dalam hatinya, Islam mah berat. Harus bangun subuh deh. Orang nyenyak tidur disuruh bangun subuh, sholat subuh. Pasti gitu kan? Tapi orang kalau sudah biasa justru kalau nggak bangun subuh sholat, seperti kerugian besar kan gitu. Jadi orang yang terbiasa bangun subuh untuk sholat, manakala dia nggak bangun subuh, ada yang kekurangan dalam hidupnya. Nah, tapi orang yang nggak terbiasa menganggap, wah, nyanyi tidur mendengkur dalam selimut, ngapain lagi gitu. Nah, di situ kira-kira analoginya, Bang. Boleh aku sedikit ya Bang, siapa pesan kalau kita lihat Ya, silakan Bunda. di dalam Bible itu pernyataan Yesus tuh Yohanes 15, aku diutus hanya, ada kata hanya, berarti terkhusus kan, hanya kepada Bani Israel. Nah, jadi untuk yang lain-lain di luar Bani Israel ini ya nggak masuk lah. Kalau Rasulullah litubayyina linnas wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk memang seluruh manusia, rahmat bagi seluruh alam. Jadi kesempurnaan yang dibawa oleh Rasulullah ya. Kalau seperti dijelaskan tadi Gurunda kan, ya semua nabi itu diutus pada kaumnya masing-masing. Nah, kalau Rasulullah untuk seluruh umat manusia. Ingat Kristen itu ada setelah Yesus terangkat, setelah Yesus tidak ada di muka bumi ini. Baru muncul Kristen ini yang seperti yang kalian imani. Dan kalau mau belajar ya pelajari bagaimana perumusan tentang keilahian Yesus tuh lewat konsili-konsili itu pelajari. Paling gini Bun, kalau misalkan belajar jaga Islam tuh mulainya dari mana dulu? Dasar-dasarnya dulu. Misalnya udah mau bersahadat atau mau belajar dulu? Paling belajar dulu aja mungkin. Ya belajar. Kalau mau belajar Islam, rukun iman. Rukun iman dan rukun Islam. Iya, dua itu belajar. Rukun iman. Ya. Rukun Islam itu mengucap Kores kayak di atas pesawat. Iya, emang lagi ini mau ke Makassar. Kenapa itu dari tadi bunyi lagi? Kamu di mana Kores? Bunyi terus. Rusak kabelnya. Ya Allah ya Rabbi. Jadi kalau di dalam rukun Islam itu Bang, ya satu tuh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nih kalau sudah berislam orang kan, mendirikan sholat 5 waktu yang wajib ya, menunaikan zakat, berpuasa. Kita diwajibkan berpuasa itu di bulan Ramadan, menunaikan haji bagi yang mampu. Itu kalau kita sudah Islam ya. Kemudian rukun iman itu ya percaya. Rukun iman itu percaya kepada Allah ya, ini iman ini, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab ya, percaya kepada para nabi dan rasul, percaya kepada hari kiamat, hari akhir, dan percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Itu pokok-pokoknya dalam Islam. Tapi untuk simpelnya ya baca-bacalah literasi Islam, Al-Quran ya, bagaimana Allah ya kan, karena dalam Bible pun ya, di dalam Islam itu dalam Al-Quran laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak serupa dengan apapun, seperti kata Yesus di Yohanes 5 kan, Yohanes 5:37 ya, 37-39, Bapa yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku, suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya pun tidak bisa kamu lihat. Jadi Tuhan itu tidak bisa direkayasa kayak teman-teman Kristen kalau berdiskusi. Tuhan itu turun ke bumi jadi manusia begini-begini. Nggak boleh begitu. Kita harus mengenal Allah itu atau Tuhan melalui kitab suci gitu loh. Nggak boleh kita yang merekayasa. Itu kenapa direkayasa? Lewat konsili. Tuhan itu ada ilahinya. Konsili Nikea kan 325. Konsili dimasukkanlah di konsili Theotokos, Bunda Maria tadinya masuk di antara tiga.
Bunda Maria apa Bunda Rama? Bunda Maria. Oh, Bunda Maria. Masuk dia kan tadinya tuh di konsili Efesus ya. Kemudian dikeluarkan, dimasukkan Roh Kudus. Bunda Rama nggak ada, Bunda Rama nggak ada rencana konsili di Goa. Kemudian konsili Kalsedon. Itu di ini situ ibu-ibu dia nih, rumuskan. ibu-ibu nih mau naik konsili nih. Nih ada nih Ripa mau konsili nih. Silakan konsili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu mau arisan berdua. Silakan berdua konsili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Kalsedon terakhir. Di-mute aku, Bang Handi, sedikit lagi. Konsili Kalsedon itu Bang, pesan khusus itu dirumuskan Yesus 100% ilahi. Nah itu. Oke ya. Kenapa nih? Coba cerita dulu sebentar. Ini cerita dulu tadi di Rumikan apa yang terjadi? Iya. Berapa jahitan? Jadi 5 orang kan, maksudnya gini loh, mempermalukan roomnya sendiri sih, nggak mampu mereka berempat dinaikkan si Jerry kan, si papa jahat kan, udah oten dia kan. Jadi saya pikir begini loh, saya itu cuma mau tanya sama si Mikana, itu Tuhan yang kejam memukul budak tapi nggak mati itu Yesus bukan? Iya kata dia, itu Yesus kata dia. Jadi dia udah mengakui gitu kalau Tuhannya ternyata kejam sekali dulu. Terus mungkin karena ketrigger dengan itu Bang Handi, sampai dia memaksakan, yang ada satu cowok memaksakan bahwa teroris itu gara-gara kitab kalian loh. Saya tunjukin OPM menggunakan kitab Bible mereka untuk makar dari Indonesia gitu kan. Jadi saya dipotong-potong. Mereka ngomong Samuel Sihaan naik, mereka berlima ya kan, saya tidak diizinin bicara gitu. Tapi seru sih, cukup puas sih mengobrak-abrik komunikasikan. Hambat tadi Videonya keputer nggak? Kok ada, aku simpen kok videonya, aku rekam Diputer semua kok. nggak? Besok aku ini aku puter tapi di mute Pin. Gini Pin, kan Uni puterin kan videonya, terus di mute sama dia. Terus dia ngomong Samuel sama si papa jahat ngomong-ngomong biar suara Uni nggak kedengaran. Uni puterin terus sampai di menit si Laskar anak Tuhan, Laskar Kristus, sedikit yang dipanggil, banyak itu kan tuh, ayat itu aja dijadikan ayat perang sama ayat kalian kan, apalagi ayat Lukas, ayat Matius, bilangan, ulangan kan, apa nggak parah agama kalian? Jadi apa ya, mereka tuh udah tantrum duluan Pin, cuma gara-gara itu doang. Jawaban si Mikana sama si kawannya itu beda. Jadi mereka tuh sebenarnya udah nggak suka sama Uni. Jadi biar Uni cepat keluar dari komal itu ya dibuatlah seperti itu gitu loh. Dinaikin sama si Jerry sengaja dibikin crowded ya. Iya, tapi saya alhamdulillah malam ini imut dan manis banget, santai. Biasanya kan saya agak trigger. Saya pantau kok pakai HP yang satu. Iya, maksudnya agak ini sih ya. Malam ini alhamdulillah ya, mungkin saya lagi kepenuhan Roh Kudus malam ini, jadi saya agak nggak peduli gitu mereka mau ceracau, saya tetap ya, sampai sedikit sendiri sama mereka. Tadi tuh kalau saya sendiri ya, saya sendiri tuh nggak sanggup loh. Apa ya? Nggak sanggup berhadapan Bang dengan Handi. Tapi aku suka. Uni tadi di Pandi kan, di Pendi yang murtad itu katanya. Di bawah kan dia jelek-jelekin. Oh itu surah surah Al-Quran itu ada banyak nambah hewan. Ketawa mengejek kan. Jadi aku bilang kasih naik aku, kalau kau berani kasih naik aku. Nggak berani pula dikasih naik. Saya juga nggak berani. Si Mikana kayaknya tuh nggak sengaja naikin saya, karena selama ini kan saya nggak pernah minta naik, tiba-tiba kok saya naik gitu kan, mungkin kepencet sama dia, terkejut. Jadi saya tuh rekam awal-awal dia naikin saya tuh maksudnya dia udah mulai kayak apa namanya itu, kayak kaget gitu ya, bener Pak Buk, maksudnya dikira tuh main-main mungkin saya ya, tuh mungkin kok beneran si Rifa mungkin udah matinya, tapi malu lah kan menurunin saya kan, saya diam, saya dengarkan dia menjelaskan, tapi sumpah blunder dia udah kagok ketika dia sadar bahwa Yesusnya itu mengizinkan untuk memukul budak asal nggak mati gitu. Iya, itu orang Israel dulu begitu. Sudah lah Mikana udah kacau itu, udah hancur sudah dia tuh. Tapi seru loh lihat Oten, udah lama loh Pin kita nggak menikmati kayak gini loh sama Bang Zuma loh. Udah lama kita nggak menikmati membuat komal mereka cak adul gitu tuh kan, udah lama nggak kayak gitu Pin. Ya unik, udah lama. Aku baru Kapan kemarin? berapa ya? 4 hari kemarin.
Tapi kita tuh jarang dimasukin ya, sama maksudnya mereka tuh takut banget sama kita ya. Mereka tuh nggak berani naikin kita, padahal kita manis-manis loh ya. Nggak berani. Berapa hari, 2 hari yang lalu di Komalnya bom-bom kan, aku ngejek-ngejek mereka di atas. Aku minta dinaikin. Aku dikasih diskusi sama Lidara. Nggak berani dia, berapa menit udah aku di-kick udah. Aduh. Tapi seru, berani, tapi suruh siapa yang Masya berani, Allah deh. suruh. Tapi Masya Allah subhanallah ya, kebenaran Islam itu. Kita tuh punya counteran terus gitu, kita punya jawaban terus, dan mereka memperlihatkan loh, 4 orang gitu loh, 4 orang nggak sanggup ngelawan saya sendiri. Maksudnya tuh Samuel itu bukan pendebat kaleng-kaleng harusnya ya, dia udah lama ya Pin ya, dari 6 tahun lalu ya Pin ya, Samuel Siahaan ya. Ya, selama yang oneness. Iya. Tapi tetap juga dia itu kayak kelabakan gitu loh. Saya merasa terhormat loh mereka. Rame Selama gitu menuhankan anak manusia nggak bakalan ini. Selama yang jadi lawannya Bibelnya. Makanya Bunda, saya bilang saya tuh merasa terhormat mereka mengundang banyak orang sekelas, ada Samuel Siahaan, ada si Jerry. Artinya kan wah, tidak mampu menghadapi saya, mengajak Islam odong-odong ya, si Murtadin Jerry ya. Alhamdulillah gitu. Lucu wajahnya Mikana tadi. Besok Pin itu dong reaction wajahnya Mikana dong, nanti udah dikasih penggalan videonya ya, lucu banget tahu wajahnya. Oke. Itu Masya Allah ya, maksudnya kayak innocent banget gitu dia tau nggak. Nanti aku kasih banget ini apa ya, Mikana tuh sering banget gak bisa jawab kalau ditanya. Gitu, nggak mesti mukanya itu loh ya Allah, kayak kagum gitu, kayak Uni ada Oten panas di typing, panas dia. Naik dong kalau panas. Naik. Ini dulu. Sekarang kita lanjut ke pesan khusus. Pesan khusus mau nanya apa lagi? Gua menginjili boleh nggak? Pesan khusus Dia mau diedukasi aja nih, edukasi Ya. aja, lanjut. Mau diinjili boleh? Dia anak Kristen. Iya. Oh yaudah injili aja. Mau nggak pesan khusus atau gimana? Iya. Oke. Ini Kristen. Kalau sekarang posisinya pesan khusus menuhankan Yesus nggak? Iya. Kalau misalnya kita baca di Bible cetaknya, bawa nggak Bible cetaknya? Enggak sih, soalnya kan tadi kan saya udah bilang saya tidak mendalami agama Kristen juga gitu. Soalnya kan emang ibadah juga emang bolong-bolong sih. Oke. Nah, sekarang kita pakai logika simpel ya, terus nanti kita komparasi sama dalil. Kalau memang benar kitab suci Biblosnya pesan khusus itu mengajarkan Yesus adalah Tuhan gitu ya, terlepas dari terjemahannya yang sesat. Sekarang yang gua tanya, Yesus itu kelihatan nggak? Ya kelihatan sebagai manusia. Kelihatan sebagai manusia. Nah, kelihatan sebagai manusia dan itu adalah Yesus itu adalah Allah juga. Ya. Nah, sekarang kita lihat kalau memang itu didukung sama kitab sucinya pesan khusus, perhatikan ini. Pembohongan yang telah berlaku selama kurang lebih 2000 tahun. Ingat-ingat ya dalilnya ya. Ingat-ingat dalilnya. 1 Timotius 1:17. Nah, kita akan bacakan di sini. Nah, ini 1 Timotius 1:17. Tunggu ya. Sip. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa, amin. Kenapa ini di 1 Timotius masih dibilang yang tak nampak? Kan gitu. Ya enggak? Artinya apa? Dari iman yang datang dari doktrin dengan kitab suci yang ada itu sebenarnya dari dulu memang udah bentrok.
Beruntung aja Kristen itu karena kitab suci itu nggak dikasih nyawa sehingga ngomong gitu loh. Coba kalau ngomong dibantah habis-habisan itu agama Kristen. Ya, ini sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran gitu. Sebagaimana Allah yang maha mengetahui terutama ciptaannya, seperti yang ada di tunggu, ini gua buka dulu datanya Ahlul Kitab. Nah, seperti yang ada di Ali Imran ayat 78. Nah, kita baca sama-sama ya. Ali Imran ayat 78. Nah, sini. Ali Imran ayat 78. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah padahal bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Selamat datang di kebenaran. Nangkep nggak poinnya? Ya. Nangkep ya? Itulah berdusta terhadap Allah gitu. Apa yang didustakannya? Bahwa Allah itu kelihatan, Allah itu jadi manusia gitu. Ini Allah bantah sendiri. Dalam apa? Surah Ali Imran ayat 78. Gitu. Nah, sehingga karena kesesatan-kesesatan seperti ini yang terjadi di kalangan Nasrani, sehingga ada cabangnya yang namanya Kristen ini, maka Allah dengan segala kehendaknya, dengan segala kekuasaannya menurunkan nabi terakhir, nabi penutup yang meluruskan kesesatan-kesesatan yang ada. Gitu pesan khusus. Nah, sehingga kalau memang cinta dengan kebenaran, rindu dengan kebenaran, ingin menyembah Tuhan yang maha benar, yang tiada sesuatu pun yang setara dengannya, yang tiada sesuatu pun yang mampu menyetarakan diri dengannya, maka Islam jawabannya. Gitu. Karena kita logika dikit, tahu 6 agama yang diakui di Indonesia? Enggak. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, Hindu, Konghucu. Itu 6 agama yang diakui Indonesia. Sekarang perhatikan, hanya Islam yang Tuhannya tidak mampu digapai penglihatan mata. Sedangkan 5 agama yang lainnya Tuhannya kelihatan semua. Mantap ya? Ya, paham. Nah, iya itu dia bre. Jadi silakan mantapkan hati untuk memeluk Islam, dan semoga hidayah Allah segera sampai kepadamu pesan khusus. Oke? Oke. Mantap. Umur berapa sih? Kalau sekarang 24. Oh, masih muda ya. Iya. Cuma tadi juga kan saya udah menanggapi lah omongan gitu kan. Nah, terus itu yang bikin saya terpukul itu selain agama Islam, nah orang-orang yang bukan Islam itu bakal masuk neraka gitu. Kayak pas denger itu kayak kayak gemeter gitu, Bang. Alhamdulillah. Kayak gitu. Yohanes 7 kan diusir. Ngapain ke sono? Al-Quran dia bilang orang-orang yang tidak memeluk Islam akan akan dilempar ke neraka. Iya gitu. Karena gini pesan khusus, logikanya lu kerja, orang lain tidur, akhir bulan masa yang nggak kerja kayak lu dapat gaji? Kan gitu ya?
Itu dia, itulah Islam. Lu ingin surganya Allah, ya lu Islam. Gitu. Masa lu bukan Islam lu mau dapat surga? Nah, terus tidak seperti Kristen yang dimana percaya auto surga gitu. Islam nggak begitu, bre. Al-Ankabut ayat 3 sampai 4. Apakah kalian mengucapkan kalian beriman padahal kami belum mengujimu? Maksudnya apa? Kalau memang lu layak untuk masuk surganya Allah, lu buktikan. Lu buktikan dengan perbuatan nyata. Apa itu perbuatan nyata? Takwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya gitu. Orang di luar Islam melihat Islam ribet. Sholat 5 waktu setiap hari sampai mati, puasa sebulan gitu kan, ada uang haji, setiap ada harta berlebih zakat, mabok nggak boleh, deket-deket cewek nggak boleh. Apa nih ribet gitu. Belum tahu aja mereka yang ribet begini itu untuk nilai yang lebih tinggi gitu. Apa itu surga? Nggak mungkin lu cuma leha-leha hidup gitu kan, banyak maksiat terus lu dapat surga. Ini nilai surganya rendah kalau kayak gitu. Bukankah kalau lu ingin sesuatu maka lu harus ada usahanya? Nah, itu namanya ikhtiar di dalam Islam. Gitu pesan khusus. Jadi nanti, tapi biasanya ini gue yang Islam dulu ya, Biasanya orang Islam yang hijrah, ketika dia asalnya ahli maksiat sehingga menjadi ahli ibadah, itu dalam transisinya itu berat banget, merasa berat. Kayak gue. Nah, tapi ujung-ujungnya ini wallahi ya, gue sangat mencintai sholat, gitu. Kalau misalnya jam 5 tuh gue sangat menanti-nantikan adzan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, salat maghrib gitu. Nanti akan ada momentumnya ke sana. Tapi biasanya kalau yang hijrahnya itu dari luar Islam, masuk Islam, dia biasanya langsung jatuh cinta biasanya. Gitu, langsung jatuh cinta dengan ibadah. Kayak apa waktu itu tuh ada aparat gitu kan, dia masuk Islam, via Gurunda, alhamdulillah. Bismillah. Nah, jadi nanya ke Gurunda. Asalnya nggak mau masuk Islam karena capek sholat, susah di sholat. Tapi ketika dia masuk Islam, ngabarin Gurunda, terus nanya ke Gurunda, boleh nggak sih sholat ini ditambahin nggak cuma 5 waktu saja gitu dia. Pertanyaannya memang terkesan bidat gitu, cuma karena dia nggak paham. Itu datangnya dari rasa cintanya dia dengan sholat gitu. Jadi gitu pesan khusus. Dan Islam itu tidak menawarkan kekayaan. Islam itu tidak menawarkan kalau lu cowok istri cantik gitu, atau kemewahan, atau terlihat pakai jas gitu. Enggak, Islam itu menawarkan peace at mind, ketenangan pikiran. Yang itu buah dari keselamatan dunia akhirat. Ketika lu udah Islam, lalu kemudian lu mempelajari Islam, lu jatuh cinta, di situ lu tenang. Dengan apapun kehidupan lu tenang. Bagaimana mungkin, ini kalau misalnya soal ekonomi ya, ketika umat ada orang Islam yang miskin itu, bagaimana mungkin kita takut dengan kemiskinan sedangkan Tuhan kita yang maha kaya? Makanya ada bedanya gitu. Ada bedanya di dalam orang yang keluar dari Islam ke Kristen dan orang Kristen yang masuk ke Islam gitu. Kalau orang yang dari Islam ke Kristen itu, wah saya mimpi melihat gitu. Wah saya ketika banyak hutang saya lunas gitu. Wah saya waktu dulu hidup susah, sekarang tiba-tiba saya ada rumah, gitu-gitu dia. Duniawi. Kalau yang Kristen masuk Islam, oh iya ya, nggak mungkin Tuhan menjadi manusia gitu. Oh iya ya, masa Tuhan tidur, gitu-gitu dia. Jadi lebih ke logika. Kenapa? Karena ya itu ketenangan pikiran itu.
Siapa contoh-contoh mualaf yang apa namanya? Nah, tapi yang menariknya ini hubungannya sama tadi yang gue bilang siapa? Yang menariknya gini, Bre. Walaupun Kristen itu ketika kesaksian itu selalu ada duniawinya, sisi-sisi duniawinya, tapi gue belum pernah mendengar baik Indonesia maupun dunia orang kaya beragama Islam pindah Kristen. Belum pernah mendengar gue. Nah, justru kebalikannya gitu. Karena tadi soal pikiran dan logika, banyak orang-orang kaya yang dari Kristen pindah ke Islam. Contoh Deddy Kobusier, Pak Yusuf Hamka gitu kan. Siapa lagi tuh yang Mas Pion itu sama apa sih yang travel itu? Nah gitu. Jadi menariknya di situ gitu. Nah, sebuah fenomena ini apalagi kalau bukan sebagai tanda-tanda kekuasaan dari Allah Azza wa Jalla, tanda-tanda kebenaran. Nah ya ini maksud gua bos JNE, mantap. Itu Akhian gitu, pesan khusus. Nah John LBF juga gitu, mualaf beliau. Ali Markus saha teuing. Yang punya JNE itu tadi. Nah, gitu pesan khusus. Ini apa namanya, lingkungan di rumah gimana? Mayoritas Kristen? Iya sih, kalau di sini kan kalau gereja banyak, cuma kalau masjid itu jauh banget. Ada Islamnya nggak? Teman-teman saya juga ada. Oh alhamdulillah. Ada juga. Gitu. Ini yang terbaru Kapolda Papua. Ya, amin. Yuk, mau kita doain? Boleh. Nah, sip. Ya ikhwani fisabilillah. Ya, ikhwani fisabilillah. Mari kita doakan semoga Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa, memberikan hidayahnya kepada siapa namanya pesan khusus? Namanya Randy. Oke, kepada Randy, hidayah darimu ya Allah sehingga beliau bisa menemukan kebenaran dan layak untuk membuktikan bahwa dia adalah orang beriman dan segera memeluk Islam sehingga menjadi asbab hidayah untuk orang-orang di sekitarnya sehingga mereka bisa Engkau selamatkan dari siksa api neraka ya Allah. Amin ya Allah. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Amin amin Allahumma amin. Bang, kalau misalkan live lagi besok jam berapa? Nanti paling saya kesini lagi. Seberes Isya, artinya tuh berarti jam 8-an WIB. Oh jam 8 ya? Jam 8-an WIB. Apa? Sampai di sini aja dulu ya. Iya, tunggu ini udah ada ketua kami Ustaz Alif. Ustaz Alif, assalamualaikum warahmatullahi. Ada petuah nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru gabung. Sepertinya ada suatu kelapangan dada untuk menerima kebenaran. Silahkan tinggal membuka diri karena hidayah itu bisa kita sambut. Jangan kita menutup diri gitu. Terima kebenaran itu dengan kita membuka hati, membuka diri gitu. Jangan menolak. Toh yang datang juga akal sehat kita tidak menolak. Intinya kan seperti itu. Kalau kita sudah menutup diri, membackup diri, apapun kebenaran yang disampaikan ya memang nggak akan menerima kebenaran itu. Makanya hidayah itu harus siap disambut dengan cara kita melapangkan dada, membuka diri, menerima kebenaran yang disampaikan itu. Akal sehat kita itu tertuntun gitu. Itu aja sih kalau dari narasi Aikores, tambahannya sedikit. Alhamdulillah, mantap Ustadku. Ya, pesan khusus itu di follow aja sahabat Bang Zumanya. Udah belum? Ren, Maibre, Randy.
Udah saya. Nah kita biasanya live jam 8 ke atas, abis sholat isya supaya lenggang waktunya. Nah terus gue mau nitip pesan gini, selama nunggu ini live lagi, kumpulin pertanyaan ya, apa aja yang menjadi kira-kira pantangan untuk masuk Islam, halangan untuk masuk Islam gitu. Nanti insya Allah guru-guru kita di sini akan menjawabnya gitu. Halangannya misalnya apa, keluarga atau apa kayak gitu-gitu. Oke? Oke Bang. Mantap. Paling besok saya kesini lagi ya. Siap. Oke. Udah ya, saya pamit dulu. Ya, selamat istirahat. Jangan lupa minum air putih dan tidur yang cukup. Oke. Nah sekarang gue mau marahin yang di live komen. Ya ujung-ujungnya gue kalau ngejelasin pasti ke Al-Quran, Ikhwan, pasti ke Islam lagi gitu. Cuma kan kita harus nyari benang merahnya dulu. Core dari mereka itu adalah menyembah Tuhan yang kelihatan. Sehingga gue bawa dulu gitu. Bawa dulu ke sana, buktikan ke kitab sucinya, langsung masukin lagi ke kitab suci Al-Quran. Ya. Untung gak gue maki-maki pas gue lagi dialog tadi. Kalian ini dasar. Netizen itu maha benar. Netizen maha benar. Mereka lah semua benar itu ya. Kalianlah semua yang paling benar, saudaraku. Maha benar lah kalian. Oke, jam berapa sekarang? Udah mau tutup? Udah. Ustaz, yang Ustaz kocak baru gini naik, Bun. Iya, yang kocak gini Bun. Udah gua keluarin ayat Al-Quran, Al-Imran 78. Masih di bawah bilang, Kores, bahas Islam res, pengen kenal Islam. Lu kira ya gua buka apa tadi? Al-Imran ayat 78. Gua save it juga nih yang di bawah nih. Ya wes satu yuk. Apa namanya? Sad, Gurunda mau tutup kita? Ya tutup lah kalau mau tutup. Ininya tidur apa gimana? Ustadz baru naik Oh ya. Ya nggak ada masalah lah. Yang pindah nongkrong lah. Iya. Nunggu subuh ini. Tunggu dulu nanti kita closing ininya nggak closing makanya. Sadli. Jadi gini ya, dikit ya netizen ya. Dari ini kita ini kurang lebih berapa 7 tahun ya, apalagi Gurunda yang lain tuh udah lama. Jadi kita itu udah menghadapi jenis-jenis oten, baik yang standar maupun yang luar binasa kan. Udah kami pengalaman itu, dari yang menghujat maupun yang ramah, udah jadi apa ya. Tapi udahlah, netizen itulah yang apa ya, penyemangat juga sih mereka nih. Nggak apa-apa lah, tutup aja Bang. Oke, aku standby. Nasib, Fani bisa billah. Tutup ya Sad ya. Ya, informasi kalau ada nih teman-teman di sini 1600 kalau ngechat aku terus mau curhat, terus kemudian mau curhat tentang masalah keluarganya, mohon maaf ya kalau nggak direspon. Jangan ngamuk-ngamuk karena Bang Juma bukan tempat curhat. Promosiin dulu produk Uni Sabeli. Ya itu silakan Uni. Ya, nah insya Allah teman-teman mohon support bantuannya. Teman-teman kalau mau order nanti dompet, ikat pinggang dari kulit, tas. Nanti insya Allah aku selesai produk aku dijahit, nanti aku launching di Komal aku. Nanti yang mau order yang cowok-cowok silakan ya. Aku produk sendiri. Nama produknya mungkin Mesias ya, Mesias kayaknya nama produknya karena ini khusus buat cowok. Semoga yang pakai produk aku bisa diurapi dan terurapi dan mengurapi gitu ya. Insya Allah. Harganya nanti aku sepil, tapi dibantu lah. Di order Bang Juma udah order ikat pinggang sama dompet. Kalian kapan? Ya nanti. Oke, itu aja. Makasih. Di bawah 100.000 nggak ada Udi? Janganlah, kulit loh. Oh iya. Ada di bawah 100.000 bahannya kresek, mau lo? Ikat pinggang bahannya kresek. Iya, itu aja.
Ya, jangan lupa. Kapan tuh? Bulan berapa? Jangan lupa di subscribe YouTube aku Benar. sama YouTube-nya si Kelvin tuh. Bang Juma juga Zulkifli M Abbas Ya, official. YouTube Bang Zuma Zulkifli M Abbas, YouTube aku Rifa MOW, YouTube si Pera Triune Komen Sentere, YouTube-nya Ustadz Alif Channel ya. YouTube-nya Alif Bang Channel. Alif Channel, YouTube Bang Handi Celebes Channel. Si Sadeli belum punya YouTube, kasihan sama Bunda Rama. Aku punya. Bunda Rama apa? Muslimah Channel. Muslimah Channel. Ya udah, itu aja. Ya nanti yang mau pesan nanti ya, silakan. Rencana launchingnya kapan lo ini? Ini mungkin pengerjaannya mungkin insya Allah 3 hari atau mungkin Uni kasih seminggu lagi lah baru diliatin mbak produknya. Oke Uni, ditunggu Uni semoga sukses. studio ini usahanya. belum selesai juga. Ya udah itu aja ya. Studio kecil-kecilan di kamar, bikin studio di rumah. Di mana, Klaten? Iyalah di Klaten. Oh, nggak jadi ke Arab. Rencana ke Riyadh nanti 2 tahun lagi kalau udah lulus. Oh, oke. Ya wes, Sad, ayo naikin Tritung. Ya, seriusan. Mau closing, pending mulu. Ya wes, Silakan, Ikhwan Bang. ya. Ya, udah ya. Untuk Gurunda dan Sadli selamat beristirahat, jaga kesehatan gitu, dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjaga kita semua. Amin. Jika ada yang sakit, Allah mohon, hamba mohon untuk segera disembuhkan. Amin. Dan untuk kesusahan-kesusahan yang lain, ya Allah, mudahkanlah kami untuk segala urusan, terutama Amin yang ya halal. Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma amin. Dan Sayonara. terutama luruskanlah niatan kami selalu dalam membantai syubhat dan fitnah di jalur Gasul Fikr ini. Dan hamba mohon ridhoilah kami di jalur ini sebagai jihad fisabilillah. Amin amin Allahumma amin. Amin. Ya ikhwan ya, kami pamit. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Salam satu Tuhan. Salam. Jayalah Indonesia. Harga Jayalah mati. Islam merdeka. Amin. Allahu Akbar. Gurunda afwan, lupa aku Assalamualaikum urutannya. warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Dadah. Makasih host. Siap Bunda. Bang Juma. Bang Juma masih standby. Tutit. Lah, ya, dadah. Nah, kalian ngapain? Kok masih di sini? Kalian minum kopi berapa galon guys? Kok masih bisa bertahan ya? Wih, nungguin subuh 10 galon. Ini mumpung aku nggak tidur, biasa kalian marah-marah aku tidur. Ini aku standby terus loh. Bubar. Ya, udah 100 orang bubar, kita tungguin nih ya. Bukan. Enggak. Kemana orang-orang ini? Nggak tahu bang. Udah pada tidur? Nggak tahu, tiba-tiba aku pas lihat TikTok udah hilang semua. Kena sihir kali ya? Mungkin tadi ada roh iblis kayaknya masuk. Ya udah tutup aja kita. Mau sholat subuh pun. Iya, 10 menit lagi azan di sini. Aku heran sama mereka. Kok mereka masih standby aja? Berapa galon itu mereka minum kopi ya? Bukan galon. Teman-teman kita ini mandi kolam kopi, kurasa. Di YouTube juga masih banyak, masih ada 2000 lebih. Masya Allah, malam ini yang like konten
Yang ini 2000 orang lebih. Alhamdulillah. Hebat mereka, matanya hebat, jarinya juga hebat. Bertahan sampai jam 5 pagi. Ada yang bilang nunggu diusir. Papua udah terang. Silakan Oten yang mau berdiskusi. Mereka kayaknya masih semangat. Tapi diskusinya sama aku ya, bukan sama Bang Juma. Bang Juma udah mau tidur itu. Salat subuh kita. Oh, udah azan. Oke, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih ya teman-teman semuanya yang ada di Zulkifli Mabas. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.